kena tombak. Ya ini aman ini. Yang ini kan yang satunya 01. Udah ngikutin belum gua? Lu aja belum ngikutin gua ngehe. Ya ini go follow. Udah tuh go Udah follow. belum? Videonya ada nggak? Ada, kenapa emang? Kirim Butuh. ke gua. Hero lu di bawah dulu. Gua nggak mau debat sama pemakan rumput, blon. Tanggung sih karena ini dari dulu kayak gitu. Kirim ke gua, kirim ke WA, gak bakal gua sebarin. Buat ke Bang Juma sama API aja. Gila. Kena berapa hari coba akun gua? Seminggu. Mau tahu nggak berapa hari? Seminggu. Anjing ya bangan. Emang bangsat emangan mereka semua ini anjing ya bangan. Baru juga sahadat lu marah-marah lu ngehe. Emosi gue itu akun besar gua Kang. Parah sih. Ntar buka dulu, kameranya buka dulu. Bunda, syukron gelis. Barakallah. Bentar, masih rame itu. Baru dikasih ini gua dapat Al-Qur'an gua. Di gua banyak Al-Quran nanti ada, tapi belum nyampe loh kiriman dari Bunda Emira ya Al-Qurannya. Tapi Al-Quran yang dari Deddy Mizwar, Al-Quran ini ada Rom. Nanti lu Sherlock di mana gua jemput ya, kita ngobrol di Pak Haji besok. Gua nggak mau ngobrol sama lu. Ih dasar lu ngehe lu. Kirim aja videonya Rom, kirim videonya. Belum nyampe Bun, belum nyampe. Kata apa hajinya, Masya Allah ganteng juga ya kata dia. Baru tahu pikir gua. Emang gua dari dulu ganteng. Kata Kang Santangnya sombong banget. Padahal yang nonton banyak tadi Kang. Iya tahu gua tahu. Tapi Udah Bang kirim Arum memang dulu videonya, kirim dulu videonya. Kang Arum memang ganteng Kang Tiba. Arum. Ganteng ya? Iya kan. Tapi Buka lebih coba ganteng kan kameranya, gua pengen Kang lihat. Sian Santang katanya. Nih kalau mau ini Arom, kalau mau wudhu ya wudhu nih. Kalau mau wudhu. Kang, tadi itu gua nggak baca. Tadi itu masa tulisannya orang di depan pintunya. Kok gua nggak tahu kalau itu tempat ceweknya. Enggak, bukan masalah masuk ke tempat ceweknya pas wudhunya. Kalau wudhu itu di Islam celana nggak usah dibuka. Lu malah buka celana mau wudhu, mau apa lu? Mana ada buka celana gua, jangan fitnah. Nggak ada gua buka celana. Orang gua nggak buka celana kok, orang cuman luntung kaki doang kok. Celana dibuka, sletingnya dibuka, mau wudhu atau mau mandi? Nggak ada gua. Nggak ada gua begitu gila. Namanya siapa tadi yang sahadatin lu? Pak Haji apa? Kepo ya, kepo ya. Gua kenalin langsung aja, nanti ketemu langsung sama orangnya, mau nggak? Iya, nanti gua pas jemput lu. Besok aja ya Rom. Sekarang malam ini gua nggak bisa, Persib main Bunda Emira pasti marahin gua nih nonton bola. Persib lawan apa? Lawan Changburi, Thailand. Changburi. Gimana rasanya baru sahadat Rom? Oh mantep sih, lebih plong suasana dalam masjid lebih nyaman, lebih Bentar, indah. gua telepon Bang Juma dulu suruh naik ke sini ya. Masya Allah. Ahlan wa sahlan ya akhinal kiram. Dengar azan Videonya tadi jangan tuh lupa ya, kayaknya, Rom. dengar azan tadi tuh kayaknya enak banget di telinga ya. Coba saya yang azan ya. Gak Assalamualaikum, boleh Guru saya Nda. azan tadi tuh. Ustadz Miftah. Ini Silakan, Bang silakan. Haromnya udah di komal saya, nanti videonya dikirim, video pas sahadatnya. Bang Arom nunggu Gurunda ini di komal forum debat. Saya mau diskusi bilang. Siap 86,3. Siap Gurunda. Saya mau diskusi bilang. Sampaikan ke mana? Ustaz Alif yang saya cek kemarin itu. Ini Kita aja dulu. Ustadz Alif udah di atas ini. Oh ya udah. Siap.
Oke. Assalamualaikum Gurunda. Saya mau diskusi siapin data gitu. Banyak kali cerita lu ya. Ini Bang Arum sama Bang Kian Santang seperti Tom and Jerry ya teman-teman ya. Enggak, tapi tadi saya request Kian Santang. Saya request sama Pak Haji tadi itu. Pak Haji, boleh nggak nanti pas sholat maghrib saya yang azan? Jangan dulu ya, kata dia. Komat aja nggak apa-apa, nanti diajarin. Gitu. Ah, nggak mau, gue bilang. Komat nggak pakai mic, gue bilang. Nggak didengar suara saya. Teman-teman tolong di tab-tab posting ulang, share lopornya digas ya, jangan sampai rungkat lagi kayak tadi ya. Tolong lopornya di apa? Tadi digas, rungkat, ya. Kang. Enggak, punya lu yang rungkat. Lu kan masih ini. Be, punya gua itu ya kayaknya seminggu sih, sampai tanggal berapa tadi ya? Nanti gua kasih Tanggal anti 16. tombak ya. Ya nanti Tanggal gua 16 kasih anti kayaknya. tombak. Nanti gua kasih anti tombak ya. Itu orang muslim kayaknya yang nombak. Lu fitnah ke orang muslim, lu berantem sama gua lu. Lu. Lu aja fitnah gua buka celana. Berantem sama gua fitnah orang muslim lu. Lu kenapa fitnah gua buka celana? Ya gua bukan fitnah, gua mah mau ini aja ngebully lu. Waalaikumsalam. Rina. Kok jadi 200 itu? Siapa yang ngasih itu? Thank you ya. Saya dapat itu zakat kok, dapat zakat dari Pak Haji. Si Arom dikasih, gua enggak, dasar. Dapat Al-Qur'an, sajadah yang kemarin gua bawa pulang itu dikasih sama dia, bawa aja sajadahnya, walaupun nggak baru, tapi kan itu kamu mau dari awal kemarin itu, Ini bawa aja nggak gua apa-apa. kan dikasih sarung sama Bunda Emira, sarung sama Al-Quran. Sarungnya nanti gua kasih, Al-Qurannya gua kasih yang khusus buat mualaf ya. Nggak usah kan, nggak usah repot-repot. Banyak kali kau cerita ngehe. Kebanyakan juga ngapain? Bagus, gua aja punya 30 dikasih semua. Al-Quran gua bagus, masih baru. Kata Bunda Nora tuh, Al-Qur'annya dari saya katanya tuh. Nggak mau aku. Nggak mau. Ada Al-Quran banyak di sini. Ada khusus buat mualaf ya. Al-Quran khusus buat yang mualaf, bukan Al-Quran Guys. biasa-biasa. Akun saya yang ini bantu follow ya guys. Ini akun saya yang kedua, bantu follow. Yang pertama itu nggak bisa live dulu sampai tanggal 16, ada setan yang Ini nombak. si manusia berakal ini kayak apa aja nih orang nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau Arum nggak mau, kirim aja ke saya Al-Qur'annya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti Bunda Nora nanti. Bener ya, itu saya. Ya buka Al-Qur'an. nyari buat ongkirnya dulu nanti. Astagfirullahaladzim. Akang berapa sih ongkir ke Medan sih Akang? Bunda Nora nggak tahu ya gua lagi kere. Al-Qur'annya kirim berapa sih? Berapa tuh? Berapa mushaf Al-Qur'annya? Apanya maksudnya? Al-Qur'annya maksudnya berapa mushaf itu? Akang? 200. Weh, janganlah. 2-3 aja. Di sini ada yang perlu. Ada anak Siap, ngaji. Bang Germot, by the way, Bang Germot tuh yang di bawah. Kemarin lu kan Sabar dulu lah, ada- Om. Aku bentar doang. sebentar Bu, Aku turun. sebentar Bunda Nora. Saya mau ngucapin terima kasih sama Bang Germot. Oh, Karena dia udah kasih saya untuk pembelian baju koko. Jadi baju koko gua udah beli, dapat 2 kemarin Bang Germot. Dari Bang Germot tuh dapat 2 kemarin baju koko. Besok saya sepil lah ya. oke, Akang, apa aja ya? Kalau apa 3 aja, 3. Iya. Siap. Aku serius, ya. Serius? Saya juga serius. Oke, yuk. Oke, lanjut Rom. Nanti Assalamualaikum. ongkirnya bayar di tempat aja ya. Nggak apa-apa, ongkirnya bayar di tempat sini aja nggak apa-apa. Lu membani aja, cuma pala ongkir doang. Heran aku. Berapa Ih, sih Bunda Nora ongkirnya? nggak tahu ceritanya ya. Aduh ya Allah.
500.000 kan? 50. 50. Ah ya, nah, transfer ke Akang ya 50.000 ya. Ah, oke. Assalamualaikum. Bayar di tempat aja. Waalaikumsalam. Jadi tadi itu Kang, kan disuruh coba baca Iqra ya sama dia. Udah bisa ngaji belum? Kata dia. Tahu ayat-ayat pendek sih, tapi sebenarnya nggak seberapa tahu karena itu hafalan aja. Aku bilang. Ya nanti belajar langsung ke sini nggak apa-apa, datang ke sini. Jangan lupa kalau datang ke sini yang sopan. Jadi semua orang nerimanya juga enak. Iya Pak, aku bilang. Teman-teman di-share ke teman-teman yang lain ya, biar mereka pada lihat ke Komal ini. Dan jangan lupa di follow Bang Arom. Bunda Nora kenapa langsung kabur? Iya ini baru 1.000 guys, followersnya baru 1.000. Jadi belum kuat sebenarnya. Kalau yang akun yang Assalamualaikum pertama itu. warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Tadi ada setan Luar yang biasa. nombak Bang Juma, jadi hancur perpuluhan. Udah 700 tadi itu penonton. Udah mulai Gila, agak aneh emang. nih. Allahu Akbar, masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, masya Allah. Ini nanti henti-hentinya beliau memuji, memuliakan, mengasihi Nabi Ibrahim dan keturunannya, masya Allah, subhanallah. Indonesia makin diberkati, di mana-mana sudah terjadi pemberkatan terhadap Nabi Ibrahim. Tadi saya diskusi dengan seorang pendeta, dan di situ disaksikan oleh salah satu murtadin yang sama seperti kasusnya Lina Tidak Jaya, masuk Islam, tapi Islam tidak pada saat beliau masuk Islam, dia tidak merasakan hal duniawi, dia tidak dirangkul oleh materi. Akhirnya dia keluar kembali. Saya jumpa dengan dia, saya katakan, maafkan saya karena saya tidak bisa memenuhi keinginan saudara. Karena beliau ini ketika dia bersyahadat, mu'alaf, dia telepon, dia curhat, berbagai macam teteh bengek, masalah yang dia hadapi. Yang cakupannya semua sifatnya ekonomi. Jadi waktu itu bukan saya nggak ingin bantu. Kita sudah bantu. Ceritanya kita udah bantu. Kita udah sampai. Beliau kita sudah hantarkan sampai ke tempat aman. Tapi terlalu manja sampai kita harus juga yang terlibat menikahkan beliau. Kalau masalah biaya sih mungkin bisa. Tapi ini banyak hal. Ya tetep bengeknya yang kemudian saya rada malas ladenin. Akhirnya gugur sebelum beliau perang, gugur. Akhirnya dia masuk kembali ke agama lama dan sekarang kelihatannya dia mau jadi penghujat. Sudah ada tanda-tandanya tuh. Apalagi sudah dikader sama si CP, Congorpedia. Udahlah. Tapi nggak apa-apa. Kita berharap sahabat-sahabat Muslim dengan Adinda Arom ini meluk Islam menjadi pelajaran bagi yang lain bahwa masuk Islam itu bukan berapa dan bagaimana, tapi masuk Islam itu adalah kesadaran mutlak akan keselamatan setelah hidup yang sekarang. Kalau di Islam jelas dunia ini ya hanya tempat bersenda gurau aja. Tugas kita adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Maka setiap jengkal hidup manusia Islam itu ibadah. Adapun kita berlibur, berhappy-happy, nonton ke mall, itu hanya pelengkap. Makan, itu hanya pelengkap dari ibadah kita. Maka orang yang sampai kepada ibadah yang sempurna adalah orang yang menjadikan semua aktivitas hidupnya sebagai ibadah.
Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini ibadah. Nah, begitulah nanti Adinda Arom, di dalam berislam semuanya adalah ibadah. Pikir begitu, saya pokoknya saya sangat senang kali. Saya Senang mau kali, Bun. saya Masya mau Allah. buat pernyataan di sini. Allahu Akbar. Bagi siapapun ya, bagi siapapun, entah itu umat Kristen atau murtadin yang bilangnya murtad dari Islam, kalian kalau menghina Nabi Muhammad yang sekarang menjadi nabiku, nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Wassalli Akbar. alaihi. Allahumma shalli ala Ya Allah. sayyidina. ini akunku berhadapan denganku ketika aku live kalian masuk. Ku terima tantangan kalian semua. Ayo, Masya Allah. Allah. berdebat dengan Allahu Akbar. Allahu ini Akbar. Takbir. tantanganku sama kalian penghujat. Allahu Akbar. Saya siap meladeni kalian DM. Jadi di akun besarku tadi ada yang DM juga, sudah mulai menghujat juga. Kenapa ikutin Nabi yang tukang ini segala macam? Kalian nggak tahu, jadi jangan longor, jangan tolol. Dan nanti saya jelaskan semuanya. Saya udah dapat bukunya, literasinya saya juga punya. Jadi kalian bisa langsung ke saya. Silakan, welcome. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Aku ada di depanmu, bukan di belakang. Di depanmu. Aku di depanmu, bukan di belakangmu. Aku akan selalu bersamamu. Allah bersama kita. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini baru seru ini, teman-teman. Sebelum kalian melakukan penghujatan kepada Nabi Muhammad SAW, saya terlebih dahulu sudah mempelajari Islamologi untuk diterangkan di gereja. Jadi kalian kalau mau hadapi saya yang punya literasi dan narasi itu semua, yang mengajarkan itu semua kepada jamaat dan umatnya. Allahu Akbar. Hai, Allahu Akbar. Masya Allah. Ini menjelang bulan suci Ramadan lagi. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita sambut girohnya, semangatnya. Saya panggil adik karena memang beliau jauh di bawah umur saya. Kita sambut ya adinda saya Arom, ya semangat Islamnya. Semangat berislam ini bukan semangat masuk partai, bukan semangat ini, tapi semangat masuk surga gitu loh. Maka kita harus menyambut beliau. Kita perlihatkan kepada beliau bahwa kita bahagia dengan beliau masuk Islam. Yang kita berikan kepada beliau ini materi nggak cukup. Yang kita berikan kepada beliau ini adalah jalan keselamatan. Bukan mengajak beliau masuk Islam untuk kemudian diusir oleh Nabi Muhammad. Enggak. Beliau masuk ke Islam untuk mendapatkan syafaat. Kata Rasulullah, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin kalian surga. Lalu Allah kemudian menjamin surga pengikutnya. Itu jelas itu. Jadi begitu Dinda Arom masuk Islam, dia sedang meninggalkan neraka jahanam menuju surga. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ini adalah keberuntungan dan ini adalah kemenangan kita. Pasti saudara-saudara kita banyak yang berduka, tapi jangan lihat dari sisi negatifnya, saudaraku. Lihat bagaimana Islam itu kemudian menerapkan ajarannya, bagaimana Islam menyampaikan ajarannya, bagaimana Islam kemudian membimbing umatnya. Lihat itu. Jangan cari dari sisi negatifnya. Apa sih yang kami dapat? Apa sih yang aku dapat ketika aku masuk Islam? Boleh enggak sih aku dijelaskan tentang Islam? Boleh enggak sih aku ini belajar tentang Islam? Belajar loh ya. Bukan kemudian dibodohin, tapi betul-betul belajar. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran silakan Anda kaji. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa yang ada di hadits silakan Anda kaji. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada pelarangan belajar. Malah konsep di Islam itu belajar dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Itu di Islam. Jadi tidak ada yang ditutupi. Nggak ada alasan bahwa kamu itu nggak ada Roh Kudus, makanya kamu nggak paham. Itu nggak ada di Islam. Yang ada di Islam kamu nggak paham karena kamu nggak belajar. Artinya kunci untuk paham Islam itu ya belajar. Bukan ada kamu nggak punya Roh Kudus di dalam dirimu, nggak ada Roh Kudus. Itu di Islam nggak kenal yang kayak gitu. Sudah ada kok Roh Kudus itu.
sudah mengajarkan Roh Kudus itu lengkap di Al-Quran. Jadi ajaran Roh Kudus yang datang ke bumi sudah disimpulkan di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang mengkaji Al-Quran, siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka dirinya penuh dengan Roh Kudus. Itu di Islam. Silakan. Gurunda, mohon maaf saya potong sedikit Gurunda. Ini Ma'ruf kan tadi udah syahadat di masjid, dibimbing sama Pak Haji di masjid. Gurunda mohon maaf, Gurunda bisa membimbing ulang Bang Arom. Bang Arom nggak apa-apa, itu nggak kena pelanggaran. Ini aman, ini hanya pemberitaan itu aja. Untuk membimbing ulang muka gua syahadat pelanggaran Bang Arom. maksud gua. Nggak apa-apa. Muka Aman pelanggaran. itu, aman. Tunggu. Aman. Tunggu. Bisa open cam Gurunda? Untuk mendapatkan sertifikat mualaf di API. Teman-teman tolong dibantu tab-tab layar, posting ulang, share, dan lock oranye digas ya. Kita tunggu 5 menit ya, Gurunda mau open cam. Yuk dibantu dulu di tab-tab layarnya teman-teman. Dibantu dulu. Dan lock oranye digas ya, Kita kasih jeda 5 menit. Mungkin Ustadz Alif mau menyampaikan dulu, Ustadz Alif sama Gus Emang Miftah, silakan. bisa begitu ya 2 kali? 2 kali Bisa, boleh ya? nggak apa-apa, aman. Mau 100 kali juga nggak apa-apa, Bang Arom. Kan nanti 5 Dokumentasi waktu aja Bang ya. Arom. 5 Iya. waktu kan bersahadat terus kita. 5 waktu itu Bang Arom. Belum sunah-sunahnya. Betul. Saya masih di Yuk, lokasi. teman-teman yuk, digas dulu ya, lopornya digas dulu. Buat teman-teman yang di YouTube Jurki PM Abbas Official, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yang YouTube Panglima Apolget Islam juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Alif Channel, Akang Satang Official, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan YouTube semuanya ya, mohon dibantu di share ke yang lain. Ini satu fenomena yang sangat luar biasa ya, seorang pendeta bisa bersahadat gara-gara Bang Juma nih, gara-gara Bang Juma ini. Pendeta bisa sahadat gara-gara Bang Juma ini. Kalau mau salahin Bang Juma ya, bukan salahin saya ya. Yuk dibantu dulu tab-tab layarnya, digaspol dulu. Lopornya jangan lupa ya. Gus Miftah mungkin ada yang mau disampaikan. Ustadz Alif monitor nggak Ustadz Alif ini? Udah cukup sih, udah cukup. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku baru kembali monitor. Wabarakatuh. Wah, Gurunda juga sudah hadir. Baru kembali monitor, silakan. Oh, Bang Arom, alhamdulillah. Akunmu kok nggak rungkat-rungkat, Kian? Ini akun ini Roh Kudus semua dalamnya. Udah, Bang nggak Arom. usah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Arom masih kenal aku nggak, Bang? Ustadz Alifnya, yang sering bal-balinya. Masih. Alhamdulillah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan, selamat datang di dalam kebenaran Islam menjelang Ramadan ya. Luar biasa. Allahu Ini Akbar. momen yang sangat berharga. Tentu Sebenarnya dari awal buat bulan kami itu saya sangat udah luar niat biasa. mau bisa puasa di tahun ini. Karena saya cari tahu perintah puasa itu hanya ada di Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana Yesus berpuasa. Ya, betul. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Luar ketika biasa. ada jamaat nanya, kenapa kita nggak puasa Pak? Ya nggak ada perintahnya di Bible. Jadi jangan mengada-ada. Ini Bang Julius kemana ya? Dokumentasi Suaranya apinya. noise di sini hujan kan? Nggak apa-apa. Sama ini Gurunda, juga nggak mendung di terlalu sini. kencang. Ustadz Alif, Bang Juliusnya kemana ya? Mestinya monitor sih dia.
Kalau enggak nanti kan akan rekamannya kalau dia nanyain dikasih. Enggak, aja. mending langsung Julius aja, dokumentasi Julius aja. Saya telepon dulu Juliusnya buat dokumentasi API. Daman yang Dilanjut aja bagus dulu. dokumentasi itu. Daman. Mana Daman ya? Saya mau ketemu Daman ah. Tapi kalau sama Bang Juma ini belum pernah ketemu ya. Kalau sama Kian Santang, Bang Handi udah sering ya ketemu. Aku dari tadi ngomong sendiri rupanya. Assalamualaikum. Bang Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, akhirnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daman, Akhirnya, tolong akhirnya. di record Daman buat Akhirnya. dokumentasi API ya, Oke, Daman oke. ya. Siap. Tolong. Masya Udah Allah. siap? Nggak Kalau usah. udah siap kasih tahu ya. Nggak usah diupload ke YouTube lah. Nah, Udah banyak kali recordku di YouTube itu. Aduh, kali. udah terkenal Pak Rob. Masya Allah. Terkenal. Assalamualaikum Salif. Masya Allah, saya kangen banget nih sama Salif nih. Masya Allah. Korek saya masih ada di situ ya. Udah siap, Masya Daman, Allah. Daman. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Ada, Gurunda, ada. kedengaran Gurunda, Masya Allah. Ada. Daman udah siap Daman, biar Gurunda langsung Ada Bu ngebimbing. Darni itu di bawah. Oh, Tunggu dulu, nanti Dinda. naikin, jadi saksi langsung. Dinda, tunggu dulu. Bisa pada tenang nggak ini? Pada bahagia semua ini ku tengok. Iya, euforia, Masya Allah. Ya. Jadi gini, ada satu hal mungkin yang mungkin Dinda Arom juga tahu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa Kristen itu bukanlah murid sejati atau pengikut sejati Yesus. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau kita lihat secara logika sehat, akal sehat nih, menelaah pernyataan Yesus tentang puasa. Dijelaskan di dalam Matius 9 nomor 14 dan nomor 15 bahwa ketika Yesus itu diangkat ke langit, pengikut-pengikutnya barulah akan melakukan ibadah puasa. Ini kecolongan. Pendeta, pastor di gereja itu kecolongannya di situ. Makanya ada celah dilihat oleh umat Islam bahwa sebenarnya berdasarkan Bible itu sendiri, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kenapa dikatakan demikian? Yesus itu mempelai pria. Pengikutnya disebut mempelai wanita. Ketika mempelai prianya setelah diangkat ke langit, maka mempelai wanitanya itu barulah melakukan puasa. Boleh dibaca Dinda Alif Matius 9 nomor 14 sampai nomor 15. Itu sangat jelas itu. Nah, ternyata ketika dikatakan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku, muridku mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Mempelai Yesus itu sebenarnya mengikuti Yesus dengan pola puasa. Tapi ternyata Kristen kecolongan tidak melakukan itu sehingga ketahuan oleh umat Islam bahwa sebenarnya mereka ini bukan domba. Dinda Ali boleh baca sebentar Dinda? Saya lupa dalil jelasnya. Boleh Dinda? Silakan. Kalimatnya ya, ini. Iya, Matius 9, Matius 9, 14, 15. Saya baca aja ya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, mengapa kamu dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Iya. Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tanda tanya. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah itu datanya. Jadi murid Yesus pada zaman Yesus berpuasa memang nggak berpuasa, tapi begitu Yesus diangkat barulah kemudian pengikutnya berpuasa. Akan tiba masa mereka pada waktu itu akan berpuasa. Saya kira begitu. Untuk hal ini ya kita kembali kepada keinginan Dinda kita ini bahwa beliau diperintahkan kemudian berpuasa sama seperti umat terdahulu, seperti ayat yang dibacakan tadi itu, Masya Allah luar biasa. Oke. Izin sedikit boleh iya, dulu, Mak? silakan. Masalah puasa. Dibesarin. Ya. Karena dia
Nah ini, coba bisa dibesarin. Ini masalah Iya. Bang Arom yang pernah ditanyakan. Pernah nggak puasa itu diperintahkan kepada kaum terdahulu? Pernah. Ini pendapat dari ulama. Karena saumu Ramadan adalah puasa Ramadan itu wajib di atas Yahudi. Akan tetapi mereka meninggalkan puasa tersebut dan mereka mengganti badalahu yauman min. Mereka mengganti puasa tersebut pada tahun yang mereka inginkan, yaitu Yauma Asyura. Artinya puasa Yahudi apa namanya? Yom apa namanya? Aduh. Nah, itu mereka lakukan di hari Asyura. Itu artinya Bang Arom, puasa Ramadan itu bertepatan dengan puasa Ramadan. Bagi mereka itu nggak ada event. Akhirnya mereka ganti kepada hari Asyura karena mereka maunya di hari Asyura. Cuma Allah biarkan, yang penting mereka berpuasa. Kepada Nasrani ini yang paling penting. Karena Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan telah diwajibkan puasa di atas Nasrani aidan pula. Lakinnahum, akan tetapi mereka itu sesudah bahwa sesungguhnya diperintahkan puasa kepada mereka itu, mereka ganti puasa tersebut zamanan tawilan kepada puasa yang panjang untuk mengelabui kepada sesuatu yang mereka inginkan. Maksudnya gini, kalau kita lihat dari Bible, itu Yesus dibilang puasa 40 hari 40 malam. Tujuannya untuk mengatakan, mengelabui manusia, mana ada, ini bukan manusia biasa. Gitu tujuan mereka. Itu masalah syariat puasa yang terjadi kepada orang yang terdahulu. Padahal diterangkan di dalam Matius 6 itu, apabila kamu berpuasa, minyakilah rambutmu. Minyaki rambutmu, cuci mukamu supaya tidak terlihat. Cuman masalahnya gini, ketika Yesus mengatakan, dan juga di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 itu dikatakan bahwa barang siapa yang ada Yesus Kristus di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup 40 hari 40 malam puasa. Yang saya tidak bisa bayangkan ini bom-bom. Oke lah, minyak rambut mungkin diminyaki pakai gembok, ya kan, pakai minyak oli kotor. Tapi kalau 40 hari Lagian 40 itu- malam, Lagian itu bukan perintah Bang Juma. tapi kan Kalau harus perintah mengikuti, harus kalau meneladani. kalau perintah itu bunyinya diwajibkan. Makanya harus bedakan mana wajib, mana bukan wajib. Wajib dari Ya. situ, wajib. 1 Yohanes. Jikalau kamu berpuasa kan kalimatnya. Iya, tapi kan kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ya Yesus- siapa yang sanggup? makanya bayangkan kalau bom tidak makan 2 hari, kira-kira masih bisa ngomong dia. Jadi gini Bang Baru-baru Juma, begitu. kalau kata Pak Haji gini tadi itu, Abang berarti udah yakin bahwa selama ini yang digantung itu utusannya Bang, kata dia. Nah, yang digantung itu sebenarnya bukan utusan Tuhan Bang. Utusan Tuhan nggak ada yang namanya digantung, kata dia. Datanya dikasih semua sama dia tadi. Gue bilang sebenarnya saya ini aslinya dari TikTok, Pak Haji. Saya suka diskusi, gue bilang. Ya pelayanan di gereja juga, ya jalan juga, gue bilang. Cuman ya itu, bilang selama saya menjalani di perdiskusian itu ada banyak hal yang memang janggal dan memang itu sulit untuk dibantahkan. Ternyata saya menemukan beberapa literasi bahwa memang tidak pernah namanya Tuhan itu menghendaki utusannya itu untuk dibunuh sama sesama manusianya. Hanya dia yang bisa cabut nyawanya gitu. Nggak punya hak orang mencabut nyawa utusannya. Iya. Ya itu sudah betul, kata dia. Ya ditanya juga sih tadi pelayanan di mana. Ya saya minta berhenti pelayanan. Setiap harinya kalau mau datang ke sini. Saya welcome sama Anda. Anda mau belajar silahkan. Itu ada guru-guru yang lain, nggak harus sama saya. Ini pembekalan saya hanya Al-Quran dan sejadah yang kemarin kamu niat bawa pulang, ambillah buat kamu, tapi digunakan dengan baik. Nanti kalau butuh apa-apa bisa info lagi. Itu. Iya, Masya Allah. Oke, mungkin bagusnya kita prosesi syahadat lagi untuk sebagai bukti bahwa kita ini bersaksi di hadapan Allah kan gitu. Kita menjadi saksi semuanya untuk menyaksikan beliau bersyahadat supaya nanti nggak di-framing lagi.
kalau beliau ini berpura-pura dan seterusnya. Kita syahadat ya. Ya, boleh. Oke. Dinda Alif monitor. Ya, monitor guru dah. Oke, baik. Simbol tauhid, satu tangan. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Ya, saya sendiri yang mimpin syahadat. Ini pembuktian bahwa beliau sungguh-sungguh masuk Islam, tidak berpura-pura atau ada tendensi lain selain daripada yakin tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Masya Allah. Saya ulangi Selanjutnya lagi mungkin- narasi saya yang di Silakan. awal. Setelah ini kalian yang nonton, Oten yang nonton atau penghujat Nabi Muhammad yang nonton, ini akun saya, Arom 01, akun yang kedua. Akun Arom yang pertama, yang paling pertama itu akun saya. Saya sering live. Kalau kalian ada ingin diskusi tentang Nabi Muhammad, bisa langsung naik ke saya. Khusus buat penghujat, silakan hadapi saya. Saya ambil tantangan kalian. Masya Allah, Silakan. luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, mungkin mau langsung doa atau gimana Guru Nda? Silakan. Oke, Ustadz Alif, apa dulu Ustadz? Oke, baik, sebelumnya Bang Arom mohon izin ya, kita memanfaatkan momentum seperti ini. Di dalam Islam itu tradisinya selalu diakhiri dengan Saya doa. juga meminta maaf sama kalian semua umat muslim. Selama saya diskusi mungkin ada salah-salah kata, ngotot-ngotot. Saya menganggap kita masih saudara semuanya, sebangsa dan setanah air sebelumnya. Sekarang saya menganggap kalian semua saudara saya semua. Makasih banyak semua ilmunya. Ini bukan karena saya ingin dekat dengan kalian, tapi saya ingin mendapatkan jalan kebenaran melalui kalian. Makasih banyak. Ya Allah. Masya Allah. Sama sebaliknya Baik, Bang Arom. baik. Sebaliknya ya. Ya, lanjut. Baik, sama, baik. Oke, kita berdoa dulu sejenak. Habis itu nanti kita lanjutkan ya. Mohon bantu aminkan juga Bang Arom ya, karena doa ini insya Allah ketika kita aminkan ada orang-orang soleh di dalamnya, insya Allah diijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa diri kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah,
dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, pada sore hari ini kami menyaksikan salah satu dari saudara kami mengikrarkan 2 kalimat syahadat setelah melalui proses perjalanan yang sangat panjang ya Allah. Sesuai dengan yang Engkau janjikan ya Allah, maka ketika dia menjadi seorang mukmin, menjadi seorang yang beriman ya Allah, Allah ampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami sangat merasa senang ya Allah melihat saudara kami mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Saudara kami kini sudah kembali seperti kertas putih yang tanpa noda ya Allah. Allahumma gfir lana warhamna ya Allah. Terima kasih atas anugerah kasih sayang karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Engkau telah lembutkan hati saudara kami ini ya Allah. Engkau telah mudahkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, di momen yang paling berbahagia ini dan paling penting ini ya Allah, kami mohon juga kepada Engkau ya Allah, banyak di antara kami terutama yang baru saja mengikrarkan 2 kalimat syahadat, orang-orang yang mereka cintai, baik itu ibunya atau ayahnya atau istrinya atau anaknya, adiknya atau kakaknya atau siapapun mereka, orang-orang yang mereka cintai ya Allah, sampai detik ini masih dikeraskan hatinya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Mudahkan mereka untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Karena kami sangat rindu. Kami rindu berkumpul dengan mereka, orang-orang yang kami cintai di dalam kehidupan yang abadi, yaitu di jannah-Mu ya Allah. Kami rindu berkumpul dengan saudara-saudara kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang seiman dengan kami, berjumpa kembali di dalam kehidupan yang abadi nanti ya Allah. Ya Allah, terima kasih juga atas hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat karunia kesehatan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Dan juga terima kasih ya Allah atas segala karunia yang Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah ya Allah. Jangan Engkau cabut hidayah dari kami ya Allah setelah Engkau berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, terima kasih, berikanlah anugerah kepada kami ya Allah, istri dan pasangan orang-orang yang baik, orang-orang soleh dan soleha ya Allah, anak yang soleh dan soleha ya Allah, anak yang menjadi penerus pejuang agama Engkau ya Allah. Terima kasih atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, kuatkanlah, teguhkanlah pendirian guru-guru kami ya Allah. Teguhkanlah pendirian para pejuang Islam ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, dalam menegakkan agama Engkau ya Allah. Berikanlah pertolongan Engkau ya Allah dalam menghadapi kaum-kaum kufar yang selalu menyerang agama Engkau ya Allah, dan juga kaum-kaum hasad berikut kaum-kaum munafik yang selalu menyesatkan saudara-saudara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al hadiniyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا Baik, Masya Allah. Syukran jazakallah khairan kasiran. Sebelum Makasih ya, lebih jauh Ustaz Alif ya. Akang, Makasih ya Ustaz ya Alif baik. ya. Sebelum lebih jauh, saya secara pribadi dan juga mungkin nanti mewakili yang lain, Afwan, yang telah lalu-lalu mungkin pernah ada kalimat perkataan saya ketika kita berdiskusi yang menyakiti hati antum, saudaraku, akhi Bang Arom. Saya ucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya. Tiada lain tujuan kita berdiskusi dan tujuannya adalah untuk menyampaikan kebenaran. Apabila ada hilaf kata, saya mohon maaf.
Oke. Antum insya Allah sudah saya Sama-sama. maafkan sekiranya ada kesalahan. Ya, kita sekarang sudah menjadi sama-sama satu barisan dalam pejuang Islam, menegakkan kalimah la ilaha illallah. Insya Allah. Terima kasih. Pasti. Ya, makasih pasti, banyak pasti. Gurunda kita, Gurunda Juma, Ustadz Alif dan semuanya, masya Allah, syukuran jazakallah khairan kasiran ya, kalian udah menjadi Saya saksi. tutup cam ya. Sahabatnya Bang Arom. Sebentar Bang Arom, izin. Sebentar Bang Arom. Gua mau ini, Buat teman- ambil minum. Oh iya ya. Ya, buat teman-teman yang ingin bersedekah atau ingin berimpak kepada Bang Arom buat beli baju koko, sarung dan sebagainya, peralatan nanti untuk ibadah Bang Arom, silahkan langsung ke rekening APII di nomor rekening 7-nya 5 kali Nggak usah Kang, nggak usah Kang, nggak usah Kang, nggak usah. 51770. Nggak usah Ya lah, nggak Kang. apa-apa Bang Arom. Nggak usah, nggak Ini usah, ini nggak dari usah, nggak API usah, aja, nggak bukan usah, dari nggak Bang usah. Arom ya. Nggak usah. Ini bukan dari Bang Nggak Arom, usah. ini dari API. Nggak usah, nggak usah, saya Bentar dong, jangan saya dipotong udah dulu dong. dapat. Nggak usah lah Kang, nggak usah lah, nggak usah lah. Saya udah banyak banget chat DM bahwa keluarnya saya itu karena dipecat, kemudian nggak punya uang, terus ngemis-ngemis sama Islam. Saya nggak mau Kang, kayak gitu. Saya udah banyak DM begitu. Jadi saya memang orangnya mentalnya nggak sekuat itu. Jadi nggak perlu lah, ya nggak perlu, nggak apa-apa, nggak usah. Udah banyak banget saya cacian makian di DM saya bahwa kepergian saya meninggalkan gereja, dimiskinkan, kemudian gabung dengan Islam, kemudian saya biar mendapatkan gift segala macam atau Mungkin mendapatkan gini uang. Bang Arom, Itu izin motong. Bang Arom mohon izin memotong sedikit saja ya. Sebagai kita sudah saudara, begini konsepnya. Sebagai bentuk rasa marwah diri kemuliaan bahwa Bang Arom itu memang tidak berharapkan pembelian dari orang. Itu sudah sangat bagus. Tapi dalam konsep Islam, Islam itu juga ketika ada orang mu'alaf, Islam itu berlomba-lomba, ada juga orang yang memang memiliki giroh berbagi sebagai bentuk baik itu zakat yang ingin dia keluarkan. Haknya umat Islam itu memberikan infaknya kepada saudaranya, salah satunya adalah orang mu'alaf kan gitu. Jadi haknya Bang Arom untuk tidak meminta dan itu sangat kami hargai. Tapi jangan juga mencegah haknya saudara kita yang ingin turut berbagi kebahagiaan bersama dengan saudaranya yang baru mu'alaf gitu. Jadi untuk akan memungkinkan apa yang disampaikan itu sudah menjadi sesama muslim kan gitu ya, untuk berbagi kebahagiaan. Karena gini Bang Arom, ketika mereka memberikan infaknya nanti disalurkan kepada yang membutuhkan, lalu digunakan untuk ibadah, begitu besar pahala orang tersebut. Bang Arom pahalanya istilahnya karena mengamalkan ibadah, dipermudah ibadah, yang memfasilitasinya juga mengalir pahalanya. Itu konsep dalam Islam. Jadi mungkin begitu maksud Akang tadi. Jadi udahlah kita lanjut aja gitu apa yang disampaikan Akang. Mohon maaf ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alif, Gurunda Juma, Waalaikumsalam Akang, warahmatullahi Ustadz Neta, Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Arom. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bang Arom beneran mu'alaf. Loh, nggak ada jawaban. Bener Gurunda, masya Allah. Enggak. Subhanallah. Ih, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya baru tahu kabarnya loh ini tadi. Yang mensyahadatkan Gurunda Zuma ya, betul? Betul. Ini saya ada suaranya nggak sih sebenarnya? Ada, ini kan dijawab betul. Oh ya, berarti alhamdulillah ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kaget saya Bang Arom. Saya minta maaf ya Bang Arom kalau ada salah perkataan saya selama diskusi. Saya mewakili diri saya sendiri. Saya meminta maaf kepada Bang Arom tuh. Semoga dimaafkan ya Bang. Diem dia. Gimana ini? Tadi apa Lagi- kayaknya sih lagi ngambil minuman tadi. Lagi haru itu tisunya habis karena tadi cukup banyak untuk ngelap. Jadi mohon dimaklum Ayardi. Oh Iya. gitu, lagi di jalan. Oke, nggak apa-apa. Ya udahlah, alhamdulillah kalau gitu saya turut bersuka cita. Alhamdulillah Ustadz Alif dan teman-teman semuanya ternyata Masya Allah ya, Allah memberikan hidayah kepada Bang Arom ya, karena itu hal yang sulit sebetulnya, karena beliau seorang pendeta loh Ustadz Alif.
Seorang pendeta lu ini. Masya Allah. Iya teh. Kenapa Ustaz Talib nggak ngabarin aku gitu loh? Ini Ustaz Talib ini gimana Ustaz Talib ini? Akang juga nggak ada yang ngabarin saya. Loh, bukannya Ayah Ardi yang ngasih kabar ke saya. Kalau dia pendeta kok dibilang saya nggak ngabarin, kan saya baru tahu kabarnya. Bukan, maksudnya mu'alaf sekarang, mu'alaf ini lo kok nggak ada yang ngasih tahu nih. Akang juga gitu, diem-diem baik. Aduh, kacau Akang ini. Oh kan, ngerasa salah Akang diem makanya. nggak lagi balas chat ini. Oh, nggak ngerasa salah, ngerasa bener berarti. Bener, kalau yang salah Oten, kok jadi saya yang salah? Oten yang salah. Ya udahlah. Ya alhamdulillah saya ikut senang lah. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagi gift kepada kami semua yang ada di atas. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga diberikan balasan berlipat ganda gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustadz Alif. Siap Ahi. Mungkin ke yang lain dulu ya. Tadi yang penting sudah kita sampaikan. Nasihat-nasihat saya rasa tidak banyak karena beliau itu sudah luar biasa, banyak menguasai materi. Tapi sebagai tugas kita tetaplah sampaikanlah sedikit hal-hal yang ketika orang itu baru mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk edukasi. Boleh oleh Ustadz Miftah atau Ahidaman. Tafadhol. Waktan wa mahalan mufaddolan. Iya. Ya, saya ucapkan sekali lagi Bang Arom ya. Ahlan wassalan ya akhinal kiram fil Islam. Mudah-mudahan aki istiqomah, continue dan konsisten ya. Seperti biasa, tidak banyak yang akan saya sampaikan, yaitu ketika Anda masuk Islam itu tentu berharap ada keselamatan yang hakiki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu untuk menempuh jalur itu adalah dengan mempelajari Islam yang sebenar-benarnya. Apakah dari sisi bagaimana cara beribadah yang baik, toharo, syarat dan rukun ibadah, dan juga membaca Al-Quranul Karim. Itu saja Bang Arom ya. Dan kita luangkan waktu ya. Luangkan waktu untuk belajar Islam. Jangan menunggu waktu luang. Karena kita orang yang sibuk, kadang-kadang nggak sibuk juga sok sibuk ya. Maka itu kita niatkan, luangkan waktu dan luangkan waktu untuk belajar membaca Al-Quran dan juga cara ibadah yang lain. Luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Itu saja Bang Arom ya. Sekali lagi saya juga minta maaf barangkali ketika bertemu dalam satu diskusi mungkin ada hal-hal yang kurang nyaman dan tidak enak. Saya minta maaf dan juga sekaligus minta doa dari Bang Arom yang sekarang sudah bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, dan juga saya yakin teman-teman yang di bawah juga minta didoakan. Mudah-mudahan kami semua selalu mendapat naungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita disatukan di yaumil kiamah nanti menjadi satu naungan, yaitu di bawah naungannya syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut dulu yang lain. Ya, sebelumnya Ahi Ardi izin saya disclaimer dulu ya. Ahi Ardi nanti boleh tambahkan. Buat teman-teman semuanya, ansosnya Bang Arom ini bukan pansos, bukan gara-gara uang. Arom ini baru bekerja kemarin, baru 2 hari kemarin mulai kerja, dan gajinya lumayan besar juga. Dia mualaf, dia syahadat itu bukan gara-gara uang guys, bukan. Dia emang dari dulu udah mengkaji, udah belajar tentang Islam, udah setahun lebih. Jadi kalian nggak boleh menghakimi orang seenaknya udel ya, nggak boleh menghakimi orang, nggak boleh. Hanya Allah yang bisa menghakimi orang. Hanya Allah yang bisa mengkritik seseorang ya. Kita sesama muslim nggak bisa menghakimi orang, nggak bisa mengkritik orang ya. Belum tentu kita juga baik, perbuatan kita juga ya di mata Allah. Kalau di mata kita sendiri mungkin baik ya, di mata Allah belum tentu ya. Oke teman-teman, mungkin Bang Ardi mau menambahkan apa dulu Bang Ardi? Iya, Akang KTP sama tanda tangan ya. Ya siap. Nanti jangan lupa dikirim ke aku.
Itu untuk dibuatkan apa teman-teman? Untuk dibuatkan sertifikat. Kalau misalkan nanti Bang Arom itu hanya pansos, Bang Arom, serahkan ke Allah. Kita nggak bisa menghakimi. Kita nggak bisa menghakimi loh. Nggak bisa kita. Mau pansos kayak mau apa kayak, serahin ke Allah semuanya ya. Kita nggak bisa membaca hati seseorang. Iya betul, sepakat itu, Kang. Dan juga Apapun niat, lanjut. ya apapun niat Bang Arom, itu yang tahu cuman Bang Arom dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di sini hanya disuguhkan luarnya saja sama Bang Arom, gitu loh. Ya kita hargai itu, gitu loh. Bang Arom mau masuk Islam dengan niat tulus beliau, tanpa ada paksaan. Mana ada orang dipaksa terus mau gitu kan? Nggak ada. Apalagi sampai ngancam-ngancam, nggak ada di sini kita yang kayak gitu teman-teman. Iya, Murni saya ya. lihat chat bukti DM-nya, aduh Masya Allah, ini ngeri banget ya. Kalian ini ya, Masya Allah. Kalau itu Muslim, minta maaf segera ke Bang Arom. Langsung DM ulang ke Bang Arom, minta maaf. Kalau itu Muslim, kalau itu oten, ya bodoh amat, suka-suka kalian. Iya. Dan yang jelas begini, ini belum berakhir ya, Bang Arom dan teman-teman. Belum berakhir. Kenapa belum berakhir ya? Karena belum dipanggil oleh Allah. Jadi sejauh itulah kita harus berdoa kepada Allah supaya kita tetap ditetapkan dalam iman dan Islam, gitu loh. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah kan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Terusan begitu, terus berdoa terus meminta kepada Allah, terus sampai akhir hayat kita, supaya kita tetap dijaga oleh Allah iman dan Islamnya, begitu loh. Istiqomah betul itu sampai akhir hayat, tetap meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan taat kepada Allah, apalagi diberikan bonus oleh Allah kan, meninggal dalam keadaan sholat dan meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Masya Allah ya, luar biasa ya teman-teman. Nah, silakan mungkin Ukti Daman, silakan Ukti. Ya, makasih banyak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, Ukti, Mas Arom. lanjut. Siap, Masya Allah Ustazah. Jadi kan, Bang Arom, saya buka pengajian setiap malam di akun ini. Nah, itu kalau pengen tahu seputar penafsiran Al-Quran dan bagaimana tentang Al-Quran, boleh gabung ya di jam 8 malam ya. Buat teman-teman juga di bawah, di follow akun ini dan juga ikut pengajian di jam 8 malam. Banyak hal yang kita bahas, masalah fikih, tafsir. Tafsir bukan tentang pembacaan tafsir, metode tafsir para ulama. Sehingga kemudian kita tidak akan runtuh lagi tentang pemahaman terhadap Al-Quran. Karena bisa jadi seperti ini. Bisa jadi saat kita menemukan kesalahan Bible dan tidak punya jawaban terhadap Al-Quran, maka akan ada pola pikir di kemudian hari bahwa kalau Bible salah, belum tentu Al-Quran benar. Buktinya Al-Quran tidak ada jawaban. Misalnya, terpikiran seperti itu. Nah, detik kita mau mengkaji Al-Quran dan kemudian mau belajar tentang Al-Quran, nah di sini kita tahu bahwa tidak ada agama yang paling benar kecuali Islam. Tauhid juga tentang pengenalan terhadap Allah, tauhid ada, fikih ada, tasawuf untuk mendidik hati dan semuanya ya. Jangan lupa gabung di pengajian saya, teman-teman. Masya Allah keren. Iya, Bang Arom kalau misalkan mau belajar fikih, mau belajar ngaji, silakan ke Neng Daman ya. Neng Daman buka kajian fikih. Mungkin Ustadz Alif mau menambahkan, dapat dulu Ustadz. Ya, sedikit, Afwan, saya percaya Bang Arom itu orang hebat, orang cerdas luar biasa. Tapi izin Bang Arom, kita ini ada program kajian bersama para mu'alaf. Bisa jadi nanti kami juga banyak belajar dari Bang Arom. Kebetulan malam ini bagian jadwal saya untuk sharing bersama para mu'alaf di jam 8 ke atas, materinya tentang ilmu tauhid. Ya, semoga Bang Arom berkenan untuk gabung, hadir, kita belajar bersama di Zoom ya. Nanti malam, dan juga para mu'alaf yang lain yang belum tergabung, silahkan japri ke saya. Insya Allah nanti saya gabungkan untuk belajar bersama, kita sharing ya. Sharing bersama gitu, belajar terutama materi tauhid yang sangat mendasar. Kayaknya kalau malam ini nggak bisa Ustadz Arif izin, soalnya pasti banyak ini kesibukan saya malam ini. Maaf ya. Aman, karena kita bukan cuma semalam, tapi seumur hidup berlanjut. Insya Allah bulan Ramadan apalagi akan dipadatkan tiap malam. Jadi materinya Ustadz Alif itu nomornya udah saya kirim ke Ustadz Alif, nomor Bang Arom, nanti tinggal dimasukin aja ke grup mu'alaf. Oh ya, siap, mantap.
KTP mana? Rom, kirim ke WA Rom, KTP Rom, sama foto selfie, sama tanda tangan di atas kertas putih polos untuk bikin sertifikat mualaf. Nah, Bang Arom, kalau misalkan Bang Arom KTP-nya mau dirubah agamanya ke Islam sama kartu keluarganya, kirim ke saya aja, nanti saya bikinin, insya Allah. Ya Bang Arom ya, pergantian agama. Itu buat pergantian agama, buat bikin KTP Bang Ardi, bukan sertifikat mualaf. Aduh Bang Ardi. Iya. Ya kirain apa gitu kan. Minta maaf ke Bang Arom. Iya. Dan juga teman-teman di bawah, kalau Ustadz Alif ada kajian tersendiri, Ukti Daman ada kajian tersendiri. Saya juga ada. Neng, bukan Ukti, Neng. Iya. Ya, Ukti Daman ada kajian sendiri. Mungkin Bang Suma lebih besar kajiannya daripada saya, apalagi Ustadz Miftah gitu kan, luar biasa Ustadz Miftah. Nah, saya juga ada kajian teman-teman. Tapi kajiannya adalah untuk orang-orang Islam dan Kristen. Nah, dua ini kajiannya adalah kritik tekstual kitab suci. Jadi teman-teman Kristen, saran saya jangan ikut. Sebetulnya jangan ikut. Kenapa? Karena pasti mualaf nanti kalau ikutan kajian saya gitu loh. Jangan. Ya, saya nggak menyarankan teman-teman Kristen untuk ikut kajian saya. Kajian kritik tekstual kitab suci. Nanti kalau teman-teman Kristen tahu kitabnya direvisi secara original teks. Kenapa? Karena begini. Ustadz Alif dan teman-teman, ternyata sebagian besar teman-teman Kristen ini memahami bahwasanya yang direvisi itu hanya terjemahan. Serius. Itu yang terjadi, itu yang dipahami oleh teman-teman Kristen sebagian besar saat ini. Hampir keseluruhan memahami yang direvisi itu terjemahannya. Tapi dalam kajian saya bisa berhasil menunjukkan yang direvisi itu original text. Bukan hanya terjemahan, lengkaplah sudah. Terjemahan direvisi, original text direvisi. Ya salam. Itu ya. Jadi teman-teman Kristen di bawah yang memang mau betul-betul belajar gitu kan, tapi konsekuensinya mualaf ya. Nah, kalau nggak pengen mualaf, jangan ikuti kajian saya. Itu aja. Lanjut Ustaz. Kita tetap diskusi offline, Bang Ardi. Ngapain diskusi ya? Aku dulu sempat mau diskusi teman-teman sama Bang Arom juga, sama Karyana juga, ya kan? Nggak jadi karena si Karyana menyerah akhirnya kan malamnya. Menyerahnya karena dia nggak ngerti gitu kan. Wah, aku nggak menguasai itu. Ya sudah kalau nggak menguasai kan gitu kan. Serius ini udah mualaf? Iya udah serius ini. Bang Arom mualaf ini, serius. Udah bersyahadat hari ini. Tapi jangan lupa Bang Arom sunat ya. Bang Arom kan belum sunat ya kan. Yang lupa sunat nanti ya. Udah dia disunat kemarin, digigit sama si Agatha. Sunat dong saya. Kenapa belum? Oh udah sunat. Udah Mardi, udah. Oh alhamdulillah. Berapa kali Bang Arom? Sekali kan? Yang sekali sama dokter, yang sekali sama si Agatha. Emang Akang ini emang suka kali bah bikin Bang Arom emosi Bang lah. Alhamdulillah lah kalau sudah mualaf ya, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Mungkin Ustadz Alif ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Kristen yang di bawah yang belum menyusul, Ustadz Alif misal. Oke. Buat teman-teman Kristen di bawah yang belum menyusul, ya Islam tidak mengajarkan untuk kamu itu harus masuk Islam, itu enggak ya, karena Islam itu memberitakan tentang kebenaran, selebihnya kalian pilih. Mau jadi orang beriman silahkan, mau tidak beriman juga silahkan, itu hak kalian. Namun satu yang pasti Al-Quran menyebutkan bahwa Allah siapkan bagi orang yang tidak beriman itu kasur di neraka. Jadi silahkan kalian nanti tiduran di sana kan gitu. Nah jadi langkah-langkah berikutnya bagaimana? Ya intinya ketika mau menerima kebenaran, cukup lembutkan hati, buka pikirkan, simpen dulu doktrinnya. Simak apa yang disampaikan dalam perdiskusian. Apakah itu masuk akal atau tidak kan gitu. Karena ajaran kita ini sekarang ini
argumentasi, suatu pemaparan yang harus diterima oleh akal sehat. Gitu. Jadi tetaplah terus menyimak perdiskusian ini, karena kalian yang menyimak itu pasti menimbang-nimbang, memikirkan, dan pokoknya oh kok Islam masuk akal ya gitu. Jadi seperti itulah ya. Saya sampai udah lupa. Intinya begitu ya. Lanjut itu. ya. Siap-siap. Betul. Nah itu pesannya dari Ustadz Alif tuh. Ya Kang, silakan Kang. Ya, Bang Arom ini udah sadar teman-teman, barusan dibimbing sama Gurunda Juma. Dia beberapa kali debat dengan Gurunda Juma ya di Komal saya ya. Kalau nggak salah 3 kali debat yang seriusnya. Yang terakhir kemarin malam, 2 hari kemarin, Mbak Ardi, kemarin mungkin Mbak Ardi juga ada di atas nyimak. Itu sengit banget, dan akhirnya itu dia topiknya itu tentang siapa yang memberkati Abraham atau Nabi Ibrahim. Itu temanya. Nah di situ Alo mulai goyang, Alo mulai apa ya disebutnya ya, terguncang keimanannya. Padahal dia seorang pendeta dan jemaatnya banyak. Dan alhamdulillah sekarang beliau udah sahadat. Sahadat offline-nya tadi di satu masjid di Jakarta Barat. Sahadat offline-nya dan sahadat. Dampingi siapa tadi? Nggak ada yang ngedampingi. Tapi videonya. Jakarta Selatan. Oh Jakarta Selatan. Tapi videonya nanti saya share ya setelah saya mendapatkan dari Bang Arom. Nanti Tapi saya ini share tadi ke grup. Tapi diulangi lagi di sini tadi syahadat berarti. Diulangi di sini dibimbing sama Gurunda. Masya Allah, emanglah guru kita ini ya. Itu yang jelaskan kemarin berarti Gurunda Zuma ya? Gurunda Juma. Jadi kalau Memanglah. Oten mau menyalahkan, salahkan Gurunda Juma. Memanglah gak ada duanya nih Gurunda Zuma ini, aduh. Luar Gara-gara Bang biasa Juma guru banyak kita ini. pendeta yang mualaf. Dulu pendeta dan Cimumek, sekarang pendeta Arom. Wah banyak pendeta yang sahadat loh gara-gara Bang Juma loh. Ayo makanya kalian oten-oten ya buat para pendeta. Tantang Bang Juma debat. Kalian jangan diem aja. Kalau misalkan nggak ditantang debat, banyak yang mualaf loh gara-gara Bang Juma loh. Nanti yang di bawah, saya habis mau tegasin perpuluhan. lagi bahwasanya saya memang kena skorsing dari pelayanan karena kode etik. Bukan saya pindah agama karena saya ingin merapat ke APII atau ingin cari duit di APII, enggak. Saya bisa mandiri, saya pastikan saya bisa mandiri. Tanpa APII pun memang saya sudah sadar bahwa kebenaran hanya ada di Islam. Dan itu tidak bisa Masya Allah. terbantahkan. Allahu Akbar. Wis, Masya Allah luar biasa. Tepuk tangannya mana host? Pelit amat host ini. Oh tepuk tangan, tepuk tangan. Itu kasih tepuk tangan siaga dong, siaga 1 gitu loh. Iya, oh gimana sih Bang Miftah ini? Report aja nih, report. Ini forum debat report aja. Report. Kacau ini kayak gini nih. Oke lanjut ya. Jadi teman-teman di bawah, Tepuk tangan Bang lagi. Zuma, udah. Saya masih ngomong ini. Jangan tepuk tangan dulu dong. Aduh, kan cangkrik. Jadi, awesome. Jadi teman-teman di bawah, kalau memang sudah Bang Zuma yang ngomong, asal teman-teman Kristen jujur aja, asal jujur aja, ya dengan modal kejujuran naik ke atas gitu kan. Oke lah, pengetahuan Anda soal Bible kurang, oke. Pengetahuan Anda soal soal Quran kurang, oke lah, aman-aman itu. Yang penting naik jujur aja, jujur. Pasti Anda akan menerima kebenaran. Kenapa? Karena ketika Anda mau belajar dan Anda mau jujur, pasti Anda akan sulit menolak kebenaran. Sulit Anda akan menolak kebenaran tuh. Itu quote saya 2025 kemarin tuh. Ya kita sapa dulu, ada Yosua. Kristen Islam pasti Kristen, nggak mungkin Islam. Gitu kan. Mau diskusi jujur pasti enggak, itu jawabannya. Terus mau ngapain ke sini kalau nggak jujur coba? Ya, shalom dulu, selamat sore semuanya. Ya selamat sore. Mau diskusi jujur? Ya, diskusi jujur dong. Oke, silakan Gurunda. Kita serahkan dulu Gurunda kita, Gurunda Zuma. Monitor Gurunda. Oke, Gurunda. Sebentar. Gurunda Zuma. Monitor. Abangku. Mungkin nggak monitor ayat. Oh, nggak monitor. Kita serahkan ke ketum kita ya, ketum. Bang Ardian aku di Akhirnya aja yang masuk, akhirnya aja. Ya, tapi kan di sini urut-urutannya dulu, ketua pembina, ketum, lah baru nanti saya lah. Lagi Ketum. nggak monitor. Oke, nggak monitor. Aku lagi di Surabaya.
Bang Ardian ini kan, Bang siapa ini di Surabaya juga kan? Area Saya? Surabaya. Enggak, saya di Mojokerto saya. Oh, Mojokerto. Sampean di mana? Surabaya. Surabaya mana? Universitas Ciputra aku sih. Daerah situ. UC. Oke, daerah situ. Berarti maksudnya rencananya mau ketemu saya, mau diskusi gitu? Boleh? Enggak, cuma tanya aja. Nggak apa-apa, nanti kita ngopi bareng bang. Kita ngopi bareng, kita ngobrol. Surabaya, aku kan lahir Surabaya, cuma aku dibesarkan di Kalimantan. Tapi bisa ngomong Jawa ya? Bisa, aku dulu suwe nang Kok Surabaya. Isa ya? Iso. Nah, Isa itu kronologinya itu bisa dan Isa jadi. Harusnya Yeswo. Iya. Aku gini bang, aku sebentar aja di sini bang. Aku hanya menyaksikan kenapa orang Kristen itu menyembah Yesus yang adalah manusia itu. Karena Yesus itu sebelum inkarnasinya menjadi manusia, dia adalah firman Allah atau perkataan Allah yang bersama-sama dengan Allah. Sesuai Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Yesus sendiri mengakui, mengkonfirmasikan dan membenarkan perkataan Yohanes di Wahyu 1 ayat 8. Apa Wahyu 1 ayat 8? Akulah Alfa Omega, kata Yesus, yang awal dan yang akhir itu kan. Firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang akan datang. Di Wahyu 19 ayat 13 itu juga dikatakan jubah yang telah dicelup dalam darah yang namanya disebut firman Allah. Jadi firman Allah ini harus bersama-sama dengan Allah. Perkataan Allah harus bersama-sama dengan Allah. Maka itu di Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia segala sesuatu tidak akan terjadi. Maka pada saat penciptaan langit dan bumi, Allah itu menggunakan firman-Nya di Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Oke. Boleh saya tanggepin? Ya, boleh? Oke, baik. Terima kasih abangku. Anda mengatakan itu firman Allah gitu kan? Firman Allah kan begitu, betul nggak? Iya, perkataan Allah. Oke, perkataan Allah. Sedangkan kami di sini, saya juga ini juga firman Allah, bang. Kami ini diciptakan oleh Allah dengan kun. Saya diciptakan Allah dengan kun. Fayakun, jadi, maka jadilah, itu perkataan Allah itu. Saya dijadikan oleh Allah dengan itu. Nabi Adam juga begitu. Jadi permisalan penciptaan Nabi Isa itu sama dengan Nabi Adam, sama juga kun. Beda, Bang. Sebentar dong. Adam dan Hawa itu dibentuk dari tanah liat. Sebentar dulu. Itu kan menurut, ya sabar dulu bang, santai ya, oke? Oke, baik. Kalau Anda mengatakan firman Allah itu menjadi manusia, Anda sepakat nggak firman itu menjadi manusia? Sepakat nggak? Iya, Yohanes 1 ayat 18. Firman itu telah menjadi manusia. Salah, Yohanes 1 ayat 14 itu bang. Salah itu. Yohanes 1 ayat 14. Ayat 18 tidak. Oke, Yohanes 1 ayat 14. Sepakat dengan itu? Sepakat dengan itu bang? Duh, kok diem? Sebentar bang, sebentar. Oh iya, silakan. Ya. Oke, baik. Dulu ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih. Iya. Oke, saya tanggapin sekarang. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia ini siapa? Yesus. Ya, Yesus. Iya, oke ya. Yesus ya, betul? Betul. Baik. Firman ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, Tuhan. Berarti Tuhan menjadi manusia. Bedakan firman. Firman itu perkataan, Bang. Iya, firman ini Tuhan atau bukan? Itu pertanyaan saya. Ya, firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1.
Ya, pertanyaan saya, Allah itu Tuhan atau bukan? Allah itu apa? Allah itu Tuhan. Ini. Ini kan di sini tertulis firman. Ini kan firman. Firman. Pertanyaan saya simpel. Firman ini Tuhan atau bukan? Iya. Tuhan. Berarti Tuhan menjadi manusia. Firman itu apa? Definisi firman itu kan perkataan. Berarti perkataan Loh, Tuhanlah yang gimana sih? menjadi manusia, bukan Tuhannya. Anda mengatakan firman itu Tuhan. Ya. Loh, firman kita sepakat dulu. Firman ini Tuhan atau firman ini perkataan Tuhan? Ya, aku jelaskan ya. Definisi Ya, silakan. firman itu adalah perkataan atau ucapan. Berarti yang bukan Tuhan. Sebentar. Yang menjadi manusia itu adalah perkataan Allah atau perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Ya. Bukan Tuhannya. Karena Pertanyaan saya simpel. Sebentar. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Yang Allah yang adalah roh ini mempunyai firman. Nah, firman inilah yang menjadi manusia. Kenapa Baik. firman itu menjadi manusia? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa, harus ditebus oleh manusia yang tidak berdosa. Berarti kalau berdosa harus Tidak ada ditebus. seorang pun yang dapat melihat Allah. Berarti kalau berdosa harus ditebus, betul? Iya, maka itu Yesus berkata dia. Sebentar bang. Saya tanya simpel aja bang. Kalau berdosa maka harus ditebus, betul nggak itu? Iya, harus ditebus. Iblis berdosa nggak? Iblis lain dengan manusia. Bukan itu pertanyaan saya. Saya tahu itu lain. Pertanyaan saya adalah iblis dengan standar yang sama. Pertanyaan saya tidak saya tahu iblis dan manusia itu lain. Saya tahu itu. Tapi pertanyaan saya simpel. Iblis berdosa nggak? Dia berdosa memberontak kepada Allah. Sebentar. Izin nih sebentar, Kang Ardi, Bang Alif, Ustaz Miftah, Gurunda Juma, Damar. Iya, Bang Arom. Siap, Bang Aki. Kian. Udah mau maghrib ini. Saya mau ke masjid yang tadi. Masya Allah. Siap. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya, Bang Arom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Arom. Semangat sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah. Oke, kita lanjut sebentar. Nanti dilanjutkan Ustaz Alif karena di sini mau maghrib juga Ustaz Alif ya. Oke, jadi kita gini aja deh. Firman itu telah menjadi manusia. Firman ini menurut Anda, firman ini loh yang saya tunjuk ini. Ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Simple jawabannya. Tuhan atau bukan? Perkataan Allah itu telah menjadi manusia. Bukan itu yang saya tanyakan ini nih. Yang saya tanyakan ini, nah ini nih, yang saya blok ini. Yang saya blok ini firman, F-I-R-M-A-N. Ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, firman Allah itu. Pertanyaan saya ini Tuhan atau bukan Tuhan? Iya, firman Tuhan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan adalah Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah firman ini apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Itu pertanyaan saya. Iya. Apa? Loh, firman itu telah menjadi manusia. Saya nggak tanya, saya belum tanya ke telah menjadi manusianya, Bang. Yang saya blok doang ini loh. Saya belum tanya itu. Saya tanya firman ini, firman ini kan logos, betul nggak? Logos. Pertanyaan saya, firman ini apakah A Tuhan, B bukan Tuhan? Itu aja. Tuhan. A atau B? Sesuai Yohanes 1 ayat 1 Tuhan. Oke, sepakat kita. Sepakat? Sepakat. Kita kunci ya. Jangan dirubah ya. Oke. Jadi firman ini Tuhan ya? Iya. Oke. Tuhan itu telah menjadi manusia, betul? Perkataan Tuhan. Loh, sekarang perkataan. Nah, ini Bang Tadi Ardi katanya ya. Tuhan. Nggak bisa membedakan arti makna firman. Lo tadi katanya Tuhan. Ini udah Tuhan Ya. lo. Kok sekarang beda lagi? Bang Ardi, jadi dalam konsep Trinity yang menjadi manusia itu perkataan Tuhan, perkataan Loh ini Allah, Tuhan. perkataannya. Sebentar. Ini Anda tadi ada sepakat dengan saya. Udah saya kunci. Firman ini Tuhan, betul? Ya, betul. Ah, berarti Tuhan. Kalau firman adalah Tuhan, berarti Tuhan dan firman sama kan? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu telah menjadi manusia, Sebentar, saya nggak tanya itu. Saya belum ke situ. Saya belum ke situ. Saya belum ke situ. Yang menjadi manusia bukan Allah Sebentar. yang menjadi manusia. Iya, sebentar. Pertanyaan saya, firman ini Tuhan bukan? Tuhan, Yohanes 1 ayat 1. Oke, Tuhan. Oke, stop di situ. Berarti firman ini Tuhan. Saya ganti ini Tuhan ya, Tuhan. Oke?
Anda mengerti nggak arti firman itu? Loh, ya Tuhan katanya kan? Loh, firman itu apa? Definisi firman. Loh, firman itu Tuhan artinya. Logos itu apa artinya logos? Ya Tuhan Kan kesimpulannya. perkataan. Anda mengatakan Tuhan kan? Anda mengatakan Tuhan, betul? Betul nggak? Tadi Anda menjawab firman ini Tuhan bukan? Iya, pribadi. Oke, berarti Tuhan ya. Tuhan, jangan dirubah lagi ya. Oke, Tuhan. Tuhan itu telah menjadi manusia, betul? Di mana dikatakan Tuhan? Dikatakan firman telah menjadi. Lah ya firman kan Tuhan. Firman kan sama dengan Tuhan. Maka itu orang Kristen menuhankan Yesus. Ya gimana Karena ini kok nggak berasal konsisten dari ini? perkataan Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu percaya kepada Allah, tentu kamu percaya kepadaku juga, kata Yesus, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Jadi kesimpulannya firman. Sebentar Bang, sebentar. Saya tidak bertanya itu. Saya tadi membuat kesepakatan dengan Anda. Definisi firman ini sesuai dengan kekristenan. Saya nggak tanya bahasa Indonesia ya. Sesuai dengan kekristenan, firman ini Tuhan bukan. Anda menjawab firman ini Tuhan, betul nggak? Definisi firman itu adalah perkataan. Oke, perkataan ini. Perkataan Allah itu adalah Allah sesuai Yohanes 1 ayat 1. Oke, perkataan Allah itu Tuhan bukan? Perkataan Allah adalah Allah sesuai Yohanes 1 ayat 1. Ya, Allah itu Tuhan bukan? Sebentar, ada anak saya ini. Aduh, kenapa nggak konsisten? Ini namanya nggak jujur diskusi ini. Diskusi kalau dilandasi ketidakjujuran seperti ini muter-muter jadinya. Oke, udah? Bang Ardian, Pak Ardian. Sebentar. Itu di Anisa 171. Oh, beda definisinya. Sebentar. Kalau kita beda. Sebentar. Kalau kita firman Allah di dalam An-Nisa, firman Allah itu bukan Allah. Bukan, beda. Sebentar, Pak Ardian. Dikatakan Anisa 171, Isa anak putra Maryam itu utusan Allah dan firman-Nya. Isa itu disebut kalimat Tuhu atau kalimat Allah. Nah, Pak Ardian mengatakan bahwa perkataan Allah bukan Allah, betul? Bukan. Lalu dari perkataan siapa perkataan Allah itu? Loh ya, perkataan Allah ya perkataan yang dari Allah. Simple. Kenapa Perkataan sulit? Allah dari Allah bukan? Iya, perkataan Allah dari Allah. Terus kenapa? Allah dari Allah. Iya. Suara saya dari siapa? Ya dari Pak Ardian. Dari saya. Apakah suara saya adalah saya? Ya benar. Oke, sekarang saya uji ya. Suara Pak Yosua adalah Yosua. Suara Pak Yosua adalah individu Pak Yosua. Sepakat nggak? Betul. Berarti suara Pak Yosua individu Pak Yosua, betul? Ya benar. Baik, saya akan pakai kertas suci ya. Sebentar, saya ambil dulu ya teman-teman. Begini Pak Ardian, Sebentar. teknologinya. Sebentar. Kita pakai kertas suci. Lagi dimaki-maki memaki seorang polisi. Ya, sabar. Itu suara Yosua. Ya, atau sabar. pribadi Yosua. Ya, sabar. Saya akan menggunakan kertas suci. Yosua, maka yang ditangkap adalah tubuh daripada Yosua itu sendiri. Iya. Sabar ya, Bang. Sabar. Sini saya ambil ballpoint. Saya minta tolong Abang nanti tanggapi dengan jujur ya. Tapi syaratnya harus jujur. Pak Ardian, aku izin turun Pak Ardian karena Loh ini lo mau kertas suci nih lo. Loh. Oke, izin turun dulu. Shalom. Loh. Gimana? Udah diambilkan nih. Kok takut kertas suci nih? Kabur dia. Kenapa pada takut kertas suci saya sih? Loh ini kertas suci loh. Ini kertas suci loh, Kang. Kabur, gak kuat. Aduh, sekelas pendeta aja kayak gini. Pantas banyak yang mualaf, Pak Yardi. Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini kertas suci, teman-teman. Ini kertas suci saya, teman-teman yang sudah kenal saya mempunyai metode yang namanya metode kertas suci itu. MKK, metode kertas kudus, atau metode MKS, metode kertas suci. Dan metode ini adalah paling ditakuti oleh Oten. Barusan ngomong firman adalah Tuhan. Saya baca Tuhan menjadi manusia nggak terima. Dia mengatakan firman itu perkataan Allah. Perkataan Allah adalah Allah menurut dia. Allah Tuhan bukan? Ya Allah adalah Tuhan. Dia sudah berarti firman yang adalah perkataan Allah yang adalah Allah yang adalah Tuhan. Berarti firman adalah Tuhan. Simple. Kenapa sulit? Betul nggak? Kok ini sebentar, konsepnya ini gimana ya Kang ya? Aku nggak nutut ini cara pola berpikir mereka. Ketika mereka mengatakan firman adalah Tuhan, ketika kita ikutin, dan yang paling parah adalah ketika mereka mengatakan suara saya adalah individu saya. Kena itu nanti di kertas suci, serius. Kena itu.
Asli gitu itu. Kok bisa gitu loh. Astagfirullahaladzim. Oke, mungkin sebelum saya serahkan ke siapa namanya Ustadz Alif dan Gurunda Zuma, teman-teman silakan Cek. Suaranya kok nggak ada? cek Bang cek Jul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, baru juga mau disapa. Ya, cek. Ya teman-teman silakan ditonton ya. Saya minta tolong di subscribe channel Ardiansa Reaction. Ya di sini saya menanggapi beberapa orang. Ya umat Kristen jangan lihat video ini kalau nggak pengen mualaf. Bible direvisi terjemahnya saja. Jadi menurut Cornelius Ginting, Bible itu direvisi terjemahnya saja teman-teman. Ya tapi jangan nonton ini ya teman-teman Kristen. Takutnya nanti mualaf. Ya di Ardiansa Reaction. Di screenshot aja. Dan barusan upload ini. Ini tadi barusan upload. Alhamdulillah. Gitu kan. Oke lanjut Ustadz Alif. Saya izin monitor dulu karena di sini udah mau masuk sholat maghrib gitu kan. Sahabat Arom mana? Loh, mau Bunda, assalamualaikum, maghrib dulu, abangku. Bunda. Assalamualaikum. lagi ke masjid. Lagi ke masjid beliau mau sholat maghrib. Alhamdulillah, Masya Allah. Lanjut Gurunda. Iya. Silakan Dinda. Saya baru selesai sholat. Ya, alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Gurunda karena dengan kelihayan Gurunda Zuma ini, Bang Zuma, dalam memaparkan Bible, gitu kan, itu ternyata di bawah ini Gurunda itu banyak sekali teman-teman Kristen yang memang dia mau berpikir. Salah satunya adalah Pak Arom tadi, pendeta loh Gurunda, sekelas pendeta, dan beliau sampai terguncang diskusi dengan Gurunda Zuma. Itu karena Pak Arom berpikir menggunakan akalnya, Bang Zuma. Luar biasa ini abangku ini. Kasih aplaus ya, host. Hei. Lanjut kita. Nah, lanjut Segala Gurunda. puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Ya, Jadi kan buat jelas. teman-teman Kristen kalau mau nyalahin Bang Juma karena kalian pendeta kalian nggak ada yang mampu debat dengan Gurunda. Kalau ada pendeta yang mualaf, ini gara-gara Bang Juma nih, gara-gara Bang Juma. Ya tapi kan semua itu berkat ilmu adik-adik saya juga. Saya diam-diam itu belajar sama antum semua. Dinda Daman, Ustadz Miftah, Dinda Alif, kemudian Dinda Ardiansa. Aku belajar sama orang-orang ini, orang-orang yang memiliki materi yang bisa dipertanggungjawabkan. Belajarnya aku sama mereka. Kalau dalam segi mantik, ya sedikitnya aku belajar. Kalau dari segi retorika, ya aku juga pernah belajar. Artinya, intinya adalah hanya orang yang memiliki akal sehat lah yang bisa mendapatkan pelajaran. Kan itu kata Quran, ya kan ya? Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran yang ada pada kita umat Islam ini tentu akan menghantarkan kita kepada kebenaran bila mana kita ini menggunakan akal untuk mengkajinya. Itu tidak bisa diragukan itu. Maka siapapun, contoh tadi siang saya berdiskusi dengan seorang pendeta. Kelihatannya bagus, kelihatannya memang bernarasi dia tersusun. Akan tetapi materinya itu basi, dalam arti kata tidak matang karena secara akidah dia tidak bisa kemudian memberikan bukti akurat apakah Yesus itu yang datang kepada Paulus dan apakah kesaksian Paulus 13 kitabnya itu dipersaksikan oleh Elohim, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Ternyata yang ditunjukkan adalah bersaksi tentang Paulus itu hanya sosok yang datang ngaku Yesus yang tak ada wujud itu. Jadi memang sulit, berat untuk dia menjelaskan. Ketika ditanya apakah surat-surat Paulus ini, kesaksian Paulus ini tentang Yesus, tentang dirinya, tentang Tuhan yang nuzul jadi manusia, mati dia dibunuh manusia, tentang Tuhan turun jadi manusia untuk membatalkan hukumnya sendiri,
tentang Tuhan turun mati, dibunuh untuk nebus dosa Adam dan seterusnya. Apakah kesaksian-kesaksian Paulus seperti ini itu juga dipersaksikan oleh Elohim? Ternyata nggak ada. Artinya ya udah selesai, tamat sudah riwayat kalau sudah kayak gitu. Orang yang berakal sehat melihat seorang pendeta diberi pertanyaan seperti itu yang sangat-sangat mendasar sekali dalam agamanya dan tidak sanggup kemudian memberikan data kepada lawan diskusi, maka orang berakal itu udah selesai, tamat. Ini agama ternyata modelnya bagus nampak dari luar, tapi dalamnya ternyata kropos. Masa ditanya aja apakah Paulus itu menerima firman dari Elohim Bapa yang disembah oleh orang Yahudi, ternyata nggak ada dalilnya. Jadi 13 buku ini yang dijadikan sebagai tuntunan oleh orang-orang Kristen, itu dari mana asal usulnya? Kalau Yesus kan jelas, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan ada Pak yang diperintahkan oleh Elohim. Nabi Musa juga begitu adanya. Nah, Paulus ini terlalu ngoah. Terlalu banyak bukunya, Roma, Galatia, Filipi, Efesus, apalagi Korintus, apalagi Roma, apalagi Tesalonika, Filemon. Banyak kali bukunya. Dan ternyata Elohim yang disembah oleh orang-orang Yahudi tidak pernah berfirman kepada Paulus. Jadi dari mana 13 buku ini? Dari mana 13 buku ini gitu loh. Nah, ini berat. Nah, sehingga ya orang yang tidak menggunakan akal bisa aja percaya kepada pemberitaan kata-kata dari pastor pendeta yang tersusun rapi. Tapi ketika kita masuk ke dalamnya, ternyata dia cuma rapi di luar, hancur di dalam gitu loh. Belum lagi semalam saya berdiskusi dengan seorang pendeta juga, namanya siapa tuh semalam teman, ingat gak? Ari, apa? Siapa? Ati, Tia, Ita, Ati, Ati bukan, Tia bukan, Ati bukan, Tia bukan, Ati, Tia, Tai, bukan juga. Oh Ari, nggak bisa menjawab, malah emosi, dia emosi. Alamak. Untung belakangan dia minta maaf atas segala kehilapan dan kecerobohannya. Pendeta loh teman-teman. Dia cuma bisa ngamuk. Padahal kita ini kan mau supaya anak bangsa ini cerdas gitu, memilih agama. Kalau Islam salah, mana salahnya? Kalau Kristen salah, pasti terlihat salahnya, kan gitu. Bukan kita mau menghina atau merendahkan, enggak. Semata-mata edukasi aja. Mungkin karena suatu yang hak itu pasti hak, yang batil itu batil, maka yang batil ketika dibuka kebatilannya, ya pasti ada yang dilukai, pasti ada yang terluka gitu. Itu keadaan, tidak bisa tidak. Ada jahat, ada baik, kan jelas itu. Nah, jahat ini ketika diuraikan kejahatannya, terbukti jahatnya, kemudian terpaparkan, kemudian bukti kejahatan itu depan publik, pasti orang-orang yang percaya kepada kejahatan ini sakit, terluka. Jadi mau kayak mana? Memang tujuannya begitu. Ditambah lagi agama Kristen ini memang agama syiar. Dia punya amanat agung. Jadikanlah seluruh orang Islam itu menjadi pengikut Kristus. Ya kan kita bukan orang bodoh, kita orang berakal. Maka ketika kita ditawarkan dengan segala macam cara, dengan tipu-tipu, dengan cara mengelabui, berpura-pura, dan seterusnya, ya kita harus minta penjelasan. Oke, kami turut jadi pengikut Kristus, tapi ya berikan penjelasan dulu apa alasannya, kenapa harus seperti itu, kenapa harus jadi pengikut dia, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengajarkan, emang dia siapa, kan itu harus dijawab dulu tuh. Kalau sudah terjawab sesuai dengan akal, sesuai dengan wahyu, baru kita berpikir untuk masuk ikut menjadi pengikut Kristus. Tapi kan selama ini belum ada orang Kristen setinggi apapun sekolahnya bisa menjelaskan dengan baik. Begitu kurasa. Jadi ya, berbahagialah kita ini. Terima kasih Dinda Arom, Anda telah memeluk agama Islam, dan saya minta maaf ketika selama kita berdiskusi ada kata atau kalimat yang menyakiti hati Anda, yang pasti tujuannya adalah untuk menyelamatkan Anda dari api neraka jahanam. Demikian. Silakan. Ya.
Ini Gurunda ada si Christian, katanya si Christian mau belajar tentang Bible katanya. Surat Paulus itu Bang Suma, surat Paulus itu kepada 13 itu ya, ada Roma, itu maksudnya Roma apa Bang? Roma itu bangsa Roma, Bang. Coba Anda lihat di dalam Roma 1 nomor 7. Jadi kalau ke Tesalonika juga kemana dia itu? Kalau kita berbicara mengenai surat-surat ya, tunggu, sorry Bang, sorry. Saya matikan dulu. Sabar ya. Sabar. Tunggu. Sikit Artinya lagi. jelas ya kalau Ya, Roma bentar, kepada orang Roma, Bang Christian, bentar. Bang Christian. Oke. Iya, Gimana? maksudnya kepada orang Roma berarti kepada orang Filipi, kalau orang di kota-kota. Artinya di surat itu ditujukan kepada kota-kota. Nah, Ada juga yang ditujukan kepada oknum. Nah, gimana? Oh ya, kayak Timotius kan kepada orang Timotius, kepada muridnya. Nah kalau di Quran itu Bang, ada surat sapi betina, kenapa nggak pakai sapi jantan Bang? Kebetulan itu kisah tentang kaumnya Nabi Musa yang dulu diceritakan, di mana cakupan dari surah Al-Baqarah itu membahas tentang sapi betina itu. Maka surah yang turun kemudian. Apa itu sapi betina maksudnya? Ya, ada kasus, ada permasalahan di tengah-tengah kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang kemudian membahas tentang sapi tersebut. Maka diberikanlah nama surah itu dengan sapi betina atau Al-Baqarah, kan gitu. Nah, kalau dalam surah-surah Paulus itu tak ada satupun dari surah Paulus itu pernyataan Elohim, kan gitu. Artinya begini Bang, kalau saya lihat Bang ya, dalam sejarah ya, kalau saya baca Quran, kok semua isi Quran itu nyontek dari kitab perjanjian lama, dari kitab para orang Yahudi. Yang aslinya yang mana Bang? Jadi gini saudaraku, jadi Al-Quran itu datang bukan berdiri sendiri. Al-Quran itu memang datang untuk meluruskan umat terdahulu, di mana Al-Quran itu adalah kitab suci yang menerangkan tentang Torah, tentang Zabur, tentang Injil, tentang Nabi Adam, nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW itu diuraikan di dalam Al-Quran memang. Jadi kalau ada Nabi Muhammad kemudian membahas tentang Torah, membahas tentang Injil, ya itu pemberitaan dari langit. Dan dia tidak pernah melakukan. Dia tidak pernah kemudian. Artinya meluruskan berarti apa yang ada sebelumnya itu nggak lurus ya? Sudah dibengkokkan abangku, sudah dibengkokkan. Contoh, ketika kemudian Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi menyatakan diri innani anallah. Di situ di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 20 nomor 3 khususnya, itu nggak boleh ada ilah lain. Dibengkokkan, ilah orang Yahudi sudah turun menjadi manusia. Al-Quran datang menjelaskan itu. Laqad kafara alladziina qalu, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi keturunannya itu telah menjadi 3, salah satunya menjadi manusia, itu kafir. Al-Quran menjelaskan itu. Gitu saudara. Anehnya begini Bang, anehnya kok cerita-ceritanya kenapa tidak diklarifikasikan kepada mereka sebagai pelaku sejarah? Oh nggak bisa. Nabi Musa aja ditolaknya. Ya. Bahkan Yesus, Nabi Isa ditolak. Gimana Nabi Muhammad? Iya, artinya betul kalau ada penolakan. Tapi catatan-catatan mereka kan itu sesuai dengan bukti-bukti sejarah. Kenapa? Nggak usah terlalu jauh. Kayaknya ada penyimpangan dari cerita. Nggak usah terlalu jauh. Dan tidak masuk akal sebenarnya Bang. Kitab kanonik aja diludahin kok. Enggak, bukan Kitab Bang. kanon diludahin sama orang-orang Yahudi. Saya bicara tentang cerita Yahudi Bang, bukan kanonik. Misalnya cerita tentang bahwa Eden itu ada di surga, padahal dicerita di kitab Kejadian, di kitab Tanakh itu, Sefer Bereshit itu, bahwa Eden itu ada di dunia. Di mana dalilnya Eden itu di bumi? Di mana? Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana dalilnya itu Eden itu ada di bumi. Jadi begini, di kitab Sefer Bereshit itu dinyatakan bahwa ada 4 sungai Bang di situ. Ya itu penamaan sungai itu dicontoh, saudaraku. Sungai yang ada di Eden itu, sungai yang ada di Bible itu yang dicontoh untuk menamai sungai yang ada di bumi. Bukan Bang. Bukan berarti Tuhan sama dulu. Maksudnya sekarang begini. Bang, waktu Tuhan membuat Eden itu sungai-sungainya ada di situ. Sekarang begini, saudaraku, kalau Anda mengatakan Eden itu di bumi,
Lalu kenapa Adam diusir dari Eden ke bumi? Jawab coba. Coba Anda Tidak jawab. Bang Gil, kita tidak dibilang Adam diusir dari Eden ke bumi, enggak. Tidak. Lah, Keluar kitabnya dari Kejadian Taman 2 Eden. nomor 9 dari bumi. Dari Iya. bumi. Bang. Kemudian bukan, dikatakan Bang. Kejadian 3 Coba nomor Anda baca 23. baik-baik. Kejadian Coba Anda baca, 3 nomor 23 Oke, baca, Adam Bang. diusir dari Baca Eden ke bahwa bumi. Iya. Bagaimana Bang ada perkataan diusir dari Eden Coba ke coba bumi? coba Ada teman-teman nggak? adik-adik Coba saya Anda di sini. baca. Ini kan kitabnya Yahudi Coba ya. Anda Jadi baca, saya. kita sudah ragu kalau orang Kristen yang ingin membahasnya. Yang pasti ketika dikatakan dari Eden ke bumi itu sudah pasti kemudian bukan Eden itu. ke bumi ya Bang. Itu Lalu Eden ke bumi. Tuhan Elohim mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tanah. Loh, Bang, tidak ada dari Eden ke bumi, Bang. Tidak ada. Saudara, Abang boleh nggak kita berdusta diskusi lagi. itu? Bisa nggak diskusi itu? Iya. Kita, oke. Saya Diskusi bacakan, sesuai dengarkan, data, dengarkan. Jangan Anda mengarang-mengarang. Jangan Oke, Anda saudaraku, melawat di sini, Bang. saudaraku dengarkan dulu saya, boleh ya? Boleh. Boleh ya? Tapi Anda harus baca yang benar, jangan Anda Iya. pelintir-pelintir. Izinkan saya. Ya, Oke, oke. Bang Christian, bentar Oke. ya. Jangan katakan saya pelincir karena saya bukan Kristen, Bang. Saya baca Kejadian 2 dulu. Kejadian 2 nomor 9, dengarkan baik-baik. Saya bacakan kepada saudara supaya Anda itu bisa menggunakan akal sehat. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saya ulang lagi. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Dari bumi ya. Dari bumi ya. Oke, dari bumi. Pohon-pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi pohon yang baik buahnya itu diambil dari bumi. Nah, sekarang kita lihat di Kejadian 3 nomor 23. Saya bacakan kepada saudara. Lalu Tuhan Elohim mengusir Adam dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dari mana tanah yang diambil untuk menciptakan Adam ini, Bang? Dari Eden atau dari bumi? Bang, pengertian Anda salah tentang kalimat itu. Artinya dibilang dari tanah diambil karena memang dia diciptakan dari tanah. Bukan tanahnya diambil dari mana? Tanah ini asal dari planet Mars atau planet Pluto. Bukan, tanahnya diambil dari mana? Pengertiannya bukan begitu. Ya tanah ya tanah. Ya, tanahnya itu diambil dari mana, Bang? Jadi abang bicara tentang taman ya. Taman itu menumbuhkan pohon-pohon termasuk buah pengetahuan baik dan jahat, dan itu ada di Taman Eden di bumi. Anda bilang sendiri itu di bumi. Sekarang gini. Dari bumi. Nah, taman sekarang itu di mana, gini. Bang? Tunggu. Tadi abang bilang kan, tunggu Bang. Abang bilang tadi tumbuh-tumbuh. Kuulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Kuulang lagi, Bang. Abang, kutanya lagi pertanyaan saya sederhana. Tanah yang digunakan oleh Elohim membentuk Adam itu tanah dari mana? Iya, tanah bumi, Bang. Tanah bumi. Tanah dari mana, Bang? Dari mana, Bang? Tanah bumi. Tapi tanah dari mana? Tanah dari mana? Tanah bumi. Tanah bumi. Tanah bumi. Maksudnya apakah maksudnya? Apakah maksud abang itu tanah bumi itu maksudnya tanah dari bumi? Ya tanah bumi, Bang, karena maksudnya tanah bumi itu kasih jelas dulu, banyak nonton kita ini. Maksudnya ya, tanah dari bumi atau tanah bukan tanah Mars, bukan tanah bulan, bukan tanah Pluto. Itu tanah bumi, planet bumi. Tanah bumi itu maksudnya tanah dari bumi gitu. Ya planet bumi, Bang, bukan planet Mars. Susah kali kan ya. Ngerti nggak, Bang? Saya ulang lagi. Maksudnya tanah bumi itu tanah dari bumi kan? Dia tanah dari bumi, bukan dari bumi. Masya Allah. Tanah dari bumi. Tanah yang dari bumi. Ya, nah sekarang coba. Anda sudah mengakui tanah dari bumi. Nah sekarang Kejadian 3:23. Lalu Tuhan Elohim mengusir Adam dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Diusir kemana, Bang? Iya. Diusir kemana? Menanggapi boleh nggak? Saya dulu, Mbak. Ini dulu, saudara Kristen ini biar saya waraskan dulu. Adam diusir dari Eden kemana, Bang? Dari taman. Kemana? Dari taman kemana? Iya, keluar dari taman.
Kemana? Mengusahakan Setelah tanah. keluar dari taman dia kemana? Mana? Di situ tulis kemana bang? Nggak ada di bumi bang. Nggak keluar ke bumi bang. Nggak ada bang. Saudara, Dia mengusahakan supaya mengusahakan tanah. oke, tanah dari Itu bang. Tanah dari? Tapi yang dia keluar dari Taman Eden. tanah dari Taman Eden itu ada juga di bumi. Dia keluar. Gitu. tanah dari Tidak mana? ada perkataan, makanya kalau baca begini bang. Tapi kalau otak memang sudah dicokoki iblis ya begitu. Apapun yang dibilang tetap salah. Karena kalian di sini nggak mau cari kebenaran. Enggak, saya ulang lagi Apapun yang pertanyaan kebenaran saya. tetap salah di mata anda begitu bang. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Dijelaskan. Saya tidak perlu penjelasan dari orang yang menyembunyikan kebenaran, abangku. Saya bertanya. Pada kalian coba lihat, makanya aku bilang buka mata sekarang kalian terhadap dunia. Kehancuran kalian itu udah diambang. Buka mata. Ini cuman sakit hati dia ini, bukan mau diskusi. Bang, aku dulu menanggapi bang. Bang, saya nasihati karena Kalau Anda itu pelawak Anda bagi tidak saya. sakit hati, jangan jadi pelawak di sini. Bang Christian, aku dulu sebagai Kristen boleh nggak? Ini turunkan aja, yang satu turunkan. Jangan dua-duanya ngomong kayak kambing. Jadi Adam diusir dari Eden ke bumi. Gimana ceritanya? Kalau dia dari Eden ke bumi, berarti dari mana itu? Dari mana itu diusir? Udah bisa aku. Ya, silakan. Tapi jangan membual kayak bapak tadi itu ya. Silakan. Iya, pengetahuan secara otodidak dong. Aku bukan apologet itu loh, bukan. Jadi mau ngapain? Kalau bukan apologet. Katanya tadi awalnya ada yang ngomong bisa nggak berpengetahuan banyak. Secara Kristen juga nggak apa-apa naik orang Kristen, makanya aku naik. Iya, saya kan cuma berkata, yang penting jangan ngeyel kayak bapak tadi gitu. Maksud ngeyel gimana kalau nggak sesuai dengan ngeyel itu sudah ditunjukkan dalil, tapi dia melilit lidah untuk menyembunyikan kebenaran gitu. Iya, pertanyaan Bang Juma kan diusir dari bumi, masa ke bumi lagi gitu kan? Dari Eden. Iya, Tahu nggak dari original Eden. teksnya apa tuh? Ganbi Eden. Ganbi Iya. Eden. Apa artinya Ganbi Eden, Bu? Eden itu Taman Eden, taman. Eden itu bukan taman. Yang taman itu gan. Eden itu bukan taman. Apa dong? Lah, Eden, itu nama sebuah alam. Iya, sebuah kota lah kita ibaratkannya. Boleh. Di alam itu ada sebuah taman, makanya disebut Gan Bi Eden, Taman di Eden. Jadi di Eden itu ada sebuah taman, disitulah Adam dicipta. Nah, dari Eden yang luas ini di dalamnya ada taman. Dari Taman Eden inilah, taman yang ada di Eden, diusirlah Adam keluar ke planet bumi. Jadi Eden itu bukan bumi. Oke, boleh aku tanggapin? Silakan. Silakan. Berarti menurut agama Anda, Eden itu bukan di bumi gitu? Bukan. Mutlak itu. Jadi tadi ditumbuhkanlah buah-buahan lah itunya. Iya. Buah-buahan dan tumbuhan di taman, buah pengetahuan yang jahat dan yang baik itu kan, yang dilanggar oleh si Adam, si Adam. Iya. Nah, diusirlah mereka kan di bumi tumbuh ada emang di surga ada tanah. Itu dibawa ke sana dari bumi, kan udah jelas tadi. Kan ditumbuhkan di buah-buahan di situ, pohon-pohonan. Dari bumi. Di taman. Dari bumi yaitu diambil. buah-buahan. Dari bumi diambil, di bumi. Ibu. Dari bumi. Dari bumi diambil. Iya. Diciptakan di surga baru tanahnya itu dibentuk dari bumi. Dari bumi. Jadi bahan makanan yang tadinya diceritakan itu diambil dari bumi. Kejadian 2 nomor 9. Dari bumi. Silakan. Itu kan menurut penafsiran Anda. Ya, silakan. Nah, kalau menurut penafsiran saya nih, diusir dari Taman Eden, Eden itu bumi. Contohnya dari Jawa Barat diusirlah. Taman salah. Eden di Jawa Barat. Salah itu. Gambaran Salah. saya. Iya, nggak apa-apa. Salah. Tergantung penonton yang menafsirkan, bukan berarti perkataan saya benar, bukan perkataan Anda yang benar. Nah, jadi tergantung penonton lah yang menilai. Diusir dari Jawa Barat ke Jawa Timur itu kiasannya.
Itu Taman Eden misalnya Oh, di itu Jawa Barat. menurut saudara. Kan itu tentang bumi itu karena untuk mengusahakan seluruh atau diusirlah dari gimana ya kota kecil baru ke kota besar biar mengusahakan ini itulah tentang itu dulu. Yang Coba lain aja dulu. bisa ada Bible nggak di situ? Coba ibu bacakan saya Kejadian 2 nomor 19. Aduh, nggak ada Bible, aku mengandalkan Nah, HP biasanya. Ini masalahnya kalau nggak ada Bible baru mau Bacakan berbicara. aja, kira-kiranya kita udah Kalau sering dengar. Kejadian 2 nomor 19 itu Elohim menciptakan segala hewan dari tanah lalu dibawa ke Adam untuk dilihat oleh Adam. Di Kejadian 2. Lalu nomor Saya 9-nya udah umur besar pada Kejadian 2 nomor 9-nya Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. ada tahap-tahapnya kan. Yang terakhir Iya. manusia diciptakan Ya, kan. dari bumi, bukan di bumi, tapi dari bumi. Alamak. Kita dari Dalam bahasa Nggak Ibrani-nya apa-apa. Kalau mau disebut- menjelaskan siapa tahu saya nggak pernah membaca secara detail, tapi udah sering dibacakan dan saya juga udah pernah membaca, cuman nggak saya hafal. Ya, Kejadian 2 nomor 9 bahwasanya Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya dan pohon Iya dari kehidupan. bumi. Iya, Iya dari berbagai pohon dari bumi, maksudnya bukan dari lautan gitu loh. Iya, Itu kenapa artinya. dikatakan dari bumi? Bukan dikatakan di bumi karena memang bukan di bumi itu terjadi. Bukan di lautan dan bukan di Gimana ceritanya ini? gitu artinya dari bumi itu. Dari tanah itu. Tanah kan bumi. Kalau Kalau lautan orang kan di bumi, Bu, kalau orang di bumi tidak dikatakan dari bumi. Kecuali dia di Mars, baru dikatakan orang ini dari bumi. Kalau dia di bumi nggak dikatakan dari bumi. Kalau orang lagi di laut, kamu di mana? Aku dari laut. Nggak bisa begitu. jadi aku di kalau, laut. penciptaan ikan-ikanan dan ini dari udara dari lautan apalagi itu. Ya itu diciptakan di laut, bukan diciptakan dari Iya, laut. kan dari laut, dari laut. Ini yang di kubilang lautan. ngeyel. Ini yang kubilang ngeyel. Kalau ibu dikatakan Anda sedang ada di bulan, terus Anda ditanya Anda dari mana? Anda bilang apa? Anda bilang di bulan, atau Anda bilang di bumi? Anda dari mana? Di bumi. Kan tidak nyambung. Kenapa Anda ditanya Anda dari mana? Karena sekarang Anda itu berada pada tempat tujuan. Anda dari mana? Oh, saya dari bumi. Berarti sekarang ini bukan di bumi. Kalau dia katakan Anda di mana? Saya di bumi. Berarti dia di bumi. Jelas ayatnya. Lalu Tuhan Elohim menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tuh. Jadi pohon buah-buahan Kata yang dari itulah yang menurut analisa pihak Islam yang berarti diambil dulu dari bumi baru dibawa ke surga gitu. Yes, betul. Oh, terus diusir dari taman itu kan di bumi. Kata siapa? Eden. Kata siapa taman itu di bumi? Ibu, di Taman Eden itu ditanam pohon buah-buahan yang diambil dari bumi. Makanya ketika Adam melanggar harusnya makan buah yang dari bumi, tapi dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Maka Elohim marah. Kalau begitu keluarlah kau dari taman ini menuju kepada asal dari mana buah-buah itu diambil. Tadi dari mana? Ya dari bumi. Makanya dia diusir ke bumi. Alamak. Ada nggak dalil di situ diusir ke bumi gitu? Lah, coba Anda lihat di dalam Kejadian 3 nomor 23. Adam diusir kemana itu? Dari Taman Eden. Nggak ada untuk mengusahakan gitu kan? Mengusahakan tanah dari mana? Dari mana tanahnya?
tanah yang di bumi yang udah diciptakan Tuhan. Itulah yang ku Tuhan bilang. dan Ayo iya, gunakan tapi akal kalau sehat. di surga kan, Lalu Tuhan Elohim mengusir dari taman yang ada di Eden supaya Adam mengusahakan tanah dari mana dia diambil. kalau bagi saya itu mah kata dari itu, ibaratnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur, itulah tentang itu dulu Ya yang sama-sama lain. di bumi dong. Iya. Itu namanya keluarlah engkau dari bumi ke bumi. Itu apa namanya? Kalau menurut Hey. saya di surga nggak ada tanah. Nah itu makanya diambil dari bumi. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Susah kali Bang Suma untuk mewaraskan orang-orang yang pura-pura gila. Kalau Anda melihat di dalam Jangan kejadian menjudge 2. dong, aduh. Ibu, Anda kasar ngerti banget pura-pura gila. ngerti orang gila nggak? Ngerti orang gila nggak? Ya, Orang gila itu ya. orang yang tidak berfungsi otaknya. Nah, kalau Ini ada saya orang yang otak berfungsi, saya. Buktinya orang saya masih berfungsi menjawab Anda. ya, kalau otak Jangan Anda terlalu berfungsi, kasar kenapa dong. Anda pura-pura gila gitu loh? Kalau berfungsi Ya, itu berfungsi dong. pengetahuan Jangan saya. pura-pura gila. Kalau Itu pura-pura saya gila bilang itu namanya. pura-pura gila, Ya. Tadi jelas jangan kasar tadi dong. udah Ibu dibawa aja kalau gitu. Ibu nggak mau dibilang Nggak kuat ya, pura-pura nggak gila. kuat ya. Iya, saya nggak kuat. Sebaliknya kalau saya Betul. bilang Anda gila, Saya bilang pura-pura gila berarti ibu tidak gila. Lucu orang ini. Saya bilang Anda itu pura-pura gila berarti Anda tidak gila. Tapi kalau Anda merasa gila ya itu Anda, bukan saya yang bilang. Gimana sih orang ini? Anda saya katakan pura-pura gila artinya kata Al-Quran saya dikatakan kul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Kan itu dalil kitab saya itu mengatakan itu. Ya. Bahwasanya kenapa engkau kemudian menghalang-halangi manusia, orang-orang beriman untuk menuju kepada Tuhan. Padahal engkau tahu kebenaran itu, engkau menyaksikan kebenaran itu. Tapi kamu kemudian selalu ingin membelokkan kebenaran itu. Kamu tahu kok Adam itu berasal dari tanah yang diambil dari bumi, lalu kemudian diperintahkan keluar dari Eden menuju ke mana dia asalnya diambil. Berarti menuju ke bumi, berarti Eden itu bukan bumi. Anda tahu, Anda ngerti. Wa antum syuhada, Anda menjadi saksi kebenaran itu, tetapi Anda pura-pura gila. Gitu maksudnya. Harusnya Anda bangga. Oh berarti aku nggak gila ya bang? Iya, kamu cuma pura-pura gila aja untuk menyesatkan orang. Ada lagi yang mau diterapi silakan. Iya betul. Masa dia katakan dari Jawa ke bumi, dari Jakarta ke bumi, kan sedeng. Itu aku bilang pura-pura gila. dari Jakarta ke Indonesia. Jadi Oh, Oten masuk memang olah. begitu Gerunda, nyamar-nyamar Inilah- pura-pura ODGJ. Inilah yang Kristen. kita biasa dengan kalimat-kalimat Gurunda, bahwa teman-teman Kristen itu sebenarnya kalau dalam ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu bumi, mereka hebat-hebat semua. Tapi dikala kita berbicara tentang apa yang tertulis di dalam kitab mereka dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia, seakan-akan mereka tidak paham. Itu jelas-jelas kok, orang tamatan SD aja kalau dia bilang dari kan bukan dari tempatnya itu, dari bumi berarti kan bukan, pasti dia akan dibawa ke tempat yang selain daripada bumi, kan logikanya begitu kan Gurunda? Ya. Jadi gini, sebelum diambil dilanjutkan oleh saudara kami Kristen, coba lihat bagaimana cara Bang Suma itu membaca sebuah data lalu menguraikan dengan mantik. Kita lihat di dalam Kejadian 2. Baiknya kita ambil dari data nomor 4-nya. Nah, jadi gini Bang. Anda buka Bible sekarang, nanti Anda sanggah saya nih kalau saya keliru. Nanti Anda sanggah saya Bang kalau saya keliru. Kalau saya keliru, sanggah saya kan gitu ya. Ini cara cara Bang Suma menelaah. Ini kan kitabnya Yahudi, bukan kitab loh. Yang saya ingin bahas ini Kejadian, bukan kitabnya Kristen.
Nanti kalau saya keliru dalam mentafsirkan atau menjelaskan data kitabnya Yahudi ini sebagai Kristen penumpang gelap yang memiliki kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama Yahudi, Anda boleh bantah. Kan begitu. Gak usah menertawakan diri Anda. Kamu perlu banyak belajar lagi Bang Juma. Ya makanya saya jelaskan dulu. Bang. Jujur aja, kecerdasanmu belum nyampe sebetulnya untuk diskusi. Ya, makanya saya jelaskan dulu. Nggak apa-apa. Oke lah, aku jelaskanlah dulu sama dengar. Saya jelaskan dulu, Anda dengar ya. Habis itu Anda tanggapi. Jadi gini, coba buka Bible Anda, Bible terjemahan kitabnya Yahudi yang Anda gunakan. Kita dibekali akal. Kita baca nomor 4-nya. Silakan ada adik muslim, anak-anak muslim, Anda lihat di Google kalau ada, kalau tidak ada Bible, baca nomor 4 dari Kejadian 2. Di situ diceritakan bagaimana proses selesainya penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Kita baca ya nomor 4-nya ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit. Nah, di data ini dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit. Kita lihat di data nomor 1-nya di Kejadian 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Saya ulang lagi ya. Dari data nomor 4 ini cara Bang Suma, kenapa orang terheran-heran khususnya pendeta, kok Bang Suma bisa sepaham itu? Cara saya itu tidak runut seperti pengarang. Saya membaca data 4, habis itu saya senter. Sabar dulu Bang. Kalau puji Ale boleh lah. Enggak apa-apa puji Ale kalau fakta. Nanti kita buktikan. Siapa yang paham Bible saya atau Anda kan gitu. Habis ini giliran Anda loh. Siap-siap aja. Habis ini giliran Anda. Sekarang gini. Coba Anda dengar lagi sekali lagi. Kejadian 2 nomor 4 saya baca. Demikianlah riwayat kisah langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit. Demikian berarti sudah selesai. Apa saja yang selesai tentang langit dan bumi? Kita lihat nomor 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Adam di mana? Adam di mana dicipta? Anak-anakku sekalian, menurut versi Kristen, Adam di mana dicipta? Di bumi. Oke, di bumi ya. Di bumi ya. Orang Kristen mengatakan di bumi ya. Kita lihat, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Berarti Adam sudah ada di situ ya. Sudah ada di situ Adam. Pengertiannya dangkal. Dengan isinya, Oten, silakan. Berarti di situ sudah ada Adam. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Di situ sudah Adam, ada Adam. Menurut Kristen di bumi sudah ada Adam. Abang, sudah ada Adam di bumi? Bang? Cara bacamu aja nggak benar. Enggak, saya bertanya. Ketika dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Berarti kalau Adam sudah ada di bumi, berarti di situ sudah ada Adam. Baca Alkitab tidak seperti baca komik, loncat sana loncat sini. Itu bukan. Ini saya belum selesai. Saya baru bertanya. Saya baru bertanya. Loh, kamu kan loncat sana loncat sini seakan-akan ya. Kamu mengambil kesimpulan. Nah, kalau aku tanya bisa nggak kamu mau jawab? Belum selesai saya loh. Belum selesai loh saya. Oke lah kamu lah. Anulah dulu, narasi dulu lah. Aku mau dengar. Ya makanya kalau jangan pura-pura gila juga. Jadi Kejadian 2 nomor 1 dikatakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kristen mengatakan Adam dicipta di Adam. Nah, di sini di data nomor 1, begitu juga nomor 4. Segala isi bumi sudah dicipta. Apakah Adam sudah ada? Belum ada. Kapan Adam itu dicipta? Setelah bumi dan isinya selesai diciptakan. Barulah Adam dicipta. Di data nomor 7.
Gitu cara belajar. Ketika itulah Tuhan Elohim membentuk Adam itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di mana dia ini? Di mana dia ini? Kok baru dicipta? Aduh, pelajaran anak sekolah minggu lagi ini diterangkan. Astaga. Dan Bang, ketika begini itulah nih, Bang. Tuhan. Gini Bang Juma, gini. Saya satu pertanyaan aja sama kamu. Enggak, pertanyaan saya kenapa nggak dijawab gitu loh? Apa, Kak? Pertanyaan saya kenapa nggak dijawab, Abang? Loh, ini kan kamu bernarasi. Sekarang Enggak, kan kenapa aku mau pertanyaan bertanya. saya nggak Dan dijawab narasi kamu gitu kan loh? gimana? Loh, kalau mau ditanya bilang. Kamu kan bernarasi. Orang bernarasi kan layak ditanya. Abangku, aku tanya dulu. Bernarasi malah bertanya gimana? Aneh juga kamu cara diskusinya. Enggak begitu. Kalau mau diskusi, orang bernarasi siap ditanya. Gitu analoginya. Jadi sekarang saya dengarkan, tanya kamu, dengarkan oleh saya apakah- makanya oleh apakah Allah menciptakan Elohim dengarkan menciptakan saya apa? makanya dengarkan saya makanya untuk menyadarkan kamu supaya kamu jangan gila permanen. Ini kan masih pura-pura gila, ya kan ya. Di data nomor 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Sudah ada Adam dong di situ, ya Ini toh? pelajaran anak sekolah minggu Bang Su. Sekolah minggu tapi Anda nggak bisa menjawab. Masalahnya di situ. Menjawab. Kamu kan Sekarang yang coba Aku saya yang tanya. banyak Coba saya tanya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Aneh juga orang bernarasi kok nggak mau ditanya. Gimana ini ya? Siap ditanya lah kamu. Kamu kan yang bernarasi. Waduh. Tadi naik dibilangnya saya nggak paham Bible, nggak ngerti Bible kan gitu. Mau nggak Sekarang kamu bertanya? saya menguraikan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya kan begitu. Segala isinya kan jelas tuh. Oke lah kamu narasi dulu lah sebentar. Nah itu aja terus karena kau nggak sanggup. Kamu nggak bisa kan mau dijawab. ditanya. Kamu nggak bisa ditanya. Nah, sekarang ku tanya samamu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi. Astagfirullahaladzim. Inilah aku tanya kalau Udah Izin ya saya turunkan ya Bang Christian nggak karena bisa, Bang nggak bisa. Christian longor. Pura-pura gila dia juga. Jangan-jangan gila beneran sih. Dengarkan sekali lagi. Saya kan mengatakan tadi, lihat cara saya menguraikan Bible-nya Yahudi, kitabnya Yahudi. Lihat cara saya. Ketika dikatakan demikianlah diselesaikannya penciptaan langit dan bumi beserta segala isinya. Apa ini bunyi? Segala isinya. Kalau Adam itu ada di bumi, berarti Adam sudah dicipta di situ. Tapi faktanya jelas sekali nanti di data nomor 7 di Kejadian 2 barulah Adam dicipta. Juma, kamu udah menipu umat Islam loh. Kamu bilang Muhammad itu Allah. Sekarang mau nipu apa lagi? Dan yang terparah lagi adalah di data nomor 8-nya tempat Adam itu diciptakan, saudara-saudara, baru Tuhan itu membuat taman di Eden. Baru Tuhan membuat taman di Eden. Adam belum ada loh. Bumi sudah diciptakan beserta segala isinya. Adam belum ada. Berarti belum ada Adam di bumi. Tapi sudah dikatakan bumi dan segala isinya sudah dicipta. Adam belum ada. Berarti Adam bukan dicipta di bumi. Kemudian nomor 8-nya. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di Eden. Tadi katanya sudah dibuat, sudah selesai. Kalau taman itu ada di bumi, lihat nomor 1-nya. Segala sesuatu sudah diselesaikan di bumi beserta isinya. Nah, di data nomor 8, Tuhan Elohim baru menciptakan taman. Taman itu diciptakan di mana? Di bumi? Enggak mungkin. Karena bumi beserta isinya sudah selesai. Maka taman yang dibuat ini di alam lain. Apa nama tamannya? Eden.
Nomor 8 coba dibaca. Selanjutnya, berarti sudah penciptaan langit dan bumi nih. Sudah selesai langit dan bumi, sudah selesai juga kemudian bumi dan isinya. Nah, Adam belum dicipta di situ, tapi segala isinya bumi sudah. Adam tidak masuk dalam daftar. Ketika diperiksa apa saja yang dicipta di bumi, ternyata Adam tidak ada di situ. Nah, lalu Tuhan kemudian mencipta sebuah taman. Nomor 8. Tuhan menciptakan sebuah taman. Di mana dia taman itu dibuat, diciptakan? Ternyata bukan di bumi, tapi di mana? Di Eden. Taman ini baru dicipta di Eden, tempat Adam ditempatkan. Jadi taman ini di mana? Di Eden. Eden itu bukan bumi. Nah, itulah bukti akurat bahwasanya Adam diciptakan bukan, bahwa Eden itu bukan di bumi dan Adam bukan dicipta di bumi, tetapi di Jannah, di sebuah taman yang ada di Eden. Jannah itu artinya taman. Mudah-mudahan saudara Kristen saya bisa sehat. Jadi Jannah itu taman. Di dalam Kejadian 2 nomor 8, Adam disimpan di sebuah taman, di mana taman itu bukan di bumi, tapi taman itu ada di Eden. Berarti Eden dan bumi itu beda. Oke, silakan kalau ada yang mau disehatkan setelah sakit panjang. Oke, Mbak Carolina Sitepu, selamat malam. Terus ini Delvila, ini Muslim apa Kristen? Selamat Delvila. malam. Ditulis, temanya dulu ditulis, Kang. Eden apa bukan namanya? di bumi. Oke, ya. Delvila ini Muslim apa Kristen? Delvila. Eden bukan di bumi. Halo, selamat malam. Yo, Kristen Bang? Kristen. Baik. Ya, silakan. Ini temanya Eden bukan di bumi. Mbak Carolina dulu, silakan Mbak Carolina. Sebelum Bang Delvila, Bang Delvila tadi belakangan. Saya dulu. Saya mau nanggapi Juma, Bang Juma katanya ini. Bang Juma, ketemu lagi sama saya. Silakan Bu, mudah-mudahan bisa sembuh. Lanjut. Sembuh. Oke, Taman Eden menurut kalian bukan di bumi ya? Oke, kita baca ayat yang ke-10 Bang Juma. Silakan. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4. Yang pertama namanya Pison, yang ini mengalir dari mengelilingi seluruh tanah Hawaii tempat ada emas. Di situ juga ada Sungai Efrat ya. Sungai Efrat itu ada berada di mana Mas Bang Juma? Di surga atau di bumi? Sekarang masih ada Sungai Efrat di bumi. Kebetulan aja namanya sama seperti kota Kudus juga ada di Jawa. Berarti dari mana ada kebetulannya? Ada kota Kudus di Jawa kok. Apakah berarti ada suatu sungai mengalir dari sama di- kebetulan ada sungai loh. aja sama namanya. Jangan tipu-tipu, nggak bisa. Karena Yang tipe-tipe sama ini ada namanya. sisilangnya, ada tempatnya itu berarti ada sungai. Emang di surga ada sungai. Sepupu saya juga namanya Jannah, bukan berarti surga itu ada di Makassar. Ada-ada aja. Ilmunya kalau minim jangan kayak gitulah. Minim aja. Nggak usah merasa pintar. Itu orang, merendahkan orang. Anda hanya karena sama-sama nama Anda mengatakan sekarang pakai data dong, pakai data. Ini mengenai penciptaan Adam, Anda bawa karena ada sama namanya di sini, ada sama namanya di sana, lantas Anda mengatakan surga itu di bumi kan ada penamaan sungai sama nama. Sungai Gihon juga ada, nama sungai ada 4 sungai itu semuanya ada di situ. Apa susahnya menamai sungai itu dengan nama-nama yang ada di dalam Bible? Apa susahnya? Di surga itu ada tanah Kus, ada tanah Kus. Jadi gini, kita baca Kejadian 2. Kita berbicara data dulu, berbicara data. Ini data ini yang dia ada di Alkitab ini. Itu cuman kesamaan nama aja. Alamak. Nah, itu kan menurut Anda kesamaan nama dari mana ada namanya? Jadi menurut Anda Eden itu ada di bumi? Iya. Oke, baik ya. Eden itu ada di bumi. Kita lihat data Kejadian 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah,
Berarti kalau dikatakan segala isinya itu termasuk Taman Eden, berarti Taman Eden sudah ada di situ dong. Iyalah. Nah, oke, dengarkan teman-teman, di Kejadian 2 dikatakan nomor satunya, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk Eden. Betul? Betul. Ah, coba baca nomor 8. Belum ada di situ, belum ada Eden. Berarti bukan di bumi. Nah, memang belum ada. Berarti bukan di bumi. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ada nggak Eden di bumi? Tidak ada dikatakan di sini. Jadi berarti belum selesai. Bukan dikatakan, berarti belum sudah ada, selesai atau belum selesai? Tidak ada di Bu Carolina, sudah selesai atau belum selesai? Ini kan penciptaan, kalau masalah penciptaan itu baca dari kejadian awal. Pura-pura gila juga ini, atau memang gila beneran? Saudariku, saudari, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Eden kalau di bumi berarti Eden sudah dicipta di situ. Sudah segala isinya. Nah, berarti Eden sudah ada dicipta. Ya udah. Sudah, tepuk tangan. Saya ulang. Halo Bang Suma. Sabar dulu, saudara. Sabar dulu. Sudah diciptakan di situ kan. Iya, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk Taman Eden. Betul? Ya. Nah, kita baca kemudian nomor 8. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat Taman Eden. Di mana itu dibuat? Di mana dibuat? Di bumi lah. Iya, tadi katanya sudah semua selesai. Ya udah selesai, berarti sudah selesai semua. Nah, terus kenapa baru bikin Taman Eden? Ditanya Tuhan, kenapa dibuat baru Iya, dibuat? Itu kan dulu manusia dan Taman Eden itu kan ceritanya. Saudariku, saudariku, Anda mengatakan dengan kebohongan Anda, dengan tipu-tipu Anda yang Anda bahwa mengatakan Eden itu bukan di surga, nggak ada tulisannya mana. Selanjutnya Tuhan menciptakan taman di Eden. Membuat bukan menciptakan. Mati meja. Allahu Akbar. Bukan kami menciptakan udah. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman terserah Eden. mula. Kalau hanya gara-gara membuat dan menciptakan itu salah, udahlah. Sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya nih. Tujuan saya hanya untuk mewaraskan Anda. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Apakah di situ sudah ada Eden diselesaikan? Itu tidak penjelasan, tidak pasti semua sudah selesai, berarti sudah selesai, semua sudah ada. Apakah Tuhan sudah membuat Eden? Ya nggak tahu, belum ada pemberitahuan. Iya. Tadi katanya Eden di bumi, sekarang nggak tahu. Inilah aku bilang kalian itu pura-pura gila atau memang gila beneran? Berarti sudah ada, sudah selesai semuanya. Oke, berarti sudah ada taman. Berarti sudah ada taman di Eden. Tamannya itu ada, tapi berarti sudah ada taman itu di Eden. Semua sudah ada, semua sudah terjadi, sudah tercipta. Lalu Tuhan itu menciptakan taman itu. Masalah generasi. Segala isinya termasuk taman nggak? Ya iya, segala isinya. Berarti sudah ada taman itu. Tidak ada penjelasan, sudah ada. Itu dia buat di bumi, itu dia buat. Masalahnya pura-pura kau jangan pura-pura malasa. Kenapa kamu bilang Anda itu gila atau pura-pura gila? Anda juga mengada-ngada. Anda itu yang mengada-ngada. Di situ dikatakan demikianlah diselesaikan. Demikianlah diselesaikan bumi dan segala isinya. Demikianlah riwayat bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Sungai Efrat. Jangan cerita sungai dulu. Jangan cerita sungai dulu. Jangan pura-pura gila. Jangan sampai saya curiga Anda gila beneran. Dalilnya jelas mengatakan Kejadian 2 nomor 1. Demikianlah diselesaikan bumi dan segala isinya. Demikianlah diselesaikan penciptaan bumi dan segala isinya. Bumi dan segala isinya. Isi bumi kalau Eden itu adalah di bumi, taman itu di bumi, berarti taman itu sudah ada kan?
Tidak ada dijelasin, kamu yang tadi bilang ada. Tapi Tidak katanya ada segala dijelasin. isinya. Setiap telah sudah terjadi, tetapi Katanya pembuatan segala taman Eden itu isinya. tetap di bumi. Mulai dia Tetapi taman mulai Eden hampir tetap di waras bumi. teman-teman. Mulai hampir waras. Mulai dia ragu dengan jawaban Tidak tipu-tipunya ada. dia. Di situ Coba saya lakukan dikatakan tadi. Lanjutkan demikianlah ayat 8 aja. diselesaikan bumi dan segala isinya. Sekarang pertanyaan saya, apakah Taman Eden itu sudah selesai di bumi, dibuat atau belum? Tidak ada dikatakan sudah selesai ada Demikianlah diselesaikan. Demikianlah diselesaikan. Semua itu kan tertuju kepada penciptaan Allah dari masalah generasi. Itu dia penciptaan masalah dunia ini dari generasi. hari pertama Memang ke-7 tidak akan selesai. Anda bisa menang melawan debater Islam, nggak bisa. Karena Anda menggunakan dogma, kami menggunakan data. Kami menggunakan data, Anda menggunakan dogma. Ini kan data, Anda menggunakan kita baca tipu-tipu. data, mari kita baca data di mana. Demikianlah diselesaikan bumi dan segala isinya. Eden termasuk isi bumi. Kan ke 8 tadi. Kan 8 Eden tadi. termasuk isi bumi. Tidak dikatakan Eden mulai termasuk bumi, tetapi semua isinya penciptaan dari kejadian 1 sampai ke 7 kejadian sampai kecelakaan. Itu yang dimaksudkan. Apa ngomong? Itu yang dimaksudkan. Demikianlah diselesaikan penciptaan Gak usah ulang bumi. itu. Kamu apa namanya? Membesar-besarkan itu. Ini kitabnya Yahudi. Demikianlah diselesaikan bumi dan segala isinya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Segala isinya. Iya. Berarti sudah ada Ganbi Eden di situ. Tidak dikatakan segala isinya itu tidak dikatakan ada Eden. Setiap macolang generasi, tidak bisa kita menambah-nambahin. Dengar. Macolang generasi, hancur di situ, tidak boleh kita menambah-nambahin. Hancur perpuluhan, hancur perpuluhan. Habis jemaat-jemaat waras keluar dari Kristen kalau begini pendeta-pendetanya, hancur. Kosong gereja, kosong. Orang-orang waras dari Kristen akan keluar dari Kristen. Kalau begini caramu berdiskusi, Anda seorang pendeta loh, Anda seorang pendeta. Tapi cara Anda berdiskusi begini, enggak ngaku pendeta lagi dia. Demikianlah diselesaikan bumi dan segala isinya. Anda orang Kristen mengatakan Eden itu ada di bumi. Jelas ada ayat ini. Dia ada di Sungai Efrat. Sungai Efrat ada di mana Israel, bro? Ada datanya gila dia. Pura-pura gila. Berarti kota Kudus itu bukan di Yerusalem. Sama, di mana ayatnya namanya sama? Berarti kota Kudus itu bukan di Yerusalem. Kamu yang tidak sesuai tapi di Jawa. Kamu di Jawa Barat. Kota Kudus di mana teman-teman? Kalimantan Timur ya? Hah? Kudus itu di kota mana tuh bang? Kalimantan Timur? Jawa Selatan. Oh Makassar Selatan. Nah itu berarti bukan di Yerusalem, karena ada Kudus juga di sini. Mama. Ada tidak sesuai data kita baca silangnya. Kudus itu ada nggak Kudus di Jawa? Ada nggak Kudus? Kota Kudus di Jawa ada nggak? Dari Alkitab itu kau. Ada nggak? Ada itu di mana? Berarti bukan berarti kota Kudus tempatnya orang-orang Kudus bangkit itu bukan di Jawa, cuman kebetulan aja. Pembuktian dalilnya sangat jelas. Pembuktian dalil. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Demikianlah riwayat penciptaan itu kan bumi pada waktu diciptakan. Asumsimu tidak dijelaskan di situ, tidak ada berkata, ada tulisan itu diselesaikan Taman Eden tidak ada kan? Demikianlah diselesaikan bumi dan segala isinya. Segala isinya tapi tidak dijelaskan ada taman. Tidak dijelaskan, tidak ada segala isinya, apapun yang ada di dalam bumi itu sudah selesai. Selesai itu menurut kamu, kan Eden belum selesai. Di situ dikatakan selesai. Selesai semua, tetapi kecuali Eden. Mana kata kecuali Eden? Mana? Ayo. Mana? Tidak ada di situ ada Eden. Mana kecuali Eden? Mana? Tidak ada Eden itu situ. Mana kecuali Eden? Mana? Tidak ada ditulis kamu tuh kamu juga tidak ada.
Tidak ada ditulis. Jadi kita hanya sesuai Demikianlah dengan apa yang ada di diselesaikan sana, bahwa bumi. Eden itu ada di daerah terletak mana, ada sungai yang mengalir. Berarti kalau begitu, Eden sudah ada di situ. Ketika selesai segala penciptaan yang ada di bumi, berarti Eden sudah ada. Penciptaan seluruh bumi isinya bukan Taman Eden ya, bukan Taman Eden, tapi semua. Taman Eden di mana? Taman dari Eden di kejadian mana? 1 sampai 7. Taman Eden di mana? Penciptaan yang ada Taman di Edennya di kejadian mana? 1. Taman Eden itu di mana? Di bumi. Di bumi. Berarti demikianlah diselesaikan bumi dan segala isinya. Berarti sudah ada Eden di bumi waktu itu. Tidak ada penjelasan. Saya tidak bisa menambah karena saya tidak bisa menambah Alkitab, kan tidak ada penjelasan di atas itu. Inilah sulitnya kalian memurtadkan orang Islam. Kami tidak Sulit kalian melakukan amanat agung kepada Kris Islam. Sulit. Kalau orang China, orang Thailand, Filipina boleh. Karena mereka juga sama dengan kalian, tidak bersunat dan makan babi. Gampang masuk Kristen. Tapi kalau Islam, sulit kalian murtadkan. Sulit. Apalagi sudah ada Dinda Ardiansa, ada Ustadz Miftah, Dinda Alif, ada Forum Debat, ada Pertalem, ada Bunda Rahma. Makin sulit kalian memurtadkan umat Islam. Karena kami lebih paham Bible. Kami jujur dalam mengkaji Bible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil orang waras bisa gila bagi Tuhan. kalau dia menggunakan akal sehat. Mustahil bisa gila. Di sini aja kita lihat, saudari Carolina. Di data nomor 8, selanjutnya Elohim membuat sebuah taman di Eden. Tamannya baru dibuat, berarti dia bukan di bumi. Karena tadi bumi sudah selesai. Mana ayatnya bukan di bumi? Mana ayatnya bukan di bumi? Kan asumsimu cuma itu juga. Lah, itu jelas selanjutnya. Kata selanjutnya itu artinya ada proses. Di bumi yang diciptakannya, di bumi itu. Katanya tadi sudah selesai di bumi. Tetapi mana ayatnya? Eden diciptakan surga. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di Eden. Selanjutnya pun itu bukan berarti di dunia lain. Tidak ada dunia lain, bro. Kan tadi di bumi sudah selesai tadi, Cahayu. Selesai pun berarti bukan berarti itu tamannya. Berarti Anda ingin menipu siapa? Anda ingin menipu siapa di sini? Anda ingin menipu siapa? Saya menyelesaikan semua tanaman saya, tetapi saya membuat satu taman lagi. Begitu kan gitu? Masalah generasi. Berarti Anda belum menyelesaikan semuanya. Ini jelas. Demikianlah diselesaikan bumi dan seluruh isinya. Mungkin dengan begitu kamu bisa paham. Seluruh isinya. Seluruh isinya. Seluruh isinya. Seluruh isinya itu semua harus itu semua. Segala isinya dan seluruh isinya sama. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tugas saya udah selesai, Ibu Carolina. Silakan, Anda mau tetap pura-pura gila atau mau lanjut gila permanen atau Anda mau waras? Juma, satu hal saya mau tanya. Akui dulu bahwa memang Eden itu bukan di bumi. Eden itu ada di bumi, tidak ada di mana tempat lain. Karena ada Sungai Efrat. Oh, kan ada Sungai Efrat. Ya udahlah. Itu sesuai data. Iya, silakan dengan derita Anda silakan. Saya tidak memaksakan Anda. Saya mau tanya ke Juma, saya mau tanya ke Juma sekali. Dan itu. Silakan. Apa isi surat Al-Maidah 46? Tolong dibacakan. Tinggal dibaca kok isinya itu. Saudara yang membaca lah, lalu bacakan. Apa isinya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaffaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa atainahul Injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa hudan wa mau'idatan lil muttaqin. Inti dari ayat itu adalah baca seluruhannya, jangan satu-satu, dan cuma intinya. Itu kan sesuai asumsi. Inti dari ayat itu adalah jangan intinya, baca dari awal sampai habis. Allah meneruskan jejak para nabi Bani Israel. Kamu membohongi umatmu kau. Diam dulu dong, Carolina, diam dulu.
Diam dulu. Lagi dibacain diam. Yang sopan dong. Jangan Lanjut, intinya Gurunda. dibacakan, baca artinya. Kami meneruskan jejak mereka para nabi Bani Israel dengan mengutus Isa putra Maryam yang membenarkan apa kitab suci yang ada sebelumnya, yaitu Taurat. Lalu kami menurunkan Injil kepadanya yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya yang membenarkan kitab suci yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Keren ayatnya ini. Kenapa rupanya Ibu? Injil yang dimaksud ini kitabnya Nabi Isa, bukan kitabnya Roma, Paulus, dan seterusnya. Taurat kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa Taurat, kitabnya Nabi Isa Injil. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Saya nggak bilang Kristen ya, saya bilang Alkitab. Kalian tidak mengikuti Alkitab. Lah, kita tidak disuruh untuk mengikuti. Sebagai Barang siapa petunjuk, beriman harus mengikuti Alkitab. sebagai petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuknya apa? Taurat. Nabi Musa diminta untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi dan mengikuti segala ketetapan dengan kuat, ketetapan yang Tuhan berikan untuk kaumnya Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam datang membawa hikmat Injil. Apa itu? Mengajarkan kaumnya untuk kembali kepada hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Berbeda dengan kitabnya orang Kristen. Itu bukan Injil. Itu dari Kejadian sampai Wahyu lah, bro. Bukan cuma Kenapa jadi katanya Taurat? Taurat kan dari Kejadian sampai Wahyu. Itu menurut lo. Kejadian Perjanjian Lama dan Perjanjian Kedua kan dari Taurat dan Injil. Ya, itu menurut berarti lo. dari Tapi Kejadian sampai Wahyu. Al-Quran itu ketika berbicara mengenai Taurat dalam perspektif kitab yang datang kepada Nabi Musa, Injil dalam perspektif kitab yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, itu berbeda ketika Tuhan mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara firman Tuhan dengan karangan manusia? Itu Al-Quran mengatakan. Berarti sudah terjadi keadaan di mana orang-orang terdahulu mencampur adukkan antara firman Tuhan dengan karangan-karangan manusia. Itulah yang dialami kitab saudara. Di mana karangan manusia? Yang mana karangan manusia? Lukas, itu karangan manusia. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Korintus, Efesus, Tesalonika, Filemon. Itu semua adalah karangan manusia. Itu kesaksian para nabi, Itu karangan. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya di mana Elohim berfirman kepada Lukas. Muridnya saya nggak tanya dia muridnya siapa. Di mana Lukas kemudian di mana Elohim berfirman ke Lukas? Di mana Elohim berfirman kepada Markus? Di mana Elohim berfirman kepada Paulus? Di mana? Melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Masolang generasi. Ya Semua Allah ya Karim. itu yang terjadi. Tertulis Alkitab itu semua dari Roh Kudus. Masolang generasi. Ya, Saya kira cukup Ibu Carolina. Anda belajar lagi, ilmu Anda masih minim. Adapun ilmu Anda, pengetahuan Anda itu hanya memplesetkan isi kitab yang Anda gunakan sendiri dari agama lain. Maaf Bu Carolina, Anda belum cukup umur untuk berdiskusi dengan kami umat Islam. Demikian. Wah, so tahu. Bu Carolina tadi ngikutin Bang Juma gimana? Hei gitu Bu Carolina. Hei gitu. Ini sering diskusi sama Bang Dalbo. Teman-teman diskusinya Bang Dalbo ini suka buka kamera sama Bang Dalbo ini Carolina. Dia Carolina ini baik, cuman kalau dia lagi tidak mabuk, kalau mabuk lagi ngamuk lagi dia nanti. Mana Oten yang bagus pikirannya? Jadi ada. kesimpulannya teman-teman, anak-anakku sekalian, materi Bible menjelaskan
Wow, Masya Allah. Paulus lewat itu atau apa? Apa itu? Paulus. Ini paus. Bang Zul, barakallahu fik. Masya Allah. Paus besar. Iya. Barakallahu fik. Jadi saya simpulkan untuk sementara ya terkait dengan Adam di Islam dicipta di surga. Bible kitabnya Yahudi juga dicipta di surga. Jadi Kristen selama ini yang mengatakan Adam dicipta di bumi itu masih perlu lagi pendalaman materi ya. Katakan ke Lembaga Bible Indonesia untuk menghapuskan kemudian Kejadian 2. Kalau kalian masih mau pegang dogma Adam dicipta di bumi, maka tolong sampaikan ke Lai Bang Suma mengatakan kalau bisa di head aja. Dihilangkan Ya aja. apa itu kan sesuai asumsi masing-masing pribadi. Enggak bisa. Ketika penciptaan bumi sudah selesai, ketika pembuatan bumi sudah selesai dan isinya, lalu selanjutnya fase asumsimu aja itu tadi tidak ada tertulis surga itu di surga bumi fase apa berikutnya, surga tidak ada. Lalu fase berikutnya dibuat taman di Eden, itu berarti pembuatan taman ini bukan lagi Kan di itu bumi. asumsimu, itu hanya pemikiranmu saja kan. Nggak bisa, itu dalil. Segala yang tidak tertulis itu hanya asumsi manusia masing-masing. Itu dalil, tidak bisa dipungkiri. Mana dalilnya Eden di surga? Mana? Bu Carolina, sebenarnya Mana dalilnya? Jika ada tertulis di Alkitab mengatakan Eden itu di Diam surga. dulu kan mau dijawab. Hei Carolina, diam dulu. Guru Nda Tapadol, diam dulu. Kalau Guru Nda jelasin diam. Ibu Carolina, kalau Anda melihat di dalam Kejadian 2 nomor 8, sebenarnya bukan Taman Eden, tapi Gan Bi Eden. Coba yang bisa Ibrani dibuka. Apa arti Gan Bi Eden? Artinya taman. Taman di Eden. Taman di bumi. Itu beda. Taman di Eden. Artinya Eden ini adalah sebuah alam yang berbeda dengan bumi. Kalau dikatakan Taman Eden berarti taman itu bernama Eden. Ini bukan. Taman itu dibuat, diciptakan di Eden. Makanya original teksnya itu coba dibaca, disentuh sedikit original teksnya, saudaraku Kristen. Disentuh. Gan Bi Eden, Tuhan membuat sebuah taman. Di mana? Di Eden. Kenapa bukan di bumi? Karena penciptaan bumi sudah selesai lebih dulu. Beserta isinya, bumi sudah selesai. Maka ada sebuah alam beda dari bumi, di mana disitulah Gan ini dibuat, taman ini dibuat. Makanya dikatakan Gan Bi Eden. Tuhan membuat sebuah taman di Eden, bukan membuat taman di bumi, tapi di Eden. Makanya dia diusir dari taman yang ada di Eden, diusir keluar dari Eden menuju ke alam lain bernama Eretz, bumi. Saya kira cukup sederhana untuk mewaraskan. Kalau mewaras dan cukup sederhana bagi anak-anak Islam. Namanya tambang emas, Juma. Emangnya ada di dunia lain tambang emas? Mulai lagi. Kamu jelaskan nanti kita sesuai data, sesuai mulai Alkitab lagi. sini. Kalau kita melihat lebih jauh ya. Nah, lalu Tuhan membuka pohon. Sebelumnya ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu berbagi menjadi 4. Yang pertama namanya Pison, yakni mengelilingi seluruh tanah. Katanya mengelilingi seluruh tanah, berarti bumi itu mengelilingi seluruh tanah. Ya. Tanah itu hanya di bumi. Dan emas itu dan seluruh tanah Hawaii tempat emas ada. Seluruh tanah emas ada. Emangnya di dunia lain ada tambang emas? Kamu jelaskan pakai akal, kamu punya akal. Ayadi tadi dibuka original tag-nya katanya. Iya, ada tambang emas nggak di dunia lain itu?
Kamu mikir dunia lain itu bisa nggak tumbuh pohon? Enggak, gini loh maksudnya, saya terakhir bentar. Maksudnya gini loh, tadi kan Gurunda Zuma menyampaikan di kejadian 2 itu, kenapa nggak mau ditanggapi di situ? Kejadian 2 ayat 1 kenapa nggak berani nanggepin? Kita nggak tertuju dalam kejadian 2 terus, tapi harus turun ke bawah sampai selesai. Kejadian 2 itu salah atau benar? Kan begitu loh. Ya kejadian 2, oke, begini. Demikianlah diselesaikan lagi dan bumi dan segala isinya. Ada pohon nggak itu? Aja, kamu tadi berasumsi. Ada pohon nggak itu? Ada pohon nggak itu? Di dunia lain Ada pohon nggak itu? tambang emas. Waduh, Jawab, mau Bang nyerocos sendiri nih. Angel. Saya bisa bicara dengan Juma dari tadi, bukan sama kau, Adrian. Ya kau nggak layak sama guru kami, botol. Kau sama saya aja adu congor kita. Ayo adu congor kita sekarang di sini. Ayo adu congor kita. Kau dari dulu itu. Bodoh amat. Ya emang perempuan mulutmu itu lebih dari perempuan. Mulutmu juga gitu. Sama juga mulutmu. Mulutmu 2. Aku nggak bicara sama kau. Bodoh amat. Aku kan dari tadi kan sama Bang Juma dari tadi itu. Bang Zuma udah dijelaskan sampai berbusa beliau. Makanya aku tanya, ada nggak di dunia lain itu tambang emas? Aku tanya, jawab Bang Juma. Loh, kau dari tadi kenapa nggak jawab juga ditanya Bang Zuma, kenapa? Saya udah tanya, jawab dari tadi. Kalau apa yang kau jawab? Berarti tidak ada. Apa yang kau Oke, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Isinya itu ada tumbuhan nggak? Ada nggak tumbuhan? Ada. Itu ada di kita dari kejadian pertama itu. Oke, berarti tumbuhan sudah ada ya? Pertama sampai. Berarti tumbuhan sudah ada, betul? Betul? Saya belum ditanya, dijawab tadi Juma. Iya betul, enggak, tunggu dulu. Berarti tumbuhan, sebentar. Berarti tumbuhan sudah ada, betul? Kamu kemana-mana? Kamu jawab dulu. Kenapa takut? Bernarasi tadi. Kita takut. lanjutkan ke ayat 11 ke ayat 12. Takut nggak berani jawab. Itu Ustaz Talib digedein aja, host. Perempuan. Ya kenapa nggak jawab? Jadi selesai penciptaan itu berarti Afan Gurunda, maaf Gurunda. Ini kayak gini nggak pantas sama abangku. Iya, aku udah cukup kan. Aku udah simpulkan tadi. Kau yang nggak pantas sama aku, nanti kau akan menyesal. Iya nggak pantas, aku sama kau juga nggak pantas. Siapa aku? Aku ganteng, kau jelek. Kau turun. Ya udah, memang kalian itu nggak jodoh. Udah, kami udah paham. Itu nggak pantas. Memang kalian nggak cocok. Mulut perempuan dia. Belum aja udah berantem gini. Enggak, saya cuma tadi kan Afwan lagi menyelesaikan makan jadi nggak berani. Nah ini udah aku cepat-cepat selesaikan seperti yang tadi diminta oleh Gurunda di dalam Genesis 2 nomor 8 kan gitu. Ini sebenarnya kalau kita lihat kaidahnya ini kan dibahas di sini kan ini ya. Ini di sini huruf gini ya ini Gan bi Eden. Gan ini kalau biasanya huruf G itu dalam bahasa Arab itu kan jim. Nah, contoh haji, haj. Dalam bahasa Arab itu haj. Bahasa Ibrani biasanya disebutnya hag. Nah, kan gitu. Nah, jim kalau di dalam bahasa Ibrani itu biasanya G atau huruf G. Nah, makanya di sini kalau di dalam bahasa Arab itu jan, maka dalam bahasa Ibrani disebutnya gan gitu. Jadi gan ini kalau bahasa Arab itu jan. Nah, gitu. Jadi ini yang tadi dimaksudkan oleh Gurunda. Gan bi Eden. Nah, gitu kan. Di sini dikatakan wajita Elohim kan gitu ya. Elohim gan bi Eden kan kayak gitu. Nah, ini yang dimaksudkan tadi Gurunda ini ya. Dinda, dalam bahasa Ibraninya. Roh Kudus ada sama aku, Dinda. Jangan ragukan ilmuku. Oh. Ya. Sekarang begini adikku, mumpung buka Karima lagi. Apa namanya? Apa? Carolina. Carolina. Buka Yehezkiel 28 nomor 13. Kita selesaikan dulu ayat ini lah. Enggak, sabar dulu. Saya hanya ingin menjelaskan. Di situ ada juga tanah yang lain, nggak cuma Eden. Dinda buka dulu. Ya? Tolong dibuka, mumpung buka Kareba di Yehezkiel 28 nomor 13. Ibu Carolina boleh tatap layar, jangan berkedip. Ya, di tab layar Bu Carolina. Kita buka di sini ya. Ya, skala berapa? Ini. 28:13. Di sini kalau kita buka dulu dalam bahasa ininya dulu ya, Gurunda ya. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Elohim, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah,
krisolit, dan yaspis hijau. Nanti saya suruh, ini kan ibu tadi ada dia menyebut nama-nama sungai kan. Sekarang saya minta batu-batu ini di mana berada. Ya, dibaca lagi. Bilang Bu. Engkau telah di Taman Eden. Engkau di Taman Eden. cincin gitu. Dibaca lagi nih. Taman Allah penuh segala Oke. sesuatu. Nah, saya ulang ya. Di sini yang berharga ada batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Nah, itu kalau di bumi diciptakan Adam, di mana itu batu-batu ini yang penuh dengan emas? Di mana ini? Setahu saya memang bukan berarti ada di situ. Bukan ini adalah bagian dari ratapan. Dia merata. Tadi itu, ada dia nama merata. sungai. Tadi Iya, ada itu sungai merata katanya. loh. Dia merata. Tadi ada Dia sungai rata, Eden. raja, terus. Ada sungai Gilos. Mana? Mana ini? Batu-batunya ini mana? Mana batunya ini? Loh, Di situ kita kan ada, kembali ke di Taman situ Eden, itu kan tempat lain itu hanya ratapan. di situ tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Disediakan pada hari penciptaanmu. Itu di mana di bumi ini? Di mana? Batu permata pirus, krisopas itu di mana? Makanya salah satu batu dari surga itulah yang disebut Hajar Aswad. Karena batu-batu mahal, permata-permata itu memang dari surga. Engkau di Taman Eden, Taman Elohim. Bukan di bumi, taman safari bukan. Eden itu tidak berdiri sendiri loh bro. Di Eden itu ada juga tanah Kus. Tanah Kus. Eden itu taman itu berada di bumi, di alam yang namanya Eden. Astagfirullahalazim ya Allah ya Namanya Karim. Eden. Di situ juga ada tanah Kus. Ya sudah. Kalau begitu, Tigris. Anda tunjukkan batu-batu ini di mana? Coba. Saya mau tahu di mana batu-batu ini bisa saya temui. Yeskiel ini ratapan Yeskiel ratapan dia. Ratapan, Dia meratap, dia gambaran ini bagaimana Giliran ketampar, Lucifer atau giliran malaikat yang ketampar jatuh kayak gitu. menjadi setan. Karena Udahlah, di tanah Taman ilmu Eden, Anda, hari penciptaan ilmu Anda tidak minim. sepenuhnya cocok dengan manusia. Taman Eden Virus itu biasa. penuh dengan segala batu permata yang berharga. Itu di mana, Bu? Di mana? Di bumi. Ya di mana? Di mana? Di bumi. Di mana batu-batu itu ada? Di mana? Di mana? Taman itu penuh. Taman itu penuh dengan batu-batu permata yang berharga. Itu di mana? Di bumi. Ya di mana? Di bumi. Di mana? Itu banyak dijual permata-permata itu banyak. Masalah generasi. Hai, udahlah. Bu Carolina. Ada sekarang baju campur ada dijual mahal. Ada semua di Udah. dunia Silakan ini. Di dunia itu semua galian dari dunia ini semua itu diobati di orang bumi. ini. Diobati suntik mati kalau perlu. Lanjut. Kau yang suntik mati. Di bumi semua ada batu-batu itu semua. Itu ditanya tadi Bu, di bumi itu di mana? Yang tadi disebutkan itu dicari. Di mana-mana itu ada. Bilang aja atau batunya udah habis dibikinin batu gitu. Cincin batu itu loh. Udah. Batu aki itu ada batu aki. Enggak Ustaz Talib, aku mau tanya sebentar Bu Carolina. Kalau di Kejadian 2 ayat 1 diterangkan sebentar. Iya sebentar, sabar. Kalau di Kejadian cocokan dulu ya, kalian memang nggak jodoh, udah. Bu Carolina kalau ditolak jangan ngamuk dong, biasa aja. Iya. Jadi Bu Carolina ini suka sama saya tapi saya nggak suka teman-teman. Oke ya, lanjut ya. Saya nggak suka sama kau. Saya ini ganteng, kau aja yang nggak seberapa cantik. Oke lanjut ya. Kejadian nomor Udah lanjut Bu Carolina ya. Kejadian nomor 2 nomor 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Isi bumi itu termasuk tumbuh-tumbuhan nggak menurut Ibu? Semuanya lah. Berarti sudah diciptakan, selesai ya, diciptakan betul? Iya, itu selesaikan dari Kejadian 1 sampai Coba 7 dibaca ayat 5. Coba dibaca ayat 5. Ayat 4 lah, ayat 4 dulu lah. Ayat 4. Demikian riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum ada semak. Terus? Kemudian
Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi pada saat diciptakan langit dan bumi dan langit ini diciptakan itu dijadikan, itu berarti Iya. belum ada tumbuh-tumbuhan kan? Belum. Katanya udah tadi. Yang udah terjadi. Dari kejadian satu ke tujuh, bro. Katanya udah tadi. Di ayat 1 udah tuh. Udah tuh. Ayo. Semua yang diciptakan dari kejadian satu Itu loh. Ayat 1 loh. Demikianlah. Tujuh dari Adrian ini. Belum ada Lanjut tumbuh-tumbuhan. Gurunda. Lanjut Gurunda. Berarti belum turun hujan, berarti belum turun tumbuh-tumbuhan di situ. Berarti kesimpulannya belum selesai ya, belum ada tumbuhan ya, ketika langit dan bumi diciptakan, betul? Hujan. Ya, Iya, belum ada tumbuhan. belum. Tadi katanya udah. Saya kan penciptaan yang sudah ada itu sudah yang dari kejadian satu sampai tujuh saya tegaskan tadi. Ceritanya itu penciptaan kejadian 1 sampai 7 sampai Tuhan Yesus mengadakan hari Sabat. Kejadian 2 nomor 1 diceritakanlah demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Berarti sudah ada tumbuhan kan? Segala isinya, betul nggak? Belum, berarti belum itu, belum. Loh, tadi udah katanya. Udah, dari saya bilang udah itu. Dari kejadian 1 Lanjut sampai Ustaz Talib. 7. Berubah lagi nih, gimana Ustaz? Selesainya itu ya dari kejadian 1 sampai 7 itu kan udah selesai sampai Tuhan Yesus beristirahat, sampai Tuhan Yesus, mana ada Yesus di situ? Ngarang aja. Masih Nggak ada Yesus di situ, ngarang aja. Firman. Nggak ada. Firman berfirmanlah Allah. Yesus itu yang ciptakan segala sesuatu. Ya udah selesai ya. Jadi kesimpulannya di kejadian 2 nomor 1 belum selesai ya? Belum. Nah itu sudah selesai tulisannya. Coba di kejadian 2 nomor 1 tulisannya selesai. Itu dari kejadian 1 sampai 7. Bukan itu pertanyaan saya. Dari kejadian 1 sampai 7 udah. Ya, lalu di kejadian 2 ayat 1 ini apa ini? Diselesaikan ini apa artinya diselesaikan? Selesai nggak? Yang kejadian 1 sampai 7 itulah kita bahas. Ya, Itu yang selesai. diselesaikan. Ya, diselesaikan. Sebentar. Diselesaikan ini selesai nggak? Selesai itu kejadian 1 sampai 7 itu petunjuknya. Ya, di kejadian 2 nomor 1 maksud saya yang saya tanyakan. Iya. Selesai nggak di kejadian 2 nomor 1 itu? Selesainya itu. Oke, selesai. Berarti kesimpulannya kalau selesai sudah ada tumbuhan belum? Belum, berarti belum ada di. Katanya udah tadi. Nah, lanjut Ustaz Talib. Enggak cocok sama Bang Zuma sih kalau ini. Ya, teman-teman di tab-tab layar posting ulang dan di follow-follow akunnya Muslim di atas ya. Love orange-nya jangan lupa digas teman-teman. Yuk buat teman-teman Oten yang mau diskusi bantu Kolorina silahkan naik ya. Kolorina atau Kolor. Ya, Gus Miftah mungkin mau masuk. Ya, terima kasih Ustaz Miftah, luar biasa pemaparannya. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Menghadapi Bu Kolorina, jadi ikuti apa? Jadi keseletot kayaknya. Bu Karolin. Bu Karolin. Bu Karolin. Gini Bu Bentar ya, Karolin. ada azan. Gini, Azan. Bu Karolin gini. Misalkan ibu ini membangun rumah nih, udah selesai semuanya. Berarti semuanya sudah ini enggak? Sudah jadi semua kan? Udah tersedia semua enggak? Ya kita mestinya udah selesai semua kan gitu ya. Iya. Karena inilah dari tadi kan kita diskusi ini sebenarnya ketika umat Islam terutama dari guru kita kan Bang Zuma itu menyampaikan kebenaran, maka tugasnya Bu Carolina ini mewakili dari Kristen, tugasnya memang untuk membantah. Kalaupun benar kalau Muslim yang nyampein pokoknya nggak gitu aja. Karena harus versi Kristen yang nyampein. Itu pokoknya itu harus begitu.
Karena walaupun itu ucapan Yesus kan gitu, ajaran tertulis, tetap pokoknya kalau kita yang menyampaikan karena itu kebenaran, versi kita yang bilang pasti pokoknya nggak gitu, udah gitu aja, ya kan? Inilah Bang nanti Alif. Kalian yang belajar kepada pendeta, bukan kami yang belajar tunggu kepada selesai kalian. dulu Aden. Oh, udah selesai ya? Iya. Gimana Bu Carolina? Ini dia, kalian yang belajar ke kami tentang Alkitab, bukan kami yang belajar sama kalian. Jadi kamilah yang menjelaskan Alkitab ini, bukan kalian yang menjelaskan Alkitab kepada kami. Itu terbalik, begitu dia. Kalau tadi saya tanya Bang Juma tentang Al-Quran, dia menjelaskan, saya dengarkan, begitu dia, bukan terbalik. Malah kalian Muslim Lanjut, Ustaz Miftah, aku dia Kalau udah kau selesai Aden. paham, izin sedikit. Kalau kau Carolina, kalau kau paham Bibelmu, coba kasih tahu kami arti Mesias. Tuhan Mesias. Ya Apa Mesias arti dia, kata Mesias? Apa? Mesias itu adalah pembawa pesan, pembawa berita, pembawa keselamatan. Ya? Mesias itu artinya orang yang diurapi. Siapa yang mengurapi Tuhanmu? Mesias itu messenger, Mesias. Itu utusan Rasul. Jadi Mesias aja kau nggak paham, sok-sok paham kau. Ini Mesias itu pembawa pesan, pembawa berita keselamatan. Bunda, siapa kau? Mesias itu artinya orang yang diurapi, bahasa Yunaninya itu Kristos. Bahasa Yunaninya Mesias itu Kristos. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia orang yang diurapi. Jadi Tuhanmu itu orang. Kores pun Kristus. Ya, jadi pelajari dulu itu. Pelajari dulu apa itu rasul, nabi. Jadi Yesus itu ya Mesias. Kores pun Mesias, Salomo pun Mesias. Terus ada yang menuhankan Kores? Tidak ada. Kalian harus menuhankan Mesias itu. Di mana tulisannya Musa Mesias? Kores, pasang kupingmu. Jangan congek. Kores, Salomo, Daud. Tuh, Mesias semua. Jadi cari tahu dulu definisi apa itu Mesias. Mesias itu orang yang diurapi. Siapa yang diurapi? Orang yang diurapi. Jadi Tuhanmu itu orang diurapi. Kores pun diurapi. Yesus datang sebagai manusia. Tetapi dia Yesus Kristus, dialah. Jadi Tuhanmu itu Tuhan jadi-jadian. Berubah jadi manusia gitu. Dia dari roh Allah yang datang ke perut Maria. Oh, jadi roh Allah itu berkinosis. Jadi itu yang kau masumi itu roh Elohim itu Tuhannya Musa. Itu aku maknanya begitu. Tuhannya Musa menjelma menjadi manusia gitu. Betul. Isilumu. Betul. Oh, di mana pemahaman orang Yahudi itu seperti itu? Kamu baca ketika Maria masih perawan, dia apa kata malaikat? Kamu mengandung dari Roh Kudus. Mengandung Roh Kudus dia. Tidak seperti nabi-nabi. Kata malaikat ketika mendatangi Maria, engkau akan mengandung seorang orang. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Tiba-tiba di Lukas 2:11. Ya, tiba-tiba Lukas 2:11, hari ini telah lahir Tuhan. Kata malaikat orang, yang lahir Tuhan. Nah, mana yang benar ini Bibelmu nih? Nggak jelas. Dia akan mengosongkan dirinya yang adalah cahaya yang tak terhampiri. Dia mengosongkan diri, dia setara dengan Allah. Dia meninggalkan. Di mana datanya setara? Di mana datanya itu setara? Setara dengan saya bacakan. Yang kau sebut tadi, setara dengan Tuhan. Coba. Jangan cuma dogma doktrin di kepalamu. Coba dalil, bermain dalil lah kalian. Ayolah. Aku bacakan ayatnya, kau dengar dulu, diam dulu. Di mana dia setara? Ini dia setara dengan Allah. Kau Juma tahu ayatnya itu, mana ayatnya? Ya mana datanya, jangan congor, mana? Yesus setara dengan Allah, dengan Tuhan, coba. Ku buka ya nomor berapa kalau dia setara? Ayo. Nomor berapa? Jangan suka nipu-nipu di sini lah. Kau ini. Jangan di mute, saya mau bacakan Alkitab. Ya, mana ada tamu? Setara dia dengan Tuhan. Coba. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Baca. Kau baca.
Di situ setara. Iya, setara. Yesus Kristus yang memiliki hakikat ilahi, rupa Allah dia. Kau baca itu, rupa Di Allah. mana di situ memiliki ilahi? Mana? Sifat ilahinya mana tertulis? Itu karangan bebasmu. Jangan kau nipu di sini, kalau di gerejamu kau nipu lah. Ini ayat Alkitab yang aku baca, ayat Alkitab Ya ini. baca, coba berapa? Filipi berapa? Tulisan Paulus. Tulisan Paulus berapa? Filipi 2 ayat 6. Nomor bukan ayat, kau nyolong-nyolong itu. Filipi 2 nomor 6. Duluan Kristen daripada Islam. Nyolong itu. Berapa? Coba. Baca. Walaupun dalam rupa teos tidak menganggap, botol tidak menganggap kesetaraan. Kau bilang setara. Botol juga kau. Di sini tidak menganggap kesetaraan. Tidak menganggap. Kau ngarang bebas Dia menganggap. kan mengosokkan, karena dia mengosokkan dirinya. Baca. Kan tertulis di sini tidak menganggap setara. Kau mau menipu di sini, kau bilang si Yesus setara. Baca Dasar penipu. Kau yang penipu. Kalau kau menipu di gerejamu sana, di gerejamu nipu. Karena di sana itu orang-orang botol. Baca keseluruhan. Cuma modal imani. Nah, tidak menganggap kesetaraan. Kau bilang setara. Tapi dia tidak mau menganggap, tapi dia setara. Dia Tidak setara, tapi tidak mau menganggapnya. Mama kurang belajar lagi pada debat. Tidak menganggap kesetaraan. Kau mau menipu di sini, kau bilang setara. Yesus tidak tahu hari kiamat, hanya Bapa yang gambar tahu. Allah, ya, gambar Allah. Turunlah kau, monyet kau. Penipu kau. Pada ribut, capek. Yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan dengan teos, tidak menganggap setara. Botol juga ini orang. Dia bilang Tuhan setara dengan Yesus, mana ada. Paulus saja mengatakan tidak setara. Ini surah-surah Paulus. Bego, Kristen. Aduh, teman-teman Kristen tuh jangan nipu-nipu lah. Kau sudah bawa data, kau kaburkan lagi datamu, kau tipu-tipu datamu. Bego dia, teman-teman. Oten itu kalau Kenapa diturunin, Bunda? Aduh, saya suka keributan loh. Udah berantem lagi, naik. Enggak ada akalnya, enggak ada otak. Sering diskusi, dicandain sama Bang Dalbo itu. Sering diskusi. Nah, Halo. oh, berantem, ayo berantem. Gas, 1, 2, 3. Babi. Ngapain ini kan orang diturunin gitu, lagi? dati Aduh. rungkat. Bunda Rahma berarti kalah mental, berarti kalah sabar. Enggak, bukan. Ngapain kita ribut? Udah Bisa sama Gus aja Miftah kita. aja, naik Carolina sama Gus Miftah, ayo berantem. Ayo berantem. Nah, sama Gus Miftah. Mama. Mau kena orang. Yo, kolor. Botol. Astagfirullah. Masya Gak ada oten lain, kan? oten itu ya. Sama Ustadz aja kalau gitu ya. Ustadz Miftah. Kenapa sih Akang ini suka kalau ribut orang gak ada isi? Ya daripada sepi nggak ada yang ngomong. Ini pada live di YouTube. Oh, jadi memang bagus ya. Naikkan aja sama Ustadz Miftah. Pakai ilmu aja, jangan ini kolor. Kolor aja. Udah sama Gus Miftah tuh, sama Gus Miftah. Open cam. Lu kan ini si rambut pirang. Biasanya open cam Bu Kolorin Kak Karolin tuh kan. Gedein. Open cam. Sabar netizen, Akang ini suka yang begini-begini. Open cam. Yuk, saya bacain Amsal, open cam. Apa mau diskusi apa?
itu dia berpotong. Udah Bu Dia mau takut Carolina, dengan ya mudah-mudahan dengan kekerasan hati Bu Carolina sekarang ya, mudah-mudahan kedepannya Bu Carolina bisa apa namanya, bisa membuka hati, bisa mengkaji. Ya kan yang namanya hidayah itu kan gak ada yang tahu ya, gak ada yang tahu, itu free will milik Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mending kita di sini diskusi santai aja, sok Bu Carolina bertanya aja tentang Islam sampai Bu Carolina stroke ringan. Ini ada Gus Miftah, saya gedein sama Gus Karena Miftah. saya tertarik dengan agama lain. Iya, nggak apa-apa Bu Carolina, nggak apa-apa. Jadi saya- Bertanya aja tentang Islam. Saya hanya tadi membacakan ayat Alkitab, dia potong. Begitu tadi. Nggak mau Itu dia. sekarang bertanya ke Islam, jangan ngebahas Itu masalah nggak dipotong, Bu Karolin. Nggak ada yang dipotong. Bu Karolin Karena aja saya yang langsung disuruh diturunkan. nggak mau. Gini, kenapa sih Bu Karolin percaya nggak sih dengan Bibelnya Bu Karolin? Loh, saya yang membacakan tadi, saya juga bukan bertanya. Saya mengerti Bible saya sudah mengerti. Cukup Roh Kudus yang mengajari saya. Oke. Dan kalian. Berarti kalau diilhami Roh Kudus itu pasti benar ya? Iya Ya, Bu benar. Karolin. Sesuai firman Tuhan. Kebenaran itu sesuai Oke. firman Tuhan, bukan sesuai Siap. pikiran kita. Itu. Saya nanya nih Bang Karolin, bukan Pak Karolin kan, kenapa keceletot terus ini Bunda Rahma? Bu Karolin, kalau orang itu bahasa Indonesia bukan? Apa? Kalau orang itu bahasa Indonesia bukan? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Kalau orang itu ciptaan bukan? Ciptaan lah, masa? Kalau ciptaan itu Tuhan bukan? Ya bukanlah. Cerdas ini, cerdas Bang Jantan. Cerdas ini, Bu Karolin ini cerdas ya. Ya kalau ditanya tentang itu pasti Cerdas cerdas. ini ya. Coba tentang ketuhan, apa Iya. tanya ketuhanan. Cerdas ini. botol. Oke Bu Karolin. Bu Karolin. Kalau kambing itu melahirkan apa Bu Karolin? Itu jangan pulsa pertanyaan anak TK. Kenapa? Loh, iya, yang kita kan kita bukan. Langsung juga pada Ya pokok udah. pembicaraan itu. Oke, kalau manusia itu melahirkan apa Bu Karolin? Ya manusia melahirkan manusia. Manusia. Kalau Maria itu manusia bukan? Maria manusia yang dipakai Allah untuk. Ah kan mulai kan. Baru saja tadi disanjung-sanjung. Barusan tadi disanjung-sanjung cerdas. Ih gimana? Kalau oke, kalau Maria kan beda asal usulnya Bu bro. Karolin. Dia bukan dari sperma kayak kau. Oke. Santai-santai. Bu Karolin. Bu Karolin ini percaya nggak sih sebenarnya dengan Bible Bu Karolin ini? Ya jelas percaya lah, makanya aku Kristen. Gimana sih kau? Oke, siap. Aku nggak percaya kayak cuma itu. Berarti percaya nggak dengan yang tertulis? Percaya nggak dengan yang tertulis? Percaya. Oke, yang tertulis tersebut Maria melahirkan seorang anak laki-laki atau setuhan laki-laki? Maria itu melahirkan seorang manusia, tetapi dia adalah kodratnya Allah. Loh, katanya percaya yang tertulis, gimana Bu Karolin? Coba Iya, pelan-pelan. tapi asal usulnya saya mengerti asal usulnya Oke. dari mana dia tahu Allah. Loh, gini Bu Karolin, yang tertulis itu orang atau Tuhan yang tertulis itu? Yesus yang datang sebagai manusia. Yesus itu datang sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Kalau dia datang sebagai Allah, Oke. banyak dunia ini. Ya, kalau manusia itu ciptaan bukan? Nggak usah kemari kemana-mana. Bentar Gus Miftah, bentar. Adalah Allah. Saya mempersilahkan dia menipu orang Kristen, nggak apa-apa. Biar dia nipu seterusnya, biar netizen nanti yang Alkitab yang menilai gitu ya. Yohanes 1 Biar dia ayat 1, menipu terus, Yohanes diarahin 1. aja untuk dia menipu Gus Miftah. Iya. Bu Karolin barusan mengatakan percaya dengan yang tertulis, betul nggak? Coba Bu Karolin. Oke, yang tertulis tersebut Yesus itu lahir sebagai manusia, betul nggak? Betul. Kalau manusia itu ciptaan bukan? Ciptaan? Berarti kalau ciptaan itu Tuhan bukan? Kalau Yesus sendiri dia Allah, dia mengambil. Gimana? Katanya percaya dengan yang tertulis, berarti bohong ini Bu Karolin. Bohong berarti Bu Ini loh, Karolin. Kita jangan kita samakan dengan kita. Dia kan berbeda, dia dari roh Allah. Kamu dari sperma. Kan Oke. itu beda. Siap. Oke gini. Yesus dari roh, betul? Iya, dari roh Allah, dari roh kudus. Oke, siap. Berarti yang dikandung Maria tersebut itu roh Tuhan
ataukah roh Yesus? Roh Tuhan. Roh Tuhan. Yang Oke. diberi nama Yesus. Siap. Tuhan yang diberi nama Yesus. Iya, iya, siap. Oke. Berarti Yesus itu dikandung sama roh atau dikandung sama Maria? Kan sama Maria lah. Dikandung sama Maria. Namanya Oke, yang mengandung. yang Tuhan itu yang mana? Yang rohnya ataukah yang Yesusnya? Yang Tuhan itu. Jadi Yesus itu adalah tubuh yang dikenakan roh. Doktrin Bu Karolin. Tadi Mbak di awal gini Bu Karolin. Kita kan udah jelas. Coba Bu dari Karolin, awal Bu kita Karolin. sudah melihat bahwa dia mengandung Roh Kudus. Oke, gini ya udah. Bu Karolin, saya bacakan ya. Bu Karolin ada Bible nggak di situ? Ada. Ya, silakan buka. Coba baca 14 nomor 1 coba. Apa itu? Yohanes 14 nomor 1 coba baca. Ya, buat teman-teman kalau ada yang tahu nomor telepon ambulan ya silakan ditelepon, takutnya kenapa? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ini Oke. adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Perkataan Yesus ya. Oke ya. Iya, udah pelan-pelan, jangan ngebut, pelan dulu, pelan. Iya, pelan dulu, pelan, jangan ngebut, pelan-pelan dulu. Ah, kenceng banget, nggak ada remnya, gimana sih? Yang Coba. semangat, Roh Kudus itu semangat, tidak boleh lembek-lembek. Iya, siap. Oke, itu perkataan siapa? Perkataan Yesus. Percaya dengan Yesus. Percayalah. Oke, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang dipercaya? 1, 2. Nah, 2 kan? Siapa? Gini, yang gini. satu. Gini. Oh gini, gimana? Coba ulangi, coba. Katanya percaya. Ayo, berarti Bu Karolin ini bohong, tukang bohong. Kenapa? Bu Karolin kenapa tukang bohong? Bu Karolin kenapa bohong? Dia Oke. mengajarkan percaya kepada Allah. Santai. Oke, siap. Iya, nanti dulu nanti. Makanya pelan-pelan dulu. Katanya percaya dengan Yesus. Itu percayaan Yesus, betul nggak? Iya. Oke, saya ulangi lagi. Percayalah kepada Elohim, percayalah kepada kukunya siapa? Yesus. Yesus. Ada berapa yang dipercaya di situ? Kalau sesuai namanya, dia mengatakan percaya. Katanya percaya dengan Yesus. Gimana? Kok dibantah lagi? Bu Karolin ini. Iya, kan dibantah dulu di situ. Yesus itu kan menjelaskan bagaimana manusia itu harus percaya kepada Allah. Saya tidak bertanya tentang penjelasan yang nih Bu Karolin. Tidak Yang menentukan saya orang. pertanyakan Bu Karolin, coba. Ini kita keimanan itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Oke, keimanan oke. Keimanan Bu Karolin itu sama nggak dengan keimanan Yesus? Yesus itu Allah itu sendiri. Dia mengajarkan bagaimana kita menyembah. Mulai lagi. Bu Karolin kok. Coba, keimanan Bu Karolin dengan keimanan Yesus sama nggak? Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Dia Saya nggak mengajarkan. nanya itu. Saya tidak menanyakan itu. Yang saya tanyakan, apakah keimanan Bu Karolin itu sama dengan keimanan Yesus? Yesus tidak pernah iman. Dia tidak memiliki Oke, iman. siap. Dia Berarti Allah. Dia berarti pernah Yesus iman. ateis. Berarti Yesus ateis. Dia Allah itu sendiri. Tadi katanya nggak punya keimanan. Oke, sekarang coba buka Matius 11:2. Oke. Kalau misalkan Yesus, kalau Yesus tidak punya keimanan, oke, Yesus ini menerima firman ataukah yang berfirman? Dialah yang berfirman, tidak ada perantara. Kalau di perjanjian Coba lama. buka dulu Yohanes 17:8. Coba buka dulu Yohanes 17:8-nya. Perjanjian lama itu ada Buka dua. dulu Yohanes 17:8. Buka dulu. Berfirman sendiri. Buka dulu. Bu Yesus itu Karolin. berkata dari dirinya sendiri, Bu tidak pernah ada Karolin. perantara. Bu Tuhan Karolin, berfirman. buka dulu Yohanes 17:8-nya. Buka dulu. Baca aja, baca. Ayo. Suruh. Baca. Ya silakan buka biar enak. Nanti kita aji bareng-bareng. Kita Kamu kaji jangan ngajarin bareng-bareng. kita Alkitab, aku yang ngajarin kau. Apa? Aku yang ngajarin kau, bukan kau yang ngajarin aku Alkitab. Bu Karolin. Coba buka dulu, coba buka dulu.
Coba buka Yesus dulu. itu adalah Allah, itu ada di Yesaya 9 ayat 5. Mana di situ? Yesaya itu. Coba balik lagi kita balik lagi. Buka Rolin, kita balik lagi di Yohanes 14:1 tersebut. Ada berapa yang harus dipercaya di situ? Jadi beginilah bro, gini. Saya ceritakan ke kamu juga. Yesus Kenapa sih buka Rolin? karena dia datang sebagai manusia. Dia harus mengatakan bagaimana. Dia datang sebagai manusia nih. Iya. Coba, oke, dia datang sebagai manusia. Bukan Rolin sendiri yang mengatakan. Nah, yang namanya manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, dia kan hakikatnya Allah. Bukan Rolin. Manusia itu ciptaan bukan? Jangan larikan ke manusia, jangan samakan dirimu dengan Yesus. Berbeda bro, berbeda. Apa bedanya? Dia dari roh Allah, dia dikandung dari darah Maria atau darah dari perawan. Kamu dari sperma, dari seks. Ya, santai. Iya, apa bedanya? Jadi Apa beda, bedanya bro. tadi? Dia adalah Allah, dia adalah roh Allah. Oke, siap. Berarti Yesus itu anak siapa? Dia adalah Allah itu sendiri, tidak ada anak siapa-siapa. Bukan Rolin, saya tanya ulang nih. Berarti Yesus itu anak siapa? Dia tidak ada anak siapa-siapa. Dia hanya datang berkenosis di perut Maria, tetapi dia itu adalah anak Allah itu sendiri. Ya udah, ini coba buka Rolin, buka Roma 1 nomor 3. Kenapa dengan ayat itu? Ya buka aja dulu, buka. Begini dia, kamu mengarahkan saya kepada bahwa Yesus itu manusia. Itu Bibelmu, itu Bibel buka Rolin, itu Bibel buka Rolin itu. Baca dulu. Itu bukan Quran kan? Itu Bibel kan? Oke, silakan baca. Katanya bukan anak siapa-siapa. Coba baca dulu. Roma berapa? Roma 1 nomor 3. Ini tentang salam dari Paulus. Ini tentang Paulus nomor 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang maha kuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa dia? Diperanakan dari keturunan. Itu kan hanya sisilahnya, dia lahir dari Maria, sisil Maria. Oke, saya buka cam ya. Saya buka cam nih. Oke, kita santai dulu, buka Rolin, buka Rolin. Katanya dia itu bukan anak siapa-siapa. Gini, itu kan hanya suatu perkataan yang sisilahnya itu kan sudah dinubuatkan para nabi akan lahir dari. Buka Rolin, ini bacanya apa? Buka Rolin, ini bacanya apa ini? Nggak usah kamu lari-larikan kemana-mana. Yesus itu adalah Allah. Ini baca dulu, ini bacanya apa ini bacanya? Nggak tahu aku apa bacanya itu. Baca sendiri. Ini ya udah saya deketin, ini bacanya apa ini? Nggak tahu aku nggak bisa baca itu. Katanya tadi kalau saya dari sperma nih, buka Rolin dari sperma. Saya tanya ini bacanya apa? Kenapa lari ke sana, nggak nyambung kali kau? Kau Yesus itu dari roh Allah, tidak ada. Buka Rolin, coba baca dulu ini dari siapa? Nggak tahu. Ini baca, ya udah bacanya apa ini bacaannya? Baca sendiri. Bacaannya sperma. Ini lihat, ini yang tertulis dari keturunan Daud. Kata buka Rolin, Yesus itu bukan keturunan dari siapa-siapa, berbeda dengan kita. Jangan kau larikan. Oke, saya nggak kemana-mana. Di sini di Roma 1 nomor 3. Santai dulu, buka Rolin. Pelan-pelan. Yesus itu dari Roh Kudus itu udah titik. Santai dulu. Belum putar. Coba buka Rolin, dengarkan dulu. Kata buka Rolin tadi, Yesus itu berbeda dengan kita. Kalau kita dari sperma, kalau Yesus bukan dari sperma.
di Roma 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut dari daging. darah. Hei, dengar Nanti. dulu. Yesus Oke. itu dari Kita buka orang yang Rolin. perawan. Buka Rolin. Bukan kemana-mana. Buka Rolin, percaya nggak dengan yang tertulis? Yesus itu dari perawan, bukan dari laki-laki manapun. Hei, kamu harus baca Ya, itu. oke. Siap. Buka Rolin, percaya nggak dengan yang tertulis di Bible? Tidak ada hubungan, itu tidak nyambung. Saya tanya, Buka Rolin, percaya nggak dengan yang tertulis Tidak di Bible? nyambung yang kau narasikan, tidak nyambung dengan Roh Kudus. Berarti salah. Berarti ini salah. Bibelnya salah. Tidak ada sambungannya. Yesus itu dari Roh Kudus. Iya, berarti salah Bibelnya. Tidak ada hubungannya dengan kau katakan itu. Iya, saya tanya, berarti salah ini Bibelnya di Roma 1:3 ini. Berarti Roma 1 nomor 3 ini salah. Tidak ada hubungannya. Keturunan artinya itu hanya sebagai sisilah, sebagai Oke, saya sisilah. nanya, ini Itu dari tentang anaknya. keturunan Iya, Daud. tentang anaknya. Ini nyahnya ini siapa? Nyahnya ini. Itu yang dari keturunan Daud, Yusuf. Tetapi itu tidak ada campur tangan dari Yusuf. Dia, Maria tidak bersetubuh dengan Loh, tidak bersetubuh kata dengan Maria Buka sampai yang Rolin. terakhir, ya. Kata Buka Rolin, Yesus itu beda dengan kita. Kalau kita dari sperma, kalau Yesus itu bukan. Nah, ini bacaan apa ini bacaannya? Nggak nyambung kali kau tuh. Nah, orang kau semua. Baca dulu, ini baca dulu apa bacaan? Ini baca dulu. Malu dia. Malu. Ada hubungannya kau, Halo. nggak nyambung. Nyambung kau, nggak nyambung. Tidak nyambung narasi dengan Yesus. Iya, Yesus itu keturunan Daud bukan? Ih, kalau lari ke sana nggak nyambung kotakmu ya. Memang kau buta dan tuli akan kebenaran, memang benar gitu. Nggak nyambung. Oke. Oke, kita cek siapa yang buta dan tuli. Ini bacanya apa? Buka Rolin. Tadi katanya Buka Rolin percaya yang tertulis. Ya, dia dari roh Allah. Ini keturunan, ini teksnya, teks original ini sperma. Yesus juga sama seperti kita. Di dalam Roma 1 nomor 3. Ini bukan Al-Quran, ini Bibelnya. Buka Rolin, berarti salah ini Roma 3 ini. Roma 1 nomor 3 ini. Komputer kau itu baca Alkitab secara Alkitab itu dari komputer yang dibuat manusia itu. Dibuat arti Oh, berarti salah. Oke, berarti Itu salah ini. Yang kau punya salah. Ya udah. Berarti salah ya. Salah yang kau punya itu, tetapi Alkitabku benar. Oke, coba baca. Sama nggak bacaannya coba? Bacanya sama nggak? Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Sama nggak dengan yang di Bibelnya Buka Rolin? Keturunannya ya sama. Tetapi sperma itu dari mana kau datangnya itu? Dari mana kau buat-buat itu? Oke. Ini teksnya, teks originalnya ini apa ini keturunan teks originalnya? Jangan kau arti-artikan menurut otakmu, ya. Ini dari Kristen ini Buka Rolin. Oke, kita balik lagi gini, yang sederhana lagi lah. Buka Rolin gini dulu Bang Rolin. Ada nggak definisi kalau manusia itu bisa menjadi Tuhan? Saya tidak bisa menjadi Tuhan, tapi Tuhan bisa menjadi manusia. Ya. Oke, siap. Tuhan bisa menjadi manusia, betul? Betul. Undang-undang yang mengatakan tadi Tuhan bisa manusia. Saya tidak bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan bisa menjadi manusia sesuai. Oke, siap. Ya, siap. Berarti menurut Buka Rolin, Tuhan bisa menjadi manusia, begitu kan? Iya, kau ulang-ulang berdua kali kau. Oke, apakah Yesus mengajarkan itu? Yesus itu Ayo. membawa keselamatan, membawa terang. Saya Maka tanya dia Buka Rolin. tentang keselamatan. Di mana tentang Buka kita Rolin? menyembah Allah. Buka Rolin. Bagaimana kita Di mana menyembah Allah Buka Rolin? yang Maha Kuasa. Jangan kau larikan kemana-mana. Buka Rolin. Buka Rolin di mana Yesus mengajarkan kalau Tuhan itu bisa menjadi manusia di mana? Itu bukan ajarannya Tuhan. Kok kau melarikan Yesus? Ada nggak? Yesus datang untuk Ada menyelamatkan manusia. Dia Saya mengajarkan tidak nanya itu, Allah. Buka Rolin. Saya tidak nanya kayak gitu, Buka Rolin. Gini aja. Kamu cari ayatnya. Di mana ayatnya Yesus bukan Tuhan? Itu aja. Kalau itu ada, aku masuk Islam.
Oke. Ya itu saya Siap, sama ya. yang perkataan itu. Yesus bukan Tuhan dan Yesus tidak pernah menerima penyembahan itu. Coba kau tanya. Oke, Tanya ayat ini. iya siap. Oke, santai Bu Karolin. Siap ya. Ini menurut Bu Karolin bahwasanya apa? Tak carikan tentang Yesus itu bukan Tuhan, begitu? Perkataan ini Yesus Iya, Bu Karolin. bukan begini. Sesuai ayat itu tiga ini loh, tiga ini. Yesus Oke, bukan siap. Tuhan. Ya. Oke, kalau hamba itu Tuhan atau bukan Tuhan? Jangan kau ngeles kemana-mana, cari ayatnya di Alkitab. Yesus bukan Tuhan, itu aja. Coba baca ini. Yesus hamba Tuhan. Kalau hamba itu Tuhan bukan? Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan itu tidak ada perkataan Yesus. Saya nanya, Yesus hamba Tuhan. Jangan Bu, aku carikan Kalau hamba- ayatnya. Yesus bukan Tuhan. Kalau hamba itu Tuhan bukan? Cari ayatnya. Yesus bukan Tuhan. Bisa baca nggak? Iya, Yesus oke, siap. bukan Tuhan. Nah. Oke, udah? Saya nanya nih, Yesus hamba Tuhan. Kalau hamba itu Tuhan Tanya, bukan? aku mau carikan ayat itu ke kaku. Tunjukkan Yesus bukan Tuhan. Aduh, blok-kutak. Ini loh teman-teman Kristen ya. Lihatlah teman-teman ya. Iya, bentar. Bentar Bu Karolin. Bentar Bu Karolin ya, bentar. Inilah teman-teman ya. Coba teman-teman Kristen saksikanlah, lihatlah teman kalian. Selama kalian alite, kalian itu akan menolak waras. Lihatlah teman kalian. Keimanan kalian, keyakinan kalian, kepercayaan kalian dibangun oleh tipu daya. Tunjukkan ayat itu. Keimanan kalian, kepercayaan kalian dibangun oleh kebohongan dan dusta. Lihatlah teman-teman alite, masihkah kalian mau terjebak? Masihkah kalian mau terkungkum dalam doktrin pokoknya Yesus Tuhan? Lihatlah teman kalian tanpa rasa malu. Tanpa rasa malu, lihatlah. Apa yang tercantum dia tolak. Apa yang tertulis dia bantah. Apa yang diajarkan Yesus tidak peduli. Apa yang ada di dalam Bible mereka abaikan. Lihatlah kalian, keimanan kalian penuh dengan halusinasi, hayalan, angan-angan, tipu daya, praduga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yahunnun, kata Allah. Sebenarnya mereka tidak memiliki wawasan, pendidikan, pengetahuan tentang Bible mereka sendiri. Apa illa amaniya, kecuali apa yang ada di dalam pemikirannya adalah angan-angan, keimanannya adalah halusinasi, khayalan. Wa inhum illa yahunnun, dan apa yang mereka yakini cuman praduga, cocokologi, tebak-tebakan, cekodam. Itulah mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan buat teman-teman alite, masihkah kalian bertahan? Jangankan Al-Quranul Karim, jangankan baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan ajaran yang tercantum, yang termaktub, yang tercatat di dalam Bible secara gamblang, kalian bantah mentah-mentah. Semua ajaran Yesus yang mengajarkan ajaran para nabi-nabi sebelumnya, kalian singkirkan hanya diketek. Lihatlah teman-teman alite, lihatlah. Sebenarnya gini teman-teman ya, kita melayani seperti kita sebenarnya melayani seperti Bu Karolin itu bukan betah ya, bukannya betah teman-teman. Kita tentu tidak bisa berharap doktrin mereka yang berpuluh-puluh tahun, berabad-abad, tidak mungkin kita robah begitu saja dengan membalikkan telapak tangan. Tapi setidaknya diskusi ini ketika mereka menunjukkan ke BOTOL-an, ketika mereka menunjukkan ke BODOH-an, setidaknya bisa menjadikan pelajaran dan edukasi buat teman-teman yang di bawah, dari teman-teman aliteng maupun muslim. Inilah bahayanya.
Inilah bahayanya mereka dalam doktrin pokoknya Yesus Tuhan. Ketika mendengar, ketika ditampakkan dalil-dalil di dalam Bibelnya, langsung secara otomatis akalnya sungsang, isi otaknya blekutak. Ketika mendengar nama Yesus, secara otomatis langsung ODGJ, orang dengan gangguan Yesus. Itulah mereka. Gantian. Oke, Bu Karolin. Nah, ya udah kayak gini, Bu Karolin bertanya aja deh. Bu Karolin bertanya aja, silakan. Bu Karolin Oke, aku bertanya ke kamu. Iya, silakan. Bertanya kepada kamu. Ya. Di mana manusia yang bisa menyertai manusia sampai akhir zaman? Di mana Itu ada manusia? Yesus. Di mana manusia bisa menyertai manusia lain sampai Semua, akhir oke. zaman? Semua para nabi. Semua Nabi para semua nabi. dari Ya tanah, santai semua dulu. nabi-nabi Ya dari tenang tanah, dulu. Pelan-pelan gimana sih? Santai dulu. Gini Bu Karolin. Semua para nabi mengajarkan untuk menuntut umatnya kepada kekekalan, yaitu mendapatkan surga. Sama seperti halnya Yesus. Bukan begini loh, aku tanya ke kamu. Mana manusia yang berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman? Hanya Yesus. Hanya Yesus Oke. Maha Hadir. Siap, Dia menyertai siap, oke. sampai hari ini. Siap. Ya. Oke, siap. Berarti hanya Yesus yang menyertai untuk hidup kekal, betul? Iya, menyertai dia berarti hidup, dia hidup. Siap. Oke, Menyertai siap. artinya dia ada. Oke, dan iya, dia iya, siap. Oke. Supaya mendapatkan kekekalan bersama Yesus. Nah, sekarang saya pertanyaannya, untuk mendapatkan kekekalan itu, menganggap Yesus sebagai apa? Bro, saya tanyakan manusia mana yang Saya tidak bertanya seperti itu. Iya, menyertai itu oke. artinya dia Ya. ada di Saya setiap kita, gitu loh Bu artinya. Karolin. Jangan kau bilang kekekalan. Saya ikuti narasimu. Oke, menurut Bu Karolin, bahwasanya Yesuslah yang akan membawa Bukan kepada menurutku, kekekalan. bukan seperti itu tujuannya. Silakan, Manusia silakan. mana yang bisa menyertai manusia lain sampai akhir zaman? Oke, Yesus Berarti ya. menyertai artinya dia ada di dekat kita terus. Iya, siap. Oke, Yesus, betul? Iya, dia berarti kan Oke, Allah, sekarang. hanya Allah yang hadir. Oke, siap. Untuk mendapatkan kekekalan yang dijamin oleh Yesus, itu menganggap Yesus sebagai apa? Bukan untuk mendapatkan kekekalan. Manusia mana menyertai artinya dia ada dekat kita terus. Itu loh menurut Oke, saya. coba baca Yohanes 28:20 coba. Baca Yohanes 28:20 dulu. Bacakan dulu, saya lagi ngomong. Baca dulu Yohanes. Nah, wih, keren ini. Wah, saya nyingkah kali itu kasabrang paling bang balik-balik mau budak tilu, lamun balik mau budak tua, balik di sekolah tuh jadi. Wah, Takut pendapatku. Ya. Coba Bu Karolin, coba buka dulu Yohanes 28:20. Silakan Bu Karolin. Saya bukakan. Yohanes Ya, silakan, 28:20. Allahu Akbar, itu cipokan sampai di pipi semua habis itu sama cipokan. Tujuan saya tadi, saya bertanya ke kamu, di mana manusia dapat menyertai manusia lain? Itu yang tanyakan kok kamu lari kemana-mana? Iya, ya udah. Ya Itu udah. mukanya penuh Kamu sama cipokan jelek-jelekan kudus. saya dari tadi, Orang. kamu bilang saya Ya oleh udah, iya, cuman Yesus. Oke, cuman hanya Yesus. Oke, ya, oleh hanya tadi, Yesus. aku tanyakan manusia Oke, mana ya, yang oke. menyertai manusia lain yang kepada zaman? Iya, berarti cuman Yesus kan? Iya, kan berarti dia Allah, hanya Allah Oke, yang maha siap. hadir. Oke. Iya, oke, saya ikutin narasimu. Oke, hanya Yesus Dan sekarang. kau bilang kami asal-asal Coba buka semua dulu. itu Oke, sesuai iya, data. siap. Sesuai Oke, yang saya nggak percaya, membantah. sesuai Itu data. kayak oke, saya tidak membantah. Saya tidak membantah Bu Karolin. Sekarang buka dulu Yohanes 28:20-nya. Yohanes 28 ayat 20 mencatat pengakuan iman Thomas kepada Yesus yang bangkit. Jadi 28:20, 28 Matius, Matius 28:20. Iya. Matius 28:20.
Matius 28. Maaf salah ya. Matius 28 Matius 20. 28 ayat 20. Nomor ada ayat. Silakan. Coba baca yang keras. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Oke, siap. Berarti Manusia mana yang bisa menyertai dia sampai iya, akhir zaman? santai dulu ya, tenang dulu, pelan-pelan. Untuk disertai Yesus sampai pada akhir zaman itu mengikuti ajarannya atau tidak mengikuti? Loh, ini tidak lari ke sana. Saya menyatakan. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat Bu siang. Karolin, coba Bu Karolin. Bu Karolin tadi mengatakan hanya Yesus yang bisa mengantarkan sampai akhir zaman kan? Bukan Betul nggak? mengantarkan, menyertai. Berarti Menyertai. Gus Miftah, Dia izin saya mau sambil rapat ya. Di ini dulu ya. Oke, di situ, oke siap. Di situ ada kalimat menyertai enggak? Di Yohanes 28:20, di Matius 28:20 itu. Makanya ini ayat ini yang kukatakan. Yesus ini yang sanggup menyertai manusia lain sampai Ya, zaman. siap. Nah, coba saya bacakan ulang ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Untuk disertai Yesus sampai akhir zaman itu mengikuti segala perintahnya ataukah tidak mengikuti perintahnya? Izin bu. Begini loh, bukan mengikuti, artinya saya intinya saya katakan menyertai, artinya bukan mengikuti ya, menyertai artinya melindungi, tenang, ada di sekitar kita, itu satu-satu artinya ya. menyertai loh. Coba. Bukan mengikuti pengajaran, itu harus. Dan ajarlah, coba baca ulang. Dan ajarlah. Gimana sih? Itu memang ajar, memang itu kita harus mengajarkan orang lain bagaimana ajaran Yesus. Itu memang harus, tetapi intinya yang saya tujukan manusia bantah terus blek kutak ini. Bantah terus blek kutak ini. Kamu yang setiap yang kamu katakan tadi itu kamu, ya. Coba. Jadi pakai akalmu, manusia mana yang bisa menyertai manusia Bu Karolin lain? percaya Kalau nggak sih tidak dengan Allah. Bu Karolin percaya nggak sih dengan yang tertulis? Ini saya percaya. Oke, Manusia yang mana tertulis. yang menyertai manusia lain sampai akhir, itu yang intinya Siap. itu yang tadi katakan. Bu Karolin. Mana? Yang tertulis. Berarti dia itu Allah, bro. Ya nanti dulu pelan-pelan dulu, Allah yang bisa menyertai orang lain, bro. Bu Karolin. Itu yang saya maksudkan. Pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Untuk dapat yang jadi yang saya katakan hanya Allah yang bisa maha adil, yang maha tahu. Dialah Allah itu sendiri yang bisa Allah menyertai manusia Karim. lain. Saya dapat azab apa ini teman-teman? Saya dapat azab apa Jadi ini malam dengarkan ini? kau. Dan tadi kau menghina aku dari tadi. Kau tanya manusia mana yang bisa menyertai manusia lain sampai akhir zaman? Ya, siap. Kau tidak bisa Oke. jawab. Yang Siap, beto siap, yang Bukar. itu siapa? Iya Bu Karolin. Untuk disertai Yesus sampai akhir zaman itu mengikuti pengajarannya, mengikuti perintahnya ataukah tidak mengikuti ajarannya? Sebentar bu, sebentar biar saya tanggapi. Begini, ini bukan masalah pengajaran, bro. Saya mengarahkan. Itu ajarlah dan ajarlah mereka melakukan. Maha adilnya Yesus itu yang saya tujukan, pokoknya. Pokoknya Yesus Intinya Tuhan. ke pokoknya itu adalah manusia mana yang Allah bisa Karim. menyertai manusia lain sampai Ya. akhir zaman. Kalau tidak Allah, gitu loh maksud saya. Jadi di sini bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri yang sanggup menyertai kita sampai akhir zaman nanti. Iya, gini Bu Karolin, coba. Oh berarti Yesus ya udah. Yesus itu adalah Allah, adalah Theos. Ya. Oke. Ya. Oke. Yesus dan Allah ini satu atau berpisah? Satu. Satu. Berarti ketika Yesus ada di dalam kandungan, Bapak juga di dalam kandungan. Ya, dia ada roh itu tanpa batas. Sekalipun dia Bu Karolin, Bu, saya jelaskan. Ini sama saya aja nih. Apa pertanyaan meminta? Silakan. Oke. Ya udah jawab tadi.
di Matius 28:20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Untuk selalu disertai Yesus sampai akhir zaman itu melakukan perintah Yesus ataukah menyangkal perintah Yesus? Melakukan perintah Yesus. Oke, melakukan perintah Yesus. Kita, Anda sudah bertanya sama saya. Saya bertanya balik. Saya tanya balik. Oke, iya. Perintah santai dulu lah. Ini kan, kita saling bertanya, boleh kan? Bisa gantian nggak? Oke, ya gantian dong, gantian. Tadi sepakat nggak Bu Karolin? Tadi sepakat nggak dengan pendapat yang tadi bahwasanya untuk disertai Yesus berarti harus melakukan apa yang diperintahkan Yesus, betul nggak? Kemiut, Bu Karolin, kemiut. Betul, kita harus mengikuti apa yang dia katakan. Harus mengikuti Jadi apa intinya tadi saya katakan, Allah itu iya siap. yang bisa dikatakan hakikat Allah dulu, atau dibilang Allah itu disebut apa sebagai apa? Karakter apa? Yang bisa disebut dengan Allah itu karakter apa tuh? Pelan-pelan dulu, Bu Karolin. Pelan-pelan ini. Saya tanya kepada Miftah, Allah itu bagaimana karakternya? Mahadir bukan? Mahadir. Betul, Mahadir. Maha kuasa bukan? Maha kuasa, betul. Yesus Maha kuasa, dia telah menciptakan langit dan bumi, dia dari awal dan akhir. Dia bisa apa? Berkuasa atas langit dan bumi ini. Perkataan itu jadi, dia Maha kuasa. Ya siap, jauh gantian dong. Nah, berarti dia Maha kuasa ada di Matius 20 ayat 16. Yesus itu Maha hadir, betul? Betul. Tidak berawal dan tidak berakhir, betul? Betul. Nah, betul. Betul. Sekarang coba Bu Karolin buka dulu di situ coba. Apa? Buka apa? Ibrani 7 nomor 3. Kenapa lari ke sana? Kita kan kamu tadi menyebut baca kami. dulu. Kamu tadi boleh menyebut, gini Bu Karolin. Kristen itu beto hotel. Bu Karolin. Ya. Bu Karolin. Kamu baca dulu. Bu Karolin baca dulu. Baca dulu, baca dulu. Bu Karolin baca dulu. Menyertai orang lain baca dulu. Zaman itu yang saya Bu tanyakan Karolin kamu. baca dulu, baca dulu. Kami menghina kami. Bu Karolin. Bu Karolin baca dulu. Aku masukkan akal, kamu masuk akal. Baca dulu. Akalkan enggak? Allah Karim, Allah Karim. Baca dulu. Allah besar, Allah Maha Kuasa. Dia Tuhan itu Maha besar. Dan setiap manusia, setiap hati manusia. Tuhan itu Maha Kuasa, betul? Betul. Nah, manusia mana? Jika kamu katakan Yesus manusia, iya, Bu Karolin. Jika kamu mengatakan Yesus manusia, manusia mana yang bisa menyertai manusia lain setiap zaman? Baca Yohanes 5:30 coba. Bacaan ke saya udah banyak di sini penuh laptop saya ini. Silakan baca dulu Yohanes 5:30-nya coba. Yohanes 5:30. Yohanes 3 ayat 50. Yohanes 5:30. Yohanes 5 ayat 30 gitu. Nomor, nggak ada ayat. Nggak ada ayat di Bible itu. Ayat Alkitab. Nomor. Silakan Bu Karolin, silakan baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ayat ini menegaskan nanti dulu. Yesus pada Bapaknya yang dia dengarkan. Ya. Bu Karolin, di situ Yesus Maha Kuasa. Di situ Yesus Maha Kuasa enggak? Tidak bisa berbuat apa-apa tentang apa? Tentang menghakimi, bro. Tentang menghakimi atau memutuskan apa yang tidak bisa diputuskan. Bu Karolin. Bukan dia nggak bisa berbuat apa-apa tentang apa? Menurutmu apa? Tidak berbuat apa-apa tentang apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya jelas lah.
This Jadi jangan is- kamu tangkap, dia itu tidak bisa melakukan dari dirinya sendiri. Tentang apa sih? Oke. Tentang penghakiman, bro. Tentang menghakimi manusia lain. Siap tentang penghakiman. Siapa yang menghakimi? Dan Siapa kau yang bilang tentang menghakimi? hak kuasa dan Oke, siapa yang melakukan menciptakan menghakimi? langit dan bumi ini. Ya, siapa yang menghakimi? Menghakimi pada saat itu dia tidak bisa pada menghakimi. Bantah terus. Kita larikan kemana? Yesus bisa menyertai manusia lain, itu sudah cukup. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi loh. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Kalau aku dengar. bukan Jadi Bukarolin, dia kalau menghakimi itu- sesuai apa kalau yang dia dengar. aku- Tidak bisa menghakimi dari Bukarolin. dirinya sendiri. Rocos saja. Aku tidak dapat berbuat apa-apa itu bahasa Indonesia atau bahasa apa, Bu Karolin? Menurutmu tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak bisa berkuasa gitu. Saya tahu Ya, saya itu tahu. bahasa Indonesia bukan, Bu Karolin? Ini bahasa Indonesia, tetapi tujuannya Oke. apa? Begitu loh. Tujuan apa Oke, yang, yang dia tidak bisa yang itu apa tertulis, tujuannya? yang tertulis tidak dapat berbuat apa-apa itu maha kuasa enggak? Yang tertulis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nora. Apa Bunda Nora ini saya ada tamu ini. Caroline udah meninggal di tengah sendiri. Itu di mute, Kak. Kasih tahu. Lanjut Bunda. Tawalah untuk ditawakan, ya. Alhamdulillah ada penyelamat saya. Ada roh penghibur, roh penyelamat. Nah, Yohanes 5 ayat 20 kan tadi. Yohanes 5 ayat 30. Ya. Apa? Ini tentang kesaksian Yesus tentang dirinya. Ya, betul. Ya. Maka Yesus menjawab pada mereka, yang 30-nya, jangan mereka langsung ke bentar. 30-nya, dengan mereka telah 30 itu 9. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya yang tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu selamat. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah memberikan kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Ya, dia sudah bersaksi, dialah telah bersaksi tentang aku. Di situ Bapak sudah bersaksi tentang dia. Bapak yang mengutus mana aku, caranya dialah Bapak yang bersaksi bersaksi? tentang aku. Kamu Yesus Bagaimana itu Bapak saksi itu Bapak sendiri. tentang Yesus dia? itu Bapak itu sendiri. Yesus itu Bapak itu sendiri. Lanjutkan ya, lanjutkan. Coba Bapak yang diulang dulu bersaksi, lagi dialah Kak yang Caroline. bersaksi Ya, tentang aku. sebentar, Kak Caroline ini baca jangan Kamu seperti tidak pernah jangan mendengar sama suaranya, Bebel. rupanya pun tidak pernah kamu dengar. Dan firman-Nya tidak sebentar menetap dulu, di dalam sebentar dirimu. dulu. Sebentar dulu. Dan firman-Nya tidak tetap dalam dirimu. Sebentar dulu. Sabar, sabar. Bapak yang mengutus aku, suaranya bagaimana kata Yesus? Suaranya tidak dengar mereka. Nah, bagaimana Bapak bisa mau bersaksi? Ya itu dia, Yesus itu kan Bapak itu sendiri. Bersaksi dia. Bagaimana? Ya iya, makanya ketika muridnya bertanya, tunjukkan kepada kami di mana Bapak itu. Maka Yesus kata, kamu melihat aku melihat Bapak. Kamu melihat aku melihat Bapak. Nah, Bapak segala dan aku pekerjaan satu. yang Bapak lakukan, aku kerjakan. Aku Ya juga iya. lakukan. Karena Nah, dia sekarang Bapak pertanyaan sendiri, saya. karena Yesus Yesus, Kristus sebentar, Bapak itu sebentar. sendiri. Dari tadi kan Anda membaca. Bapak yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Iya, betul. Jadi di mana pernyataan Yesus bahwa Bapak Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, di mana? Ketika muridnya bertanya ini, selanjutnya kita baca, kita lanjut selanjutnya baca ya. Selanjutnya. Kita suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak
memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu yang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa. Aku datang dalam nama Bapa. Yesus Dia itu datang dalam nama Bapa karena dia utusan Bapa. Yesus itulah nama Bapa. Yesus Kristuslah nama Bapa, bro. Oke, sekarang kalau begini, sebentar dulu. Kita sabar dulu pelan-pelan. Ya. Makanya aku datang dalam nama Bapa. Sekarang saya tanya. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub namanya Yesus. Iya. Di mana tunjukkan kalau mereka menyembah Yesus? Loh, sebelum Yesus datang ke dunia ini, dia adalah bentuk roh. Masih roh. Allah itu adalah roh. Ada tertulis Allah itu adalah roh, maka Allah itu menghendaki manusia itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke. Jadi Allah itulah roh. Oke, sabar dulu. Ini yang satu. Ini Yesus itu adalah roh Allah itu sendiri. Oke, Di sini sekarang saya jelaskan, aku datang dalam nama Bapa. sabar. Nama Bapa Yesus itu Kristus. Sabar, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri ya, benar ya? Iya. Oke, sebentar. Buka Markus 14 nomor 62. Nggak usah kita ke sini dulu. Kita lanjutkan ke sini dulu. Saya pengen tahu Yesus ini lompat. Kita lompat. Kita teruskan yang ke sini tadi. Markus 14 sekalian arahkan ke sini. cepat buka dulu. Ayatnya. Buka dulu Caroline, Markus 16 nomor 60 Markus 14 nomor 62. Bacakan. Oke, jawab Yesus. Nah, ya. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Ayo Kak Nora, cepat Kak Nora, jambak si Corina. Jangan. Jambak lagi. Jangan kok gitu. Dalam nama Yesus Kristus. Allahku dibesar daripada bumi. Oh. Oke. Di dalam Lukas 22:69. Udah buka situ kan? Di mana? Iya, itu kan sama. Markus juga sama, Lukas juga sama. Karena di sini ayatnya kontradiksi. Oke, bacakan. Oke. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Ini yang ngomong ini siapa? Ya, tunggu dulu, yang ngomong ini siapa? Yesus. Loh, Yesus ngomong pada waktu apa? Waktu dia disalibkan, mau disalibkan kan tuh? Bahwa ya, dia di depan mahkamah. Waktu dia ditanyai oleh di depan mahkamah. Di depan mahkamah. Yesus mengatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Pertanyaan saya, sudah terjadi apa belum? Sudah. Nah, manusia itu bersama Bapa. Yesus ngomong di depan mahkamah. Terus Yesus mengatakan bahwa anak manusia ini siapa? Yesus apa bukan? Yesus, dia kan datang sebagai anak. Yesus ngomong di depan mahkamah. Terus Yesus mengatakan Yesus sudah ada di sebelah kanan Bapa. Ini ada berapa Yesus? Satu, dia itu adalah perumpamaan bahwa Yesus sudah ada di sebelah kanan Bapa. Di mana di sini dikatakan perumpamaan? Bapa itu sendiri. Di mana di sini dikatakan perumpamaan? Coba kau baca Lukas 22. Di mana di sini dikatakan perumpamaan? Saya bacakan ke kau. Baca. Lukas 22. Lukas 22. Yang 69. Yes. Ya. Jadi kita baca konteksnya tentang apa dia di situ. Tentang dia ditanyai oleh siapa dia? Mahkamah. Di depan mahkamah udah dibilang perikopnya. Iya, makanya dia ditanyai oleh raja siapa itu saat itu? Raja Kemprot pun juga intinya dia lagi ngomong. Iya, tahu lah, pokoknya itu dia Yuda. Berapa tadi? Nah, baca lah 69. Lukas 22 berapa tadi? Salah nih. 69. Berapa? 6977. Saya turun dulu ke bawah. Oke. 22 69. Yes. 229 69. Saya turun dulu ke bawah nih. Ya, terus yes. Turun dulu. 69. Ya. Yesus dihadapkan Mahkamah Agung, ya. Yes. Dan orang-orang yang menahan Yesus, mengolok-olok dia, dan seperti kalian suka mengolok-olok Yesus, mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutup mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka pada Yesus. Dan setelah dari hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepada
ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke Mahkamah Agung, Mahkamah Agama mereka, katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Tunggu dulu sebentar. Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada orang-orang kami. itu menuduh Yesus sebagai Mesias apa sebagai Tuhan? Orang-orang itu kan orang-orang tidak mengenal Tuhan, bro. Dia orang-orang musuh, orang-orang itu yang menghanyutkan dia. Dia tidak tahu terpaku pada manusia saat itu. Manusia adalah seorang Mesias, menyalibkan Yesus karena Yesus mengaku sebagai Allah. Makanya manusia di situ sama seperti kalian mengatakan Yesus Mesias sama Tuhan. Ahli-ahli Taurat itu orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Jangan dulu, Caroline. Di situ mengatakan Yesus Tuhan apa manusia apa Mesias? Loh, yang berkata itu kan orang yang tidak percaya, orang yang tidak tahu. Kalau dia tahu Yesus Tuhan, dia akan menyesal. Adalah seorang Mesias. Iya, Mesias yang berkata kan itu orang siapa? Yang berkata itu siapa? Yang berkata itu siapa? Orang-orang Yahudi. Nah, itu orang Yahudi tidak percaya Yesus. Sekarang pertanyaan saya, orang Yahudi memang tidak percaya pada Yesus. Caroline, kau jawab jujur. Orang Yahudi menanti kedatangan Mesias apa kedatangan Tuhan? Mesias, orang-orang Yahudi sampai hari ini dia masih menunggu Mesias. Bukan dulu, orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus, dia masih menunggu Mesias sampai hari ini. Mereka tidak percaya Yesus sebagai Mesias apa sebagai Tuhan? Kalau di situ tadi tidak percaya dia sebagai Mesias. Orang Yahudi tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Yesus sebagai Tuhan siapa? Yesus adalah Tuhan. Jawab, tidak ada. Keres. Nah, itu dari Yesus. Kami percaya Yesus Tuhan supaya kami selamat. Dan ada ayatnya, semua mulut akan mengaku orang Yahudi, sabar Caroline. Orang Yahudi di dalam Bible kau, Caroline, sabar, masih menunggu Mesias sampai hari ini. Dek, dengarkan. Orang Yahudi menanti kedatangan Mesias sampai hari ini menunggu Mesias. Sabar. Orang Yahudi yang kau baca tadi menanti kedatangan Mesias. Makanya ditanya, apakah engkau Mesias itu? Bukan ditanya apakah engkau Tuhan itu, karena yang mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah kalian Kristen, bukan Yahudi. Aku mengaku Yesus Tuhan, Yesus adalah Allah. Sekarang kau dari Bani Yakub. Saya tidak berpatok dengan orang Yahudi, saya tidak percaya dengan orang Yahudi. Orang Yahudi memang tidak percaya pada Yesus. Kau jawab aja pertanyaan saya, kau Bani Yakub apa bukan? Tidak percaya dengan apa? Kau Bani Yakub apa bukan? Aku adalah umat Yesus Kristus. Ketahuilah kau. Kau Bani Yakub apa bukan? Aku adalah anak Yesus Kristus. Saya tidak tanya kau anak siapa, mau anak kambing, mau anak domba. Yang saya tanya kau Bani Yakub apa bukan? Aku adalah anak Allah. Kau Bani Yakub apa bukan? Kalau Melkisedek juga dikatakan anak Allah. Melkisedek itu adalah Allah itu sendiri. Kalau Melkisedek itu adalah gambaran Yesus. Melkisedek itu adalah Allah itu sendiri. Melkisedek itu tidak tahu asal-usulnya. Kau sekarang saya tanya. Bani, dulu, kamu tadi menyinggung tentang Melkisedek. Melkisedek itu adalah orang yang dihormati oleh Abraham. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek karena dia adalah gambaran Allah. Dialah sekarang begini, orang kau bilang katanya Melkisedek gambaran sabar, Melkisedek gambaran Yesus. Pertanyaan saya, Melkisedek diterima, apakah Yesus diterima orang Yahudi? Melkisedek itulah gambaran Allah. Saya bertanya, apakah Yesus diterima orang Yahudi? Makanya orang Yahudi itu masih botol, tidak percaya dia sampai hari ini. Orang Yahudi tidak percaya Yesus sampai hari ini. Orang Yahudi sampai hari ini pun dia menunggu Mesias. Jadi begini, sebentar Sal. Jadi begini, kau mengatakan tadi, sabar dulu Sal. Kau mengatakan tadi, jangan Sal, nanti rungkat. Kau mengatakan tadi, kau katakan tadi, Melkisedek itu adalah gambaran dari Yesus. Melkisedek, sabar. Melkisedek memberkati Abraham. Melkisedek dikatakan raja damai. Pertanyaan saya, Yesus dikatakan apa oleh orang Yahudi? Orang Yahudi tidak mengenal Yesus. Nah, Yesus disalib itu karena orang Yahudi. Yesus itu disalib karena orang-orang Yahudi tidak percaya pada Yesus. Yesus itu Yesus. Jadi kenapa kau katakan sabar, Caroline? Kenapa kau katakan Melkisedek itu gambaran Yesus? Ya dia adalah Allah itu sendiri, gambaran Yesus dia. Melkisedek itu diterima loh. Melkisedek ada gelarnya raja.
Iya, dia raja damai, dia Allah itu sendiri. Nah, Dia sekarang adalah Yesus gelarnya apa? Yesus Kristus, dia datang sebagai manusia untuk misinya berbeda. Misinya Yesus itu raja apa? Gelar Yesus itu raja apa? Dibuat oleh Yahudi. Saya katakan tadi, tunggu dulu, Yahudi tidak percaya Yesus, sudah titik. Dan Jadi, tanyakan pada jadi sekarang Yahudi. saya tanya, Yesus ini di zamannya Itu adalah Jadi Yesus ini raja apa? Yesus ini raja apa? Melkisedek raja damai keadilan. Yesus ini raja apa? Ya raja segala raja, dialah raja segala raja. Siapa yang memberi gelar raja di atas segala raja? Siapa yang memberi gelar raja di atas segala raja? Ya Allah itu sendiri, dialah raja. Di mana tertulis? Di mana tertulis raja di atas segala raja? Di mana? Di mana tuh namanya? Dia raja damai. Yesus itu raja damai. Dia saya raja damai. Di mana tertulis raja di atas segala raja? Ya, dia raja. Dia. Ya, siapa yang memberi dia gelar raja segala raja? Dia adalah Allah. Siapa yang memberi gelar? Dia sendiri, dialah Allah. Di Yesaya 95. Yesaya. Siapa yang memberi gelar raja di atas segala raja? Jadi begini aja. Begini aja. Orang Yahudi tidak mengenal Yesus, makanya Yesus disalib. Orang Yahudi tidak mengenal Yesus. Orang Yahudi nanti kedatangan Mesias apa kedatangan Tuhan? Karolin? Saya kan sudah tahu, katanya kan orang Yahudi sampai sekarang masih menunggu Mesias. Nah, kalau kalian menganggap Yesus sebagai apa? Mesias. Ya, kalian menganggap Yesus sebagai apa? Yesus Tuhan. Nah, siapa tulisannya? Ya, oke. Emang Yesus kenal kalian? Kenal setiap orang yang sudah Di mana Yesus kenal pemakan babi? Ya, kau dengar ya. Setiap orang yang sudah Yesus kenal orang yang pergi ke gereja. Yesus ke sinagoge. Yesus tidak makan babi. Mengenal orang yang sudah dibaptis. Tulisannya. Yesus berkata, tidak ada satu orang pun yang dapat mengenal Yesus Kristus. Tidak satu orang pun yang dapat masuk dalam kerajaan sorga kalau tidak dilahirkan kembali. Kami sudah dilahirkan kembali melalui baptis air, ya. Jadi kami ini sudah diperanakan oleh Yesus Kristus. Dia Yesus Kristus itu adalah Bapa kami. Dia adalah Allah kami. Ya. Itu ya yang menjadikan Yesus Ketika kami sudah dibaptis, kami sudah lahir baru, kami yang sudah menjadikan menjadi Yesus Tuhan anak-anak ini siapa? Allah. Enggak, kau jawab dulu Karolin. Yang menjadikan Yesus Tuhan siapa? Dari awal dia Tuhan. Ketika malaikat berkata, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Dia siapa? Orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Menjadikan Yesus Tuhan siapa? Pada orang Yahudi, kami tertuju kepada firman Allah, ya. Oh, kamu tidak tertuju. Kami iman kami Yahudi, tidak kamu baca Matius 15 Yahudi itu tidak mengenal Yesus. Orang Yahudi itu tidak pernah mengenal Yesus. Kamu baca Matius 5:24, Karolin. Yesus diutus hanya untuk siapa? Yesus diutus hanya untuk siapa, Karolin? Yesus itu hanya diutus kepada seluruh dunia. Kata Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Maka aku menyertai kamu Matius 15 nomor 24. Coba kamu baca, Karolin. Wah, Karolin, baca Matius 15:24. Baca, Dek. Matius 15:24. 15:24. Meninggal Karolin, teman-teman. Kau yang meninggal. Hancurkan kau dalam Kristus. Meninggal. Kau hancurkan di dalam nama Yesus Kristus, sementara Tuhan kamu udah bonyok. Kuasalah besar ya dunia ini. Udah bacalah. Meninggal. Mulutmu itu terjaga sesuai perkataan itu. Kau yang meninggal. Udah baca Matius 15:24, Karolin. Itu ada yang Tuhan kamu aja bonyok kok. Kau aja dia. Kalau berani kau sini kau. Udah baca aja. Hampir. Tunggu dulu lagi nyari ini. Jangan dulu saya cari di tempat ini. Matius 15:24. Perumpamaan Kanaan yang percaya, ya. Ya, ayat 20. 4. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan kata hanya aku. itu, iya, kata hanya itu artinya Sini, apa? Hanya. Di sini dengar dulu. Yesus itu menguji iman perempuan Kanaan ini yang meminta penyembuhan saya tanya, terhadap anaknya. hanya itu apa artinya? Perempuan, enggak, ini hanya perumpamaan, hanya dia menguji iman perempuan Kanaan ini, Nora. Oke, kau tidak mau dengar. Oke, itu hanya buka Yohanes 17 nomor 9. Yesus itu hanya menguji iman. Maria diuji. Tuhan kamu aja diuji kok. Ya, Yohanes 17 nomor 9. Buka dulu Yohanes 17 nomor 9. Jadi jangan ke konteks Yohanes 17 nomor 9 bahwa Yesus itu hanya untuk Israel, ya. Itu kata hanya udah fix. Yohanes 17 nomor 9. Coba kau tidak hanya, enggak ada. Kata Jangan Yesus kau itu baca dulu. Yesus itu tidak hanya untuk Israel. Kanaan pun tetap menerima mujizat, ya. Yohanes 17 nomor 9. Apa kata Yesus? Apa Yesus itu tetap memberikan mujizat pada perempuan Kanaan itu, udah titik itu aja. Yohanes 17 nomor 9, Caroline. Bacakan. Aku terus kau suruh emang aku baca Kak Nora, biar ku bantu baca. Baca Sal. Oke, biar ku bantu baca. Oke, ntar ya 17.9 Kak ya. Ya. Oke, 17.9. Sebentar Caroline. Ini sambil ku buka dulu Bible-nya. Jangan marah-marah Caroline. Tadi yang kutunjukkan kan, nah Kak Nora itu bukan meninggal, aku bilang si Caroline ini mirip siapa namanya, mirip apa boneka. Baca dulu Sal, nanti hilang Sal. Coba baca dulu. Kata Yesus begini, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk baca mereka. Sal, jangan kayak gitu. Yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik. Udah. Aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa. Aku berdoa untuk mereka. Mereka itu siapa? Murid-muridnya. Bukan untuk dunia. Jadi Yesus diutuskan hanya untuk Israel. Loh, ya iya dia. Aku berdoa sama dengan muridnya. Dia pasti berdoa sama muridnya lah, gimana sih? Dia bukan mengatakan dia berdoa bersama-sama murid. Dia berdoa untuk siapa? Loh, kamu baca, makanya saya bilang kau baca. Ya udah, muridnya ini sekarang. Dengar dulu kau. Karena saya tanya, saya tanya, muridnya ini pemakan babi enggak? Kenapa pula kau makan babi? Babi itu enak. Babi itu makanan terenak di dunia. Kenapa kau iri kau? Babi itu sehat. Babi itu banyak saya tanya, pengikut Yesus, kau tinggal jawab. Pengikut Yesus, murid-murid Yesus ke sinagoge apa ke gereja? Sinagoge itu seperti gereja lah. Gimana sih lo? Siapa bilang? Sinagoge itu tempat ibadah. Ketika Yesus, dengar dulu. Ketika Yesus, Yesus itu ketika menghancurkan rumah ibadah itu, ketika marah-marah itu menunggal balikan pada pedagang, itu gereja. Gereja kau gereja. Sejak kapan di situ ada topat-topat tangan? Ada situ. Tepung tangan kenapa? Maksudnya ketika dia memutarbalikkan tempat ibadah, rumah Tuhan itu namanya rumah Tuhan. Jadi kamu pernah nggak sih? Caroline, kamu pernah nggak sih nengok peribadatan orang Yahudi yang mereka begini-begini? Kau pikir, pukul-pukul nyamuk? Dengar, Daud itu memuji Tuhan, menari loh. Daud, kamu nggak baca Daud? Caroline, kau pernah nggak nengok orang Yahudi yang namanya beribadah? Mereka dengar dulu, menari memuji Tuhan, Daud, boy. Mereka begini. Nah sekarang kalian di gereja nggak pukul nyamuk. Seperti Daud menari, kami pun menari seperti Daud ya. Mazmur, kamu bacakan kau. Kubacakan ke kau. Mazmur. Kubacakan kau. Mazmur. Yesus itu menari. Daud itu menari dengan gambut yang Daud di situ. Dengan Daud di situ. Sabar. Daud di situ waktu menari. Tunggu bentar izin saya potong izin. Kupuji dengan kecapi. Caroline izin bentar. Bunda Nora kirim alamat ke saya, kirim alamat itu Bunda Emira mau ngirim Al-Qur'an ya. Saya izin
APK dulu. Ini lagi rapat api di Zoom ya. Saya izin ya. Bunda Caroline, aduh mukanya, aduh Masya Allah, ya Allah. Kenapa? Kenapa ketawa Nora? Ada yang lucu? Bunda Rahma, monitor Bunda. Bunda Rahma? Atau si Sal aja dulu. Sal? Bunda Rahma? Sal? Agisal, monitor Agisal. Aja sama Gus Miftah aja. Si Sal kayaknya nggak monitor. Bu Caroline, Bu Caroline. Ya, saya izin menjauh ya. Iya, siap, siap. Kenapa sih Bu Caroline? Semua perkataan-perkataan Yesus, Loh, semua pengajaran-pengajaran. mengajarkan. Gini Mbak Miftah, Yesus itu kan datang sebagai manusia, maka dia berlaku sebagai manusia. Oke, Dia berarti mengajarkan bagaimana iya. menyembah Allah. Gitu loh, Berlaku, Miftah. oke, berlaku sebagai manusia, betul kan? Berarti ketika dia mengajarkan murid-muridnya tersebut, yang dia itu berlaku sebagai manusia, manusia itu Tuhan atau bukan? Ketika berlaku sebagai manusia berarti dia awalnya bukan manusia lah bro. Gimana sih kau ini? Dia datang sebagai manusia. Kau ada nggak datang sebagai manusia? Oke, emang Miftah oke. datang sebagai manusia nggak? Siap, Berarti Bu awalnya Caroline, apa? emang dia datang dari mana? Dari sorga seperti tadi saya katakan ayatnya tadi. Di mana Oke. tadi ayatnya tadi? Apakah yang oke siap? Apakah yang datang dari sorga itu bahwasanya itu Tuhan? Jelas lah, udah dia Filipi 2 ayat 6 tadi udah dikatakan Yesus Kristus yang memiliki hakikat al-ilahi, rupa Allah yang ini ya, koma dia. Yesus Kristus yang memiliki hakikat ilahi, koma, rupa Allah, koma, dan kesatuan dengan Bapa meskipun ia mengosongkan dirinya menjadi manusia, mengosongkan dirinya menjadi manusia. Ya. Itu kau baca itu. Ya silakan Dia baca berarti dulu. dia Ya awalnya baca. Allah. Iya baca dulu. Silakan baca dulu. Pelan-pelan. Ini dia. Yesus Kristus yang memiliki hakikat ilahi dan koma ya, rupa Allah, koma, dan kesatuan dengan Bapa. Meskipun ia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Jadi Allah itu datang menjadi manusia. Tapi Berarti Allah ya, udah belum. Silakan kelarin dulu, silakan. Udah belum? Udah. Berarti menurut Bu Caroline semua ini yang bukan datang, menurut lah bro, ini kata firman Tuhan. iya oke, menurut iya di situ bahwasanya yang datang dari sorga itu bahwasanya itu adalah Tuhan, kan begitu kan? Betul nggak? Ini firman Tuhan yang mengatakan loh, firman Tuhan Yesus Kristus memiliki hakikat ilahi, rupa Ya dengarkan Allah. dulu. Tadi kan Bu Caroline rupa Allah. Dia rupa Allah. Bu Caroline mengatakan, emang Yesus itu datang dari mana, kan begitu kan? Datang dari sorga, betul nggak? Iya betul. Oke, apakah yang datang dari sorga itu pasti Tuhan? Loh, ini jelas dikatakan di sini, bukan saya yang mengatakan. Yesus Oke, Kristus ya udah. yang memiliki Sekarang ini hakikat Bu Caroline, ilahi. Bu Caroline coba buka dulu, baca dulu 1 Korintus Jangan kelamaan, 15 ini nomor sudah jelas. 48. Filipi 2 ayat 26 ini. Iya, Dan Yesus itu coba siapa? buka dulu. Tadi Bu Caroline mengatakan di situ Makanya jangan tertulis lari-lari bahwasanya. kemana-mana. Ini Oke, Alkitab ya, berkata Bu loh. Caroline gantian Yesus lah. itu adalah Allah. Bu Caroline. Iya, Bu Caroline. Tadi Bu Caroline mengatakan yang datang dari sorga itu adalah Tuhan, kan begitu, karena dia datang dari sorga kan. Oke, sekarang coba buka 1 Korintus 15 nomor 48. Tinggal Caroline Ustadz Miftah. Coba Bu Caroline. Dari ke sana sudah jelas Yesus itu adalah Allah. Buka Kenapa dulu, kau Bu Caroline. banyak Coba alasan. buka dulu 1 Korintus 15 nomor 48. Buka dulu.
Gini lah bro, sudah jelas katanya Yesus itu adalah ilahi, rupa Allah. Inilah kalian muslim ini terlalu banyak pemikiran, terlalu banyak alasan, terlalu banyak kalian protes tentang. Kita tidak memprotes. Ya, kalian. Katanya tadi Bu Karolin katanya percaya dengan Bibelnya. Ini justru saya percaya ya. Kita Ya udah, buka dulu. Filipi 2 Ya udah, buka dulu 1 Korintus 15 nomor 48. Buka dulu. Silakan buka dulu. Meninggal si Karolin. Takut dia Ustaz Miftah dia meninggal Ustaz. Saya lagi ngomong sama suami saya. Apa tadi berapa? Iya, buka dulu, baca dulu, baca yang keras, Ayat berapa? buka dulu, Jangan kemudian baca. berubah lagi. 1 Korintus 15 nomor Ini 48. ada tulisannya. Apa ayat berapa? Wahai Carolina. Ayat berapa? Wahai Carolina. 1 Korintus 15 nomor 48. Itu suara Adrian itu gak kedengaran ayatnya. Ayat berapa? 1 Korintus 15 nomor 48. Itu kan perkataan Paulus. Kalian nggak percaya Paulus. Kenapa kalian percaya Paulus? Kalau tadi Filipi perkataan siapa? Kok nggak percaya Paulus? Ya baca dulu. Ya Pak, oke. Kalau Bu Karolin percaya nggak? Oke, kalau Bu Karolin percaya nggak dengan Korintus? Nggak percaya, dia berkata. Ya udah baca. Kalau percaya silakan baca. Korintus 1 Korintus 15:48. Sama seperti manusia, debu dan tanah. Demikian pula makhluk. Ya dari awal jangan dipotong. Katanya nggak boleh dipotong. Dari awal, baca dari awal. Kan 48 tadi katanya. Dari awal kata Ustaz Miftah, jangan dipotong-potong kayak gitu, nanti marah si Paulus. Loh, dia katanya 1 Korintus 15 ayat 48. Ya 48 yang dibaca. Iya, baca, coba baca. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu dan tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Kenapa dia? Kenapa? Kalau makhluk itu, di situ makhluk itu ciptaan atau sang pencipta? Nggak usah kau banyak alasan kali kau. Kok banyak alasan? Loh, katanya percaya dengan Korintus. Langsung kan tergoncang kan? Gambaran Allah, dia rupa Allah. Makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari. Saya tanya, kalau makhluk itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kenapa kamu mau mengarahkan kepada makhluk-makhluk? Sudah jelas ayatnya dia dan rupa Allah. Coba Bu Karolin, yang tertulis di 1 Korintus 15:48 itu makhluk atau Tuhan? Itulah kamu terlalu banyak protes, terlalu banyak pemikiran. Suatu ayat itu sudah menjelaskan bahwa dia rupa Allah. Tapi kamu tidak menerima karena kamu tidak mau menerima, kamu bebal dan tuli. Iya, tapi kamu nggak jujur. Jadi ganti aja nama. Ini jujur, sudah jelas saya jujur. Ini ayat Alkitab, bukan saya yang berkata loh. Saya bukan ganti aja. Ganti ayat Alkitab tadi itu. Ya. Tetapi kamu larikan kemana-mana karena kamu terlalu banyak alasan untuk percaya karena kamu bebal. Dengar. Ganti namamu, jangan Karolin Tepu. Jadi Karolin Siti. Diam kau, gak usah kau atur-atur aku. Kau ganti namamu. Jangan kau atur-atur aku. Siapa kau atur aku? Karolin Siti Pu buat namanya ya. Kau itu si tombol, tahu? Coba Bu Karolin, di situ yang tertulis di situ makhluk atau Tuhan di situ. Kenapa kamu larikan kemana-mana? Apa dengan sesuatu yang makhluk dan apapun utuh? Kan katanya tadi Yesus itu dari surga. Ini sudah yang aku bacakan tidak puas kau. Kan menurut kata Bu Karolin, dengarkan dulu. Kata Bu Karolin, Yesus itu berbeda dengan kita karena Yesus datang dari surga. Kamu terlalu Nah sekarang di 1 Korintus 15 nomor 48 itu makhluk surgawi sama dengan dia. Dia itu siapa? Macet ya. Dianya itu siapa? Dianya itu
Ya makanya jawab. Oke, saya tanya lagi. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dianya itu siapa? Allah lah. Oke, makhluk-makhluk itu banyak atau cuman satu? Ya nggak tahu. Nggak ada penjelasannya banyak banget. Allah Karim, saya dapat algab apa ini kamu Ustaz Ardiansah? Makhluk-makhluk itu satu atau banyak? Lebih dari satu. Lebih dari satu. Nah, makhluk-makhluk alamnya sama dengan dia yang berasal dari debu dan tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi. Berarti makhluk dari sorgawi itu satu atau lebih dari satu? Nggak usah kok kemana-mana. Yang kamu bahas itu tentang kebangkitan tubuh, ya. Yang kamu bahas. Kamu baca dari awal supaya kamu jelas, jangan kau potong-potong. Tentang apa yang kamu bahas itu adalah. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana kalau orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, orang yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dengar. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang Nyerocos saja. Ini dulu, jawab dulu, jangan kemana-mana dulu. Baca, makanya aku jelasin kau diam. Jawab, jangan kemana-mana dulu. Kalau makhluk itu ciptaan, kalau makhluk itu ciptaan ataukah sang pencipta? Kamu jangan arahkan kemana-mana. Saya baca sampai akhir sehingga aku jelas. Jawab dulu, kalau makhluk itu ciptaan atau sang pencipta? Berulang-ulang itu pertanyaanmu dari tadi kayak anak kecil. Ya, makanya jawab dulu biar Bu Karoni itu udah aku jawab dari tadi tuh. Apa jawabannya? Aku jawab dari tadi ulang-ulang. Apa jawabannya? Tidak ada perulang-ulangan di sini. Kita apa jawabannya? Ke depan, bukan ke belakang. Apa jawabannya? Makhluk itu ciptaan atau sang pencipta? Jawab dulu, Ini, Pak Rolin. Ada, kamu harus tanya juga kamu. Adakah? Oh, hai Carolina. Makhluk itu harus ciptaan. Ada tulisannya makhluk itu harus ciptaan. Makhluk itu artinya apa emang? Makhluk itu ya ciptaan, botol. Ya Allah ya Karim. Lekutak. Masya Allah. Oh mungkin menurut gini Ustaz Miftah, mungkin menurut Carolina makhluk Makanya tadi udah aku jawab. Makhluk ciptaan masih berputar-putar ditanya itu terus. Iya kan belum dijawab. Makhluk itu artinya makhluk itu ciptaan, tapi kau tanya terus. Iya belum dijawab. Makhluk itu artinya ciptaan. Dari awal atau tadi pencipta? sudah kau tanya itu di awal tadi kita ngomong, kamu sudah bertanya. Ya udah sekali lagi jawab. Oke. Ya udah jawab sekali lagi. Jawab sekali lagi. Kalau makhluk itu ciptaan atau sang pencipta? Makhluk itu pasti ciptaan. Oke, kalau Yesus Tuhan itu datang Tuhan sebagai bukan. makhluk. Oke, Datang kalau sebagai ciptaan makhluk. Yesus itu kalau datang sebagai makhluk ciptaannya. Ya, silakan lanjut. Dia datang sebagai makhluk memang. Kenapa rupanya? Aduh ampun. Oh, berarti dia datang sebagai bukan Tuhan. Dia datang mengambil rupa hamba. Ya, berarti dia datang sebagai bukan Tuhan kan? Oh, dia di Filipi tadi udah jelas. Iya, tapi kesimpulan akhirnya berarti dia datang. Ya, berarti kesimpulan akhirnya dia datang sebagai bukan Tuhan. Kamu jangan menyimpulkan sendiri. Dari Alkitab menyimpulkan. Di Alkitab berkata Yesus itu adalah rupa Allah. Enggak, sebentar. Makhluk itu ciptaan. Sebentar, saya tanya. Makhluk itu ciptaan, betul? Betul? Ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Meninggal dia Bang Ardiansah, meninggal. Iya, dia mengatakan makhluk itu ciptaan. Pertanyaan saya simpel. Makhluk itu ciptaan siapa?
yang mengatakan Yesus Allah nggak kau terima? Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Terlalu klise kau. Iya, sabar. Oke, makhluk itu kan ciptaan. Oke, pertanyaan saya, sabar. Tidak mau menerima ayat Sabar, Alkitab. Dinda. Ayat Alkitab mengatakan Dinda. Yesus rupa Allah. Iya, Itu sabar. aja, itu aja intinya. Sabar, Jangan Dinda. kemana-mana. Sabar. Makhluk itu Kita kan mengatakan Kristen itu percaya tidak percaya. ngomong sendiri. Sabar, Dinda. Tentang apa yang ditulis Alkitab ini? Ya? Sabar, Dinda. Ya, saya ulangi ya. Makhluk itu kan ciptaan menurut Anda. Nah, pertanyaan saya, ciptaan siapa? Nggak usah lari kemana-mana. Nggak bisa jawab. Iya, ciptaan siapa? Iya, ciptaan siapa gitu loh. Iya, ciptaan siapa? Yesus serupa Allah, dia Allah. Dia datang. Enggak, pertanyaan saya ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Kenapa harus ke ciptaan? Dia Allah pencipta itu sendiri. Tadi kan Anda mengatakan makhluk itu ciptaan. Dia datang sebagai manusia. Ya, makhluk kan. Tadi kan Bu Carolina sepakat makhluk itu kan ciptaan. Ini kan begitu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau makhluk adalah ciptaan, itu ciptaan siapa makhluk itu? Nggak usah pertanyaan anak bayi, anak TK ya. Loh, kenapa nggak dijawab? Kenapa nggak berani? Kenapa nggak berani jawab? Berani apa? Aku tidak pernah apa yang nggak berani. Berani aku. Ya, kalau berani, sekarang jawab pertanyaan saya. Yesus adalah rupa Allah. Sabar dulu ya. Oke. Kemana-mana. Sabar. Aku nggak lari. Dari tadi kan Bu Carolina yang mengatakan makhluk itu ciptaan. Nah, pertanyaan saya simpel. Kalau makhluk adalah ciptaan siapa? Ngapain pertanyaan lu bodoh kayak gitu? Loh, iya dijawab aja. Kenapa nggak bisa jawab gitu loh? Itu pertanyaan bodoh, yang bertanya bodoh. Loh, iya kenapa nggak bisa jawab? Kenapa? Ya ngapain bertanya itu? Anak bayi pun bisa terima. Oh, Oke, kalau pelangi ciptaan siapa? Kalau pelangi ciptaan siapa? Ngapain kau tanya kemana? Aku kan anak TK, bro. Nah, iya, kalau pas waktu TK kan ada lagu tuh. Pelangi, alangkah indahnya merah kuning hijau di langit yang biru. Itu ciptaan siapa pelangi itu? Pelangi. Tuh, pelangi ciptaan manusia gitu. Bayi kau semua orang main bayi. Pertanyaan bayi kau itu. Duh, ya ini dijawab dulu. Sementara ayat yang mengatakan Yesus Allah, kamu nggak mau terima. Itulah Ya, kau itu. dijawab dulu. Dia sabar Bu. Gini loh Bu Carolina tadi kan mengatakan kepada Ustadz Miftah bahwasanya makhluk itu adalah ciptaan. Pertanyaannya adalah makhluk ini yang adalah ciptaan ini ciptaan siapa? Simple loh pertanyaannya. Kenapa nggak jawab gitu loh? Bukan, itu nggak perlu dijawab. Saya mengetujukan. Loh, saya butuh jawaban dari Ibu. Saya butuh jawaban. Enggak, diskusi itu. Diskusi itu. Dia maha kuasa. Itu yang terpenting. Nggak usah kau ke makhluk ciptaan makhluk. Bu, diskusi itu. Begini Bu Carolina, diskusi itu kalau Ibu bertanya kepada kami jawab. Tapi kalau kami bertanya kepada Ibu jawab dong. Kenapa nggak berani jawab? Kenapa nggak berani? Bukan nggak berani. Saya tahu tujuan itu membelit-belitkan, enggak. Kemana-mana Yesus manusia itu yang tahu. Loh iya, pertanyaan saya simple. Yang kita tujukan bahwa Yesus itu adalah Allah, itu aja yang kita tujukan. Kalau Yesus adalah Allah, kenapa dia diciptakan? Dia tidak ciptakan, dia datang dari tadi katanya ciptaan. Tadi katanya ciptaan. Bagi manusia kenapa rupanya? Loh lah itu tadi ciptaan. Tadi katanya ciptaan tadi. Kenapa rupanya dengan ciptaan? Oke, siapa yang diciptakan itu? Yang diciptakan siapa? Dia mengambil rupa manusia. Dia mengambil rupa. Iya, ciptaan Allah. Bukan? Ya ciptaan kan? Kenapa rupanya dengan urusan dengan ciptaan? Tetapi iya, kesimpulannya dia mengambil rupa. Dia mengambil rupa sebagai manusia itu ciptaan bukan ciptaan. Nah, pertanyaan saya simple. Kalau dia ciptaan, siapa yang menciptakan dia? Mana pertanyaan apa itu? Pertanyaan bodoh kali itu. Loh, kok pertanyaan bodoh? Ketika langit dan bumi udah titik. Oh, jadi Yesus diciptakan Allah.
Yesus itu Allah itu sendiri, bro. Loh, katanya ciptaan. Ayat ini juga mau baca. Loh, katanya ciptaan. Kenapa diciptakan? Tidak ada aku bilang Yesus diciptakan. Lah itu tadi. Dia mengambil rupa manusia, mengambil. Loh, Oh, mengetahui nanti kau. Tadi Bu Karyana mengatakan, tadi Ibu mengatakan. Karyana enggak di Karyana. Sorry, Carolina. Tadi Bu Carolina mengatakan makhluk itu ciptaan, Yesus itu makhluk itu ciptaan, begitu kan? Nah, ciptaan siapa? Anda mengatakan ciptaan Allah, berarti Yesus diciptakan Allah dong. Makanya jangan botol, pantas kau nggak percaya keselamatan. Ini kalau diskusi yang bener lah Bu, yang bener kalau diskusi. Diskusimu Ya, sekarang- itu diskusi bayi atau anak-anak yang baru lahir. Ya kalau memang saya diskusi bayi dan anak-anak baru lahir, sekarang jawab. Gini loh. Manusia Iya, ini iya, manusia sabar, ini sabar. manusia ini manusia. Iya, sabar Bu ya, sabar Bu. Kalau memang tadi Anda mengatakan ciptaan makhluk, itu siapa yang disebut makhluk Ustaz Miftah tadi sama dia? Gini Yang aja, disebut Ustaz. makhluk sama dia tadi siapa Ustaz Begini Miftah? aja, begini aja. Yesus. Oh Gini aja, Yesus, Yesus. oke ya, Bu Adrian, gini Carolina. aja. Allah itu Tadi seperti Bu apa? Carolina, Allah itu bagaimana? tadi Bu Carolina mengatakan Yesus itu adalah makhluk, kan begitu? Diam dulu Bu. Ini diskusi yang akademis Bu ya. Tadi Bu Carolina mengatakan, ini saya orangnya ngejar ya teman-teman ya. Saya orangnya ngejar, saya kejar sampai kiamat ya. Jadi kalau Bu Carolina nggak jawab, misal di komal ini, ketemu saya di komal lain, pasti saya tanya hal yang sama. Itu kalau saya. Jadi kalau Bu Carolina mengatakan tadi Yesus itu makhluk, berarti Yesus itu adalah ciptaan. Nah pertanyaan simple, ciptaan siapa? Ciptaan siapa? Kalau Ibu mengatakan Yesus adalah ciptaan dan makhluk, berarti harus ada yang menciptakan, karena ciptaan itu pasti diciptakan. Siapa yang menciptakan Yesus? Simple, ya Allah. Berarti yang Tuhan yang mana? Ya simple. Kalau orang sehat yang mengatakan yang menciptakan ya Allah, berarti yang Tuhan ya Allah, bukan Yesus. Yesus dengan Allah itu beda. Yesus ciptaan Allah, Allah adalah Tuhan. Simple. Kenapa sulit? Karena Ibu nggak mau jujur dalam sebuah perdiskusian gitu loh. Ibu dari tadi ngomong mungkin ya di situ saya mute ya, udah nggak ada masalah lah. Itu kan. Iya pertanyaannya ini simple sekali gitu loh. Coba saya tanya Ustadz Miftah yang ada di sini, coba. Ustadz Miftah, saya tanya pada antum Ustadz. Kalau pelangi ciptaan siapa Ustadz? Tuhan. Kenapa kok pelangi disebut ciptaan Ustadz? Ya karena diciptakan oleh Tuhan. Berarti kalau diciptakan harus ada yang menciptakan, betul nggak? Betul. Mustahil ada ciptaan, nggak ada pencipta, betul nggak? Betul. Nah, sekarang dia mengatakan Yesus ciptaan. Ciptaan siapa? Kata dia, pertanyaanmu tuh menjebak. Dari situ sudah kejebak sendiri sebetulnya dia Ustaz. Ciptakan dia, aku tadi. Loh, tadi ngomong makhluk katanya Yesus. Yesus mengambil rupa. Enggak, tadi yang ngomong makhluk siapa? Mengambil rupa. Iya, sabar. Tadi yang ngomong makhluk siapa? Yang ngomong makhluk tadi siapa Ustaz? Omongannya Saya kau tanya Ustaz tambah-tambahin. Miftah ya. Saya tanya Ustaz Miftah ya. Tadi yang ngomong makhluk siapa Ustaz? Bu Kolorina, Nah, tuh. Karolin. Bu Karolin tadi sadar nggak mengatakan bahwasanya makhluk? Ya, Bu Karolina tadi mengatakan makhluk, betul? Sebentar. Bu Karolina tadi mengatakan makhluk, betul? Betul itu, Bu? Betul? Enggak, saya tidak bilang katakan makhluk. Saya mengatakan mengambil rupa manusia. Loh, tadi nggak ngomong makhluk berarti? Enggak, siapa yang bilang makhluk? Enggak, aku berkata makhluk. Ustadz Miftah dia nggak ngomong makhluk katanya Ustadz. Gimana Ustadz? Ngomong tadi makhluk, bahkan tadi Ngomong makhluk itu tadi. banyak. Itu adalah rupa Allah, aku bilang tadi. Yesus, Coba rupa Allah. kita putar ya, kita putar. Kita putar rekamannya. Ya, kita putar rekamannya ya, sebentar. Kita putar rekamannya. Filipi 2:6. Iya, sebentar. Kita putar rekamannya. Sebentar. Kita putar rekamannya. Siapa yang nge-live-kan ini ya? Ini Bang Zuma nge-live-nya ya? Oh iya, ini nge-live ini. Ya, ini nge-live. Kita putar rekamannya. Kalau sampai Bu Karolina ngomong makhluk gimana, Bu? Kita ini ya. Sebentar. Oke. Baik. Ini nih. Rupa manusia. Ini ya, sebentar. Ciptaan siapa? Nah, ini ya. Demikian pula Ya dari awal, jangan dipotong. Nah, ini. Dimana si Paulo? Dia kata sama dengan dia yang berasal dari Nah, nih, dengerin, Bu. Di situ makhluk itu ciptaan atau Nih. pencipta. Nggak usah kau banyak alasan kali kau. Nah, tuh. Nah, ini. Banyak
Ini sana. Ada ayatnya. Yang makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari, saya tanya, kalau makhluk itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuh. mengarahkan pada makhluk-makhluk. Tuh. Adanya dia dan rupa Allah. Sebentar. Bukan Rolin, yang Rupa Allah. Tapi kamu tidak mau terima karena kamu tidak mau buat di ayat Alkitab tadi itu. Ganti namamu, jangan kalau namanya ya. Kau itu apa dengan sesuai dengan makhluk dan apa? Tuh, yang ngomong makhluk siapa nih? Apa dengan sesuai dengan makhluk dan apapun apa utuh. Aku bilang kalian mengarahkan ke makhluk-makhluk, kalian yang mengarahkan ke makhluk bukan. Tapi kan makhluk. Ibu kan mengatakan makhluk. Karena aku bilang tidak Yesus bukan makhluk. Gak jujur dia. Gak jujur dia. Ya udah lanjut, kalau sama orang gak jujur gini ya Jangan udahlah. jujur mengarah-arahkan memotong-motong. Tidak ada aku bilang Yesus makhluk. Karolin versus Karolin tadi Bang Ardi ya. Iya. Karolin versi Karolin. Lanjut deh. Kabur, apa dikik? Kabur. Gak tahu Ustaz Miftah, kayaknya kecampak dia Ustaz Miftah. Gak tahu mungkin. Masya Allah, astagfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah teman-teman, coba teman-teman Aliteng coba saksikan, coba lihatlah teman-teman kalian gitu. Dan mungkin kalian juga sama gitu, ketika berdiskusi menutupi kebenaran. Maka seringkali saya katakan gitu kan, apa kalian akan betah gitu di keimanan yang penuh dengan dusta, di kepercayaan yang penuh dengan tipuan, di keyakinan yang penuh dengan kebohongan, yang dibangun dengan halusinasi, khayalan, angan-angan, praduga, prasangka, cocokologi, cekoda mungkin. Lihatlah teman-teman Aliteng, coba bukalah pemikiran kalian. Silakan buat teman-teman Aliteng yang lain, silakan. Maka benar ya kata gini ya Kang Ustadz ya, menyembuhkan orang terkena doktrin itu lebih sulit dibandingkan menyembuhkan orang yang terkena hipnotis ya. Kalau sudah tertanam. Silakan Guru Da, barangkali monitor Guru Da. Pokoknya Yesus Tuhan katanya. Oke, kita cari pasien selanjutnya. Ya, silakan buat pasien selanjutnya. Bulawau apa itu bulau? Belau. Hantu belau gitu. Ya, masih adakah? Semua ada. Bang semua monitor. Bang semua monitor. Bang semua monitor, cek 1 miliar, cek 2 miliar. Bang, monitor bang. Wah, mungkin kepencet kali ya.
Mungkin kepencet saking apa? Saking terpukaunya gitu. Saking terpukaunya sama Bu Kolorin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman yang baru hadir, ya kencengin ya tab-tabnya ya. Kencengin tab-tab, share-share, posting ulang, dan juga love orange ya. Silakan untuk kolorin selanjutnya. Lo buktinya betah kok. Ngelihat Bu Kolorin buktinya betah. Berarti terpukau kan. Ya tapi gini ya teman-teman. Ya memang ini PR besar ya. Memang mungkin nggak mudah ya buat kita karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan untuk membongkar gitu ya, untuk menghancurkan doktrin dan dogma mereka ya. Tapi setidaknya ini menjadi satu pelajaran dan edukasi buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mudah-mudahan banyak juga teman-teman Aliteng yang mereka itu tidak ikut diskusi ya. Namun ketika melihat teman-temannya berdiskusi seperti orang gila gitu ya, mereka kadang-kadang tersadarkan, tersentuh. Kok ternyata begini ya ajaran di Aliteng tersebut. Gitu, setidaknya itu ya, kita menunjukkan maha benarnya Allah dengan segala firman-Nya dan juga menunjukkan betapa mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, masih ada buat anak-anak Teos selanjutnya. Kan nggak ada oten, sepi ya. Iya benar. Sebenarnya kalau mau jujur, andai kata mereka mau gitu menerima apa adanya yang tertulis saja. Sebenarnya masalah keyakinan di sini kan tidak membahas keyakinan ya. Jadi ketika kita berdiskusi itu kita menampilkan data. Ustadz mualaf. Oh saya bukan mualaf ya. Saya bukan mualaf teman-teman ya. Saya alhamdulillah muslim dari lahir. Saya bukan mualaf. Iya. Padahal kalau mereka mau jujur, sebenarnya simple ya. Pertama, apa yang tertulis itu juga bahasa Indonesia. Yang tercatat, yang tercantum, yang termaktub juga bahasa Indonesia. Setidaknya mereka menghargai bahasa Indonesia itu cukup ya. Hanya saja pertama mereka tidak mau memahami bahasa Indonesia dan tidak menghargai bahasa Indonesia. Ya opung, monitor opung. Opung monitor. Ada yang mau naik, silakan multi ya. Silakan multi atau teman-teman Aliteng kalau mau bertanya silakan kalau bertanya. Opung monitor opung. Opung. Opung monitor. Loh. Gak ada yang mau naik ini teman-teman. Ya sebenarnya sangat miris ya. Apakah ini terlalu kasar atau terlalu berlebihan? Tapi faktanya memang seperti itu. Doktrin-doktrin yang ditanamkan di dalam ajaran kekristenan ini memang merusak tatanan keilmuan. Merusak matematika,
merusak bahasa Indonesia. Hampir semua rumus-rumus keilmuan itu dirusak hanya karena konsep pokoknya Yesus Tuhan. Iya Bang Juma kayaknya nggak monitor teman-teman. Ya makanya kalau gurunda kita monitor ya tentu kita akan diam ya. Kalau tidak salah beliau lagi rapat mungkin ya. Coba kita cari lagi ya. Inilah maksudnya bukti yang nyata itu. Kitab mereka tuh di apa namanya diubah-ubah sama mereka sendiri kayak tadi. Pendapat Carolina di awal sama di akhir tadi kan berbeda. Artinya apa? Dalam diri dia pengucapan yang sama, orang yang sama, tapi beda pendapat di ujung-ujungnya. Itu. Bayangin, gimana dengan pandangan orang lain? Otennya udah langka ya. Masa dari 800 lebih nggak ada keinginan mencari kebenaran, insya Allah dibuka hatinya betul. Makanya benar Kang Khair. Yaitu kebanyakan teman-teman Aliteng ini kan bukan mencari kebenaran, tetapi apa? Mencari pembenaran. Oke, kita coba cari lagi nih. Ya sambil tap-tap ya teman-teman. Sambil tap-tap membaca kalimat-kalimat zikir ya, lafzul jalalah. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan dakwah kita tersampaikan, walaupun ya banyak kesusahan ketika kita menyampaikan kebenaran itu. Bu Karyana, saya nggak punya akses, saya nggak punya WA-nya, nggak berteman juga. Akun saya jarang berteman dengan aliteng-aliteng ya. Tinggal seekor. Sambil tap-tap kita baca Allah, 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 atau Subhanallah, 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 atau Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sambil tap-tap ya, berzikir kepada Allah untuk menguatkan keimanan kita ya. Maka seringkali kita sampaikan seperti halnya di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah apabila disebut asma Allah, disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, maka bertambah keimanannya. Karena apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena apa? Orang-orang yang beriman itu selalu bertawakal kepada Tuhan alam semesta ini. Itu. Jadi seorang mukmin, seorang muslim ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala,
ketika disebutkan Tuhannya bergetar hatinya. Berbeda di Aliteng. Kalau Aliteng ketika disebut nama Tuhannya yang bergetar iminnya. Ya kan? Kalau kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hati kita, sejuk hati kita, damai hati kita, tentram hati kita. Tapi kalau Aliteng disebut nama Tuhannya bergetar iminnya, orang Tuhannya telanjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan firman Allah, dibacakan Al-Quranul Karim pagi, sore, siang, malam, setiap sholat 5 waktu, semakin dibaca Al-Quranul Karim, semakin bertambah keimanan kita, semakin tebal keimanan kita. Tetapi ketika teman-teman Aliteng semakin dibaca Bibelnya, yang bertambah apa? Denomnya. Sangat berbanding terbalik, ya kan? Al-Quranul Karim semakin dibaca semakin bertambah imannya. Nah, Aliteng semakin dibaca Bibelnya semakin bertambah denomnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena apa? Ketika orang beriman, dia akan selalu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Berbeda dengan Kristen, berbeda dengan ajaran Aliteng, Tuhannya yang menyerahkan diri kepada manusia. Kalau kita orang yang beriman berserah diri kepada Tuhan, kalau di Aliteng Tuhannya yang menyerahkan diri kepada manusia. Ya kan? Berbeda. Itulah. Maka seringkali saya sebut seringkali gini ya teman-teman. Untuk mengintrospeksi diri saya pribadi dan juga buat teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya seringkali menekankan dan juga menyampaikan seperti ini ya. Selama mata ini masih bisa berkedip, selama nafas ini masih bisa berhembus, selama lidah ini masih bisa berdecap, selama jantung ini masih bisa berdetak, selama nadi ini masih bisa berdenyut, jangan pernah berhenti bersyukur. Sekali lagi, jangan pernah berhenti bersyukur sampai detik ini, yang mudah-mudahan sampai akhir hayat kita masih memegang iman dan Islam. Masya Jangan Allah. pernah berhenti bersyukur. Karena seperti Masya Allah. Ya, jangan pernah berhenti bersyukur. Karena seperti yang kita lihat. Loh, kok turun Kang Ustaz? Ketika manusia itu tidak memiliki keimanan dan keislaman, lihatlah teman-teman, lihatlah, mereka itu tidak lebih baik daripada hayawan. Lihatlah teman-teman kita, para penyembah makhluk yang berketiak tersebut, tidak ada iman dan Islam, mereka tidak lebih baik daripada hayawan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka lebih buruk daripada hayawan, lebih sesat daripada hayawan. Ya, Bangla, monitor Bangla. Mana nih Kang Ustaz? Ya, nggak tahu nih. Bang Holong mau naik, ada yang mau mu'alaf. Oh ya silakan multi, nggak ada multi ya. Silakan kalau multi aja. Kalau ada yang mau mu'alaf silakan multi. Nggak ada multi teman-teman ya. Nggak ada multi. Silakan Akhi Holong, silakan. Kalau misalkan ada yang mau mu'alaf, mumpung ada gurunda kita, walaupun belum monitor ya nanti. Kalau ya benar, kita tinggal nanti hubungi gurunda kita. Bang lah monitor, Bang iya atau lah ini monitor Bang, tapi kayaknya Muslim kayaknya. Ya silakan. Tadi telepon, ya ini kesini aja, suruh kesini. Kalau misalkan ingin disyahadatkan oleh gurunda kita, suruh kesini aja. Akhi Alif punya nomor saya, Akhi Holong juga punya nomor saya. Kalau misalkan mau disyahadatkan oleh gurunda,
Ya silakan, nggak ada notif, nggak ada WA, dan juga nggak ada list permintaan teman-teman. Ya silakan buat teman-teman kalau memang ada info seperti itu, ya alhamdulillah silakan. Jangan buat akun privat karena moderator tidak. Silakan Bang Holong, kalau misalkan ada yang mau mualaf silakan. Ya nanti Bang Zuma mungkin Gurunda nggak monitor, tapi kalau memang benar ada yang mau mualaf mengikuti jejak daripada Pendeta Arom, ya alhamdulillah ya. Pendeta Arom sudah memutuskan untuk mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti yang tadi sore kita saksikan ya. Dan kalau masih ada teman-teman Aliteng yang mau menyusul untuk menjadi mualaf, ya alhamdulillah, berarti dakwah kita tersampaikan. Silakan ajukan multi, silakan. Tidak ada multi ya teman-teman ya. Ya Ustadz Miftah, mungkin dia tuh pakai akun privat Ustadz Miftah, jadi nggak kelihatan bagi antum. Dihilangkan dulu privatnya karena yang bisa menaikkan privat itu. Oh iya, privatnya ini dulu, dibuang dulu. Kalau misalkan privat dihapus dulu, privatnya dihapus dulu ya. Karena ini hostnya lagi rapat ya. Saya ulangi, hostnya lagi rapat teman-teman ya. Makanya gini teman-teman ya. Jadi ketika kita berdiskusi, iya Bang Arom sudah ya, sudah mualaf, sudah bersyahadat. Sebenarnya syahadat pertamanya itu di offline di masjid ya, dengan salah satu ustadz. Cuman karena yang membuat sertifikat mualaf itu adalah dari pihak APII, maka tadi sore disyahadatkan ulang oleh gurunda kita ya. Yang kesimpulannya Pendeta Arom sekarang beliau sudah menjadi saudara kita ya, menjadi saudara seakidah kita. Bahkan beliau begitu tegar menantang ya, siapa saja penghujat yang menghina baginda Nabi Muhammad SAW yang sekarang sudah menjadi nabi saya, kata beliau, ayo berhadapan dengan saya katanya. Luar biasa ya girohnya ya. Makanya gini teman-teman, kenapa guru-guru kita gitu ya, dan juga teman-teman yang menjadi narasumber ketika berdiskusi dengan teman-teman Aliteng yang begitu ngeyelnya bukan main, susah banget. Itu sebenarnya target kita itu bukan lawan bicara kita ya teman-teman ya. Saya katakan lagi ya, jadi ketika kita berdiskusi dengan teman-teman Aliteng itu, kita targetnya itu bukan lawan bicara kita, bukan lawan diskusi kita, tapi teman-teman yang di bawah. Saya yakin, kita yakin kan, yang menyimak di bawah itu adalah bukan muslim semua, tetapi ada beberapa teman-teman Aliteng yang mereka menyimak, belajar. Karena kebetulan beberapa hari yang lalu, 1 minggu lah ya, 1 minggu yang lalu juga itu ada mereka itu, dia itu menyimak 1 tahun loh. 1 tahun menyimak di bawah, yang pada akhirnya tersentuh oleh hidayahnya Allah, yang kemudian saya syahadatkan. Kebetulan saya sendiri yang mensyahadatkan di komalnya akhi ini ya, Bang Pastur Loading ya. Itu bukan karena hasil diskusi, bukan, tetapi menyimak dari perdiskusian tersebut. Ya silakan Bang Holong. Bang Holong tahu nomor telepon saya, akhi Alif juga tahu nomor telepon saya. Jadi kalau memang ada mau yang syahadat, silakan ajukan multi. Kalau memang mau disyahadatkan oleh gurunda kita, gurunda Zuma, silakan akhi Alif, silakan yang dibawa. Kalau misalkan akunnya itu privat, dibuang dulu, dihapus dulu privatnya. Soalnya di sini nggak ada multi teman-teman ya. Di sini nggak ada multi. Ya sampaikan buat teman-teman yang masih terhubung dengan akhi Holong. Beliau kan mualaf, akhi Alif juga beliau mualaf. Kebetulan akhi Alif juga saya yang mensyahadatkan gitu. Silakan. Walaupun sekarang mungkin Gurunda tidak memonitor, tapi kalau ada yang mau syahadat, ya insya Allah nanti kita usahakan ya. Kita usahakan Gurunda bisa memonitor. Coba saya hubungi akhi Alif dulu ya. Coba saya hubungi ya. Benar atau enggak ya? Coba saya telepon akhi Alif dulu ya.
Ya ini saya lagi telepon ya. Saya telepon Akhi Alif. Lagu ini sebagai pengingat bagaimana perjuangan menuju tauhid sejati. Di mimbar kayu yang sudah usang warnanya, ku tegakkan salib, ku sebut nama yang lama. Tiap malam ku berlutut di lantai dingin gereja, tanya pada langit, Tuhan mengapa hati ini resah. Ku tulis khotbah tentang kasih yang sempurna, tapi dadaku terasa ada yang hilang selamanya. Seperti ada pintu terkunci di balik doaku, dan kunci itu tak pernah ku genggam seutuhnya. Aku baca lagi kitab yang kini terasa berat. Ada ayat yang diam-diam memanggil namaku pelan. Kenapa kau takut Arum? Kenapa kau diam? Padahal hati ini sudah mulai retak perlahan. Ya Allah, aku datang dengan tangan yang kosong. Baju pendeta ini terasa semakin gerah. Ku pandang bulan di malam yang kelam, dan tiba-tiba air mataku mengerti bahasa tiada Tuhan selain Allah. Aku lepas salib dari leherku yang lelah, bukan karena benci tapi karena rindu yang lebih dalam. Maafkan aku Tuhan yang ku sebut selama ini. Ternyata kau punya nama yang lebih indah di hatiku kini. Kini aku duduk di saf yang asing bagiku. Bahuku bergoyang pelan mengikuti takbir. Tak ada lagi mimbar, tak ada lagi lonceng malam. Hanya suara hati yang akhirnya pulang. Aku ingat wajah jemaat yang pernah ku gembalakan. Mereka bertanya, pendeta Rom kemana pergi? Aku hanya bisa tersenyum di balik air mata, karena aku pergi mencari rumah yang sebenarnya. Bukan aku meninggalkan kasih, aku justru menemukannya dalam bentuk yang lebih utuh. Bukan aku membenci salib yang dulu ku genggam, aku hanya
hanya menyerahkan diri pada yang maha menggenggam. Ya Allah, terima hamba yang terlambat pulang. Baju putih ini basah oleh dosa dan harapan. Di lorong tauhid yang sunyi aku bersujud, menangis bahagia akhirnya aku mengenalmu. Arum bukan lagi pendeta di mimbar kayu. Arum kini hamba yang belajar mengucap tiada Tuhan selain Allah. Masya Allah, Gurunda. Mohon izin Gurunda, monitor Gurunda. Ada info Gurunda. Iya, gimana? Oke, ini apa ada info, nggak tahu benar atau salahnya. Ini Bang Holong, infonya ada yang mau syahadat Gurunda. Oh ya? Iya, dari infonya Bang Holong, beliau kan mualaf tuh. Bang Holong, silakan Bang Holong. Infonya ada yang mau mualaf, nggak tahu benar atau salahnya. Tadi saya telepon, beliau juga tadi saya telepon Akhi Alif juga. Silakan Bang Holong, benar nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Gurunda, izin Ustadz Mita, izin semua ya. Siap. Ya, kemarin kan Bang Doni yang baru mualaf itu abangnya, yang di tempat Ustadz Yusuf PI kan. Iya, iya. Ini kan kemarin kan sama Ustadz Alif sama ikut sama Bang Iqbal kan udah tahu ceritanya nih, yang mereka nih bertiga yang mau mualaf, cuman dikarenakan keadaan kampung mereka berjanji tunggu kami keluar dari sini. Ternyata mereka kan udah keluar, udah ke Pekanbaru kan gitu. Iya, iya. Iya, yang 2 minggu yang lalu abangnya sudah di tempat Yusuf PI. Beliau tadi aku mau naik ke Yusuf PI, Ustadz Yusuf nggak dinaikkan karena beliau lagi diskusi, cuman mungkin nggak diperhatikan aku mau naik kan gitu. Jadi aku minta tolong sama saudara saya Alif, carikan aku Ustadz Mifta biar beliau lah yang mensyahadatkan ini. Aku nggak tahu, nggak paham gitu. Jadi nanti yang satu lagi aku belum tahu kabarnya gimana, belum ada info. Cuman ini tadi dia telepon, ya tulang kalau bisa dipercepat aja lang. Aku pun udah lagi nggak tahu kemana lagi nih. Jadi nggak bimbang aku dalam beragama ini katanya kan. Jadi yang aku minta daripada ustadz saya, guru-guru saya, diberi pandangan dulu nanti dia gimana lah, nggak mungkin diajari lagi ya, udah lebih tahu lah guru-guru saya di sini gitu. Biar saya suruh dia naik. Boleh Dinda, di sini ada Ustaz Mifta. Kami sementara masih meeting dulu nih, tapi ada Ustadz kita di sini. Silakan diajak aja naik. Iya. Oke, aku suruh multi aja silakan. Akhi. Bentar ya, aku telepon dulu ya. Siap. Masya Allah, lagunya merinding banget Gurunda. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa kan ya? Betul. Itu lagu yang akan viral nanti di bulan suci Ramadan, kan mantap tuh. Itu nama Arom itu nanti kita tinggal ganti nama mualaf kita. Bisa Holong, bisa Pasaribu, ya kan? Jadi Arom itu cuma nama yang pas lagi ada terinspirasi teman kita yang membuat lagu ini. Nanti kalau ada mualaf bisa diganti, no, yang penting liriknya yang lain jangan diganti. Bang Zuma, ini ada Bang Zuma, hamba Allah Bang Zuma yang katanya gini, Sal, kan saya jual basreng sama kurma Bang Zuma. Terus dia bilang, ini mau kasih sama Bang Zuma gimana ya? Katanya gitu. Mau belikan punyaku terus kirim ke Bang Zuma tuh gimana Bang Zuma? Kirim ke alamatnya Pak Bom aja, nggak apa-apa.
Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya jadi kayak suara anak-anak ini? Aku kan anaknya Gurunda. Ini bukan paman gembala. Oh, beda ya. Ini Alif yang kemarin. Alif. Iya, yang saya sadetin di komalnya ini Pastor Loading. Dan beliau dalam pengawasan di Bang Faruk. Oh iya, sorry, adik gantengku, anak gantengku. Iya. Masya Allah. Kemarin ke Medan tidak jumpa kita. Iya, nggak sempat. Dirimu Kenapa sibuk. Gurunda? Kenapa Bu Darni marah-marah putus asa gara-gara ini Aki Alif itu mualaf? Kenal lagi aku. Kalau kau dibawa multi aja multi. Gurunda izin, saya masih jauh dari perangkat, masih rapat di Zoom ya Gurunda. Ada Iya moderator. sama aku juga. Buat nomor Kuping satu, saya yang buat sebelah nomor satu kalau mendengarkan di bawah, Bere. Zoom, yang sebelah mendengar di sini. Bere, kalau kau dibawa buat nomor 1 Bere. Ini Nanda katanya Alif ada yang gimana? mau alap Nanda lagi. Alif. Barusan Akunnya. Gus Miftah WA ke saya. Ya ini dari Bang Olong. Ini Bang Olong katanya ada yang mau syahadat. Saya bilang suruh kesini aja, mumpung ada Gurunda kita. Saya bilang kan. Aduh, nanti jangan saya semua repeat, syahadat dong, nanti gereja kosong. Aduh, perpuluhan habis. Ini pasti gara-gara Gurunda lagi. Oke, desktop ya. Bentar ya, bentar saya cek dulu. Desktop atas nama desktop ya. Ini Nggak ada negara loh. gembala, Destro, ini ya, gembala Destro. ini. Nggak ada, Nanda nggak ada Alif list. ini. Gak ada di list. Ngerti satu Dalkop sama Jules Wedi. Multi ya teman-teman, multi ya, multi aja sambil Baby Destro nggak ada, Baby Destro. nggak ada di list. Ketik saja up ya, ketik saja up setelah multi. Bere, multi Bere. Ngerti kok cara multi kan? Baru main akun pula anak nih. Gembala on cam, belum bisa on cam teman-temannya, followernya belum cukup. Jadi ini akun kecil, akun kita kena PL, ketombak semua sama Romawi. Iya, kalau gitu di ini di follow aja teman-teman, di follow. Beliau Itu dia ini nggak ngerti aku katanya. Ini Gurunda sabar. Saya lucu baca WA dari si Arom tadi. Kang, apa katanya? kurang ngajar lu. Kenapa sih lu kenalin gua sama Gurunda sama Bang Juma? Maksud lu apa sih? Gua jadi gini, tahu katanya. Lah, emang salah siapa? Kenapa lu mau debat sama Bang Juma? Ah, lu emang bener-bener Tulis yang angka kerok 2 lu. aja, angka 2 buat angka 2 bertarik kau. Ini chatnya lucu si Arom ini. Iya ketik angka 2, nggak apa-apa ketik angka 2 yang itu mau angka- naik, yang mau Yang mualaf. ada angka 2, yang angka 2 itu mah. Oke, siap. Baby Storm sabar di atas tadi. Oke, terima itu. Udah saya jambak. Udah saya tarik. Oke, silakan. On cam, buka kameramu. semangat malam saudara Baby. Malam bang. Malam, salam kenal. Iya bang. Iya. Lagi di mana? Di Pekanbaru. Iya bang, lagi di Pekanbaru bang. Ya, syukurlah. Ada niat untuk masuk Islam. Ada bang. Kayak mana ya? Memang udah dari dulu memang udah niat mau masuk. Cuman mungkin ada kendala ya. Ada kendala di keluarga. Sedikit Gurunda cuma ini anak orang tuanya sudah pisah. Mereka itu ada berapa kalian baby? Ada 7. Jadi bersera orang nih bang, bersera semua. Oh iya. Nah, nggak ada yang depan orang tuanya satu pun nggak ada orang. Oh berarti orang tua pisah atau gimana? Bisa bang. Bisa ya. Mereka dari Katolik, Protestan? Kami dari
Aku dari Protestan, Bang. Ah, Protestan, Masya Allah. Iya. Jadi mungkin apa lagi nih kendalanya sampai nggak masuk Islam? Sekarang masih ada kendala? Nggak ada lagi, Bang. Alhamdulillah. Karena tinggal dari adik-adik sama abang-abangku, tinggal aku aja yang Kristen. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Yang lainnya? Yang lain udah mualaf semua. Saat kemarin di PI adik-adiknya, bahkan adik-adiknya udah pintar ngaji semua. Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa lah kalau gitu. Aduh. Izin boleh saya ngasih persyaratan syahadat di API? Boleh, silakan. Ya, buat adik baby persyaratannya gini, kalau syahadat di APII ya, untuk membuat dokumen atau membuat sertifikat mualafnya harus melampirkan KTP, di foto KTP-nya, terus foto selfie buat nanti foto itu di sertifikat mualaf, terus ketiganya tanda tangan di atas kertas putih polos. Itu persyaratannya, biar nggak ada framing dari luar. Tanda tangannya di foto aja. Kenapa, Bang? Ulangi, Bang. Persyaratannya patah-patah. Oh iya, ini KTP dipoto, dikirim ke siapa? Ke Bang Holong boleh, ke Bang Gembala boleh, kan kenalnya sama mereka awalnya. Nanti dikirim ke saya tuh, si KTP-nya dipoto. Nah terus tanda tangan di atas kertas putih yang polos. Terus nanti di foto selfie. Foto selfie itu kayak foto KTP loh, Bang. Foto selfie itu buat nanti di sertifikat mualaf. Ada fotonya nanti khusus. Itu, Bang. Oh, iya, Bang. Nah, biar untuk kita menghindar dari ini, dari framing oh Islam itu diislamkan gitu kan. Jadi kan kita lihat loh agamanya apa gitu kan. Oh iya, Bang. Silakan, Bang, Anda kirim sekarang ke siapa nomor HP yang dipunya, atau mau langsung ke saya, Bang? Ke abang aja pun bisa. Oke, izin ya Bang Holong, Bang Gembala. 081. Aduh, terjeda. Nggak bakal dengar dia. Dengar lah pasti. Dicatat aja di bawah, teman-teman. 081 21 121 474 9002. 9002. Ya, itu, Bang. Iya, Bang. Oke, ditunggu sekarang ya, Bang ya. Wow, di Dinda Faruk juga ada yang mau syahadat katanya. Gini bere. Iya, Amit. Permisi Bang Joma gini. Silakan. Ini ya Bere ya. Tadi kan aku tunjukin sama Bere, nanti kau dikasih gini kok melalui API, dikasih sertifikat seperti ini. Kan tulang bilang kan, aku tunjuk tadi kan. Iya. Nah, yang harus kau lakukan, ambil kertas 01, di atas kertas kosong itu tanda tanganmu, baru KTP-mu kamu kirim juga fotonya, foto KTP, foto aja gini KTP-mu kan. Nah, kirim kepada yang KTP-nya fotokopi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, Bang, cuma nanti rumek di situnya, nggak kelihatan. Kalau boleh nggak ada aslinya apa ya? Yang aslinya udah hilang. Udah hilang. Oh, nanti sekalian kita bikinin, Bang, nggak apa-apa. Itu aja. Yang fotokopi kartu keluarga ada nggak, Bang? Kartu keluarga kayak mana ya, Bang? Aku hidup sendiri, Bang. Oke, nanti dibikinin sekalian sama kartu keluarganya. Surat cerai ada, surat cerai? Itu gimana? Aku udah ditinggal dari aku masih umur. Ya udah, Bang, nggak usah, Bang. Itu aja, kirim, Bang, secepatnya ya, Bang ya. Kirim secepatnya. Kalau saya sih punya surat cerai. Pede banget. Usia berapa adik ini? Nah, foto lah, kirim lagi. Oke. Usianya berapa?
Bentar, dia lagi ngirim guru tas. 21 bang. Oh, masih bocil. Masih muda kali. Iya, masih. Betul. Umur dengan gembala mualaf. Seperti Alif. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Berarti sama-sama seperti Kamila ya kan, waktu ketika Sadat itu usia masih 21-22 tahun. Iya. Gini juga Bang Sal, ya gini juga ya. Makanya saya arahkan juga nanti ibunda saya juga kalau mualafnya itu di API juga lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, ini kosong betul gereja yang dibuat. Terus kita di Komal bakalan ngurup, hanya sekedar ngurup koi dong, Bang Zuma. Iya, curhat-curhatan kita nanti. Dekat Bang Faruk juga masih muda Bang Zuma yang bersahadat itu, insya Allah. Orang mana? Gini. Orang satu kampungku Bang Zuma. Ya Allah ya Karim, habis. Di Medan juga, Medan. Ya Allah ya Karim, habis. Iya, kemarin kan ibunda kan mintanya sama Yusuf karena sering nonton Yusuf kan. Kalau sama Yusuf sama Faruk. Cuma saya terangkan. Masya Allah. Saya nggak ngerti itu, nanti kamu nggak dapat sertifikat, Bunda, Mama bilang. Nanti saya carikan nanti yang membuatkan saya kemarin ada Ustadz Alif, walaupun Faruk yang mensadatkan. Iya. Biar langsung, maksud aku berlangsung sinkron, lengkap semua kan. Seperti aku kan lengkap semua datanya. Masya Allah. Kalau di Dinda Faruk itu bisa, itu juga ada sertifikat Dinda. Cuman kalau di Ustaz Yusuf mungkin juga ada, tapi Sekarang beliau udah. kan sudah yayasan juga itu, alhamdulillah. Ya sekarang udah. Kemarin si Doni yang saya bawakan untuk dia juga beres saya, langsung Ustadz Yusuf yang mengeluarkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Aman berarti, aman. Sisa berarti cuman tinggal yang percaya aja ya. Ini kemana orangnya barusan Bang? Ngirim apa jatuh dia tuh? Oh. Coba moderator dicek moderator ya. Pada monitor nggak moderatornya ini? Dicek. Monitor. Belum ada. Ini saya di listnya nggak ada. Saya udah ngejauh dari itu, dari Zoom karena udah beres tugas saya di situ. Alhamdulillah. Sekarang konsen di sini. Ya udah mau ditutup kali ya. Ya, tugas saya udah. Oh, alhamdulillah udah ngirim nih. KTP baru ngirim. Ini namanya Sabar Maringan Tamalebunan. Aduh, susah. Tambunan. Oh iya, Tambunan. Katanya udah dikirim itu, udah Bang. ini. Udah dikirim. Agama Kristen. Ya, 21 tahun. Ya, tanda tangannya ini kertas polos. Polos kayak saya masih polos. Udah bisa nyusul kalau ini. Itu nanti saya kirim ke grup aja ya Gununda ya, KTP-nya. Iya, di sana ada sekretaris kan? Ada. Iya, silakan. Ini besar sekali suaranya Ustaz Salib. Iya, gini ya. Kita pun gini loh teman-temannya, jangan tipnya gitu. Kita pun bukan hebat ataupun apa. Pokoknya mereka sendirilah yang menerima hidayah tuh gitu. Kita hanya bisa menyampaikan yang benar itu, yang gimana ya mereka masukkan dalam pikiran mereka, ya alhamdulillah mereka terima, itu aja, nggak ada kita yang lain-lain.
Nggak ada kertas polos gimana? Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin juga aku syahadatkan orang, aku nggak tahu cara syahadatkan orang. Ya belajar lah. Mau belajar gimana ya, Alif? Enggak. Coba moderator dicek di bawah tuh, dia mau naik lagi. Nomor 2. Ya, buat teman-teman yang ada di TikTok dan ada di YouTube, Masya Allah, Alhamdulillah ya, banyak yang syahadat ya. Makin kesini gara-gara apa namanya, banyak menyimak diskusi, banyak menyimak perdebatan antara Bang Juma, antara yang banyak menyimak diskusi, banyak menyimak perdebatan antara Bang Juma. Feedback suaranya, aduh, suaranya kok feedback dia ya. Ya, buat teman-teman yang di TikTok jangan lupa ya di subscribe YouTube-nya Bunda Juma ya. Jangan pakai handset. Zulkifli M. Abbas Official, Panglima Apologet Islam, Akang Santang Official, terus Lensa New Muslim, Al Alif Channel, dan YouTube semuanya ya. Nggak bisa saya storkan satu persatu karena terlalu banyak yang terafiliasi ke API. Aduh, bahasa Inggris. Ya, silakan ya teman-teman ya, disimak terus di perdebatannya di channel YouTube yang saya sebutkan tadi, terutama di Gerunda kita ya, Zulkifli M. Abbas Official. Ya, silakan di subscribe juga Akang Satria Tambunan sama Tambunan. Ya, udah naik nih Bang Babynya, bisa open cam Bang? Buka kamera. Halo, Bang Baby. Buka kameramu bere, buka kameramu ke bere. Cek. Iya. Nah, silakan dibuka kameranya. Udah disunat belum Bang? Belum Bang, belum. Aduh, nanti saya bawa si Agatha biar digigit sama si Agatha ya. Putus semua tuh disunat. Silakan abangku, open cam. Halo Bang, silakan open cam Bang. Bentar Bang. Udah Bang. Halo. Alhamdulillah. Halo. Masya Allah. Belum syahadat udah ganteng ya. Ini mengingatkan kita waktu sudah muda ini Kang Pian. Sudah. Ini mah kembaran Michael Jackson. Ya Allah. Sepupu sekali mungkin. Mirip kali loh adik ini. Jadi gimana? Memang udah siap mau bersyahadat? Udah Bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti udah siap berpuasa dong sebulan? Udah. Ya diikutin aja lah Bang. Iya, diikutin betul. Belajar untuk menahan lapar, ikhlas untuk tidak makan selama sebulan penuh. Ya, belajar. Nanti di sana tinggal sama keluarga Muslim atau gimana ini? Nggak ada Bang, aku tinggal sendiri. Di mana? Pekanbaru. Oh, iya. Tapi di situ ada dekat masjid kan? Ada dekat. Ada masjid dekat situ. Iya, pas lah depan apa ini kontrakan ini. Oh, ada ini kerja.
Udah kerja, Dek? Belum? Suara saya nggak kedengaran ya. Bulan 12 kemarin dia Gurunda, aku suruh pergi dari sini Gurunda. Kemarin kami sama. Oh gitu. Ya, kemarin kan Iya, aturan iya. kan yang bulan 12 kemarin kan dia mau syahadat. Cuman karena saya takutin, karena kampung ini kadang kampungku nggak menyesuaikan, saya suruh mereka tuh pergi ke sana agar apa? Agar mereka tuh aman. Carilah dulu dan mana, saya bilang gitu. Jadi kemarin si Doni sudah selesai. Ini sama-sama Doni Bereko, ini pun Bereko, termasuk keluarga juga ini Gurunda. Oh gitu. Bere itu keluarga. Iya. Ini enggak, ini ponaanku. Ponaan. Oh, Masya Allah. Iya, saya masih ingat ajaran daripada Faruk, utamakan dari keluarga dulu. Siap. Iya sih, memang begitu. Keluarga dulu. Kalau memang memungkinkan ya keluarga dulu lah. Suara Bunda Rahma kedengaran nggak, teman-teman? Kedengaran Gurunda. Dalam hati dia berfirman Kedengaran? dalam hati. Bunda Rahmanya kedengaran? Kedengaran. Dalam hati. Tunggu ya. Oke, udah Bahkan kecil lebih suaranya. pintar lagi, bahkan lebih pintar lagi dia masalah ajaran Muslim daripada aku. Gitu. Wow, Masya Allah. Berarti sudah lama belajar berarti ya. Tapi di sini tulisannya Kristen aja ya, agamanya Kristennya Kristen apa, Dek? Protestan itu berarti. Protestan, Bang. Oh, Protestan. Kok banyak yang Protestan, banyak yang mualaf ya, Masya Allah ya. Protes mulu sih. Jadi kita udah bisa langsung syahadat. Ya, iya langsung. Oke. Kita syahadat disaksikan oleh ribuan umat Islam ya. Baik yang di YouTube maupun yang ada di TikTok. Mudah-mudahan niatan adik kita ini Ananda, siapa nama aslinya, Dek? Sabar, Bang. Sabar. Iya. Sabar Sahaan. Sabar Maringan. Sabar Maringan. Oke. Baik, kita langsung mulai prosesi syahadat, ikrar. Bisa simbol tauhid satu jarinya yang kanan simbol tauhid, satu telunjuknya dinaikkan seperti saya. Silakan Dinda. Sabar. Nggak kedengaran, Bang. Cek. Telunjukmu Suara saya? naikin yang sebelah kanan. Jelas kok, Gurunda, suara Gurunda kenceng di sini, di saya. Beliau yang jaringannya kali beliau. Oh iya. Cek 1, tes. Suara saya kedengaran? Nah, itu kan. Kedengaran Gurunda, kedengaran. Ya Allah, kedengaran. Sabar. Ada ini. Sabar. Ada Sabar. ini. Sabar. Nggak kedengaran suaranya, Bang. Bang Sabar boleh turun dulu, terus naik lagi ya. Bang Sabar turun dulu, naik lagi, mungkin itu sinyal. Keluar dulu dari aplikasi TikTok. Terlalu sabar menunggu sinyal kayaknya Bang Sabar ini. Turun dulu Bang Sabar. Turun dulu Bang Sabar. Jauh kan sinyalnya. Sinyal beliau. Makanya jangan terlalu sabar Bang Sabar. Ya teman-teman sekalian yang ada di sini 1400 yang ada di TikTok, tolong di-follow semua akun yang ada di atas. Ananda Gembala Mualaf juga tolong di-follow. Semuanya yang ada biar bisa buka kamera. Di-follow. Beliau ini kalau aku tengok kan ngintip-ngintip beliau berdebat ini seru kali. Aku biasa kadang ketawa sendiri lihatnya. Izin Gurunda, aku mau bisa bertanya dikit Gurunda. Boleh.
Syahadat bisa nggak melalui, karena di sini kan kalau sabar sekarang kan enak dia ada dekat masjid ya kan. Karena di sini memang tidak memadai kan dari tim apa namanya mualaf yang ada di Pekanbaru kemarin kan menyuruh Laisa Mosir datang ke rumah saya meninjau saya kan. Beliau sudah melihat daerah ini memang tidak memadai untuk namanya bisa syahadat di masjid. Bisa nggak Gurunda kalau syahadatnya melalui video call aja untuk bunda saya? Boleh. Masya Allah. Iya. Boleh. Nah, nanti itu Bang Holong kita bicarakan di belakang ya, Bang Holong itu nanti. Caranya seperti apa? Kita punya timnya kok, insya Allah. Oke. Ini Bang Sabar, udah bagus sinyalnya Bang Sabar? Udah bang. Oh, mungkin tadi sinyalnya kehalang sama rambut. Besok dicukur ya. Silakan. Diikuti bimbingan Gurunda. Silakan, Bang Sabar. Oke. Telunjuknya Adinda Ananda Sabar. Ya, ikuti saya ya. Iya bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, berbanggalah kita, berbahagialah kita ya. Karena kita sebagai seorang muslim lahir di tengah-tengah orang muslim, sementara saudara kita, ananda kita ini Sabar, beliau baru masuk ajaran agama Islam. Alhamdulillah, dosa-dosa beliau dihapuskan oleh Allah. Namun beliau di usia 21 tahun ini beliau belum bersunat. Ini tanggung jawab kita seluruhnya untuk membantu beliau. Jadi teman-teman yang ingin membantu silakan, dengan giftnya silakan. Kemudian yang ingin supaya adik kita ini bersunat di Pekanbaru bisa melalui Apologet Islam Indonesia, nanti disalurkan oleh tim yang ada di API untuk segera membantu beliau. Kebetulan saja kalau di Pekanbaru itu, Pekanbaru di Riau, itu ada tim kita yang alhamdulillah masih eksis sampai hari ini untuk membantu para mu'alaf yang ada di lapangan. Untuk itu sekali lagi teman-teman yang ingin membantu beliau silakan dengan giftnya, mudah-mudahan bisa dengan adanya kita bantu hal sedikit ini itu bisa menguatkan beliau sebagai mu'alaf atau orang baru yang masuk Islam. Khususnya sunatnya ya, kita prioritaskan sunatnya nanti. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Miftah untuk mendoakan ananda kita ini. Silakan Nahi. Mungkin guru kita Ustadz Alif, Gurunda. Ustadz Alif nggak monitor, lagi di Zoom. Ustadz Miftah aja. Udah mohon izin Gurunda ya. Oke teman-teman, kita doakan alhamdulillah halan wassalan buat Aki Baby Store Sabar ya. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Aki minta aminkan ya Aki ya. Ya, kita aminkan ya.
Oke, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina liqaumil zalimin. Wajnajjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini wa laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabar rizqi wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa 'adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbi. Ya, Bang Sabar selamat datang di Islam ya. Nanti Bang Sabar saya masukin ke grup mu'alaf ya yang akan dibimbing oleh Gus Miftah, Ustadz Alif dan Cak Tahta di sana ya. Mungkin Bang Gembala juga udah ada di grup mu'alaf itu. Bang Holong kalau belum ada nanti boleh masuk di grup mu'alaf itu ya. Nanti Bang Sabar saya masukin buat teman-teman semuanya yang ingin membantu meringankan
atau bersodakoh, berinfak, berzakat buat Bang Sabar, silakan ke rekening APII ya, ke rekening APII di nomor 7-nya 5 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Saya ulangi, 7-nya 5 kali 51770 BNI Apologet Islam Indonesia. Silakan teman-teman, diketik di bawah ya teman-teman ya, diketik di bawah. Insya Allah bermanfaat ya, insya Allah buat bekal di akhirat juga, karena kita kedatangan saudara baru di dalam Islam, Masya Allah ya. Mungkin Bang Holong mau menyampaikan sesuatu atau mau ikut menyunat, silakan Bang Holong. Oke, buat teman-temannya semua ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya perkenalkan lebih detail lagi saudara Baby Storni ataupun bere saya ini yang namanya Sabar, marganya marga Tambunan ya. Ini bere saya, bisa saya sedikit beritahukan sejarah dari dia ataupun keluarga dia. Dari kecil dia memang sudah tidak bisa dikatakan tidak mempunyai orang tua, namun orang tua masih ada, tapi tidak mempunyai orang tua, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dia hidup di mana-mana itu hanya sendiri. Kalau abang dia sekarang di sini dekat rumah saya, adik-adik dia semua di sini ya, saya kenal semua. Jadi teman-teman, memanglah kalau saya menyampaikan ini pun mungkin tidak ada salah ya. Kalaulah teman-teman pingin membantu bere saya ini, tadi saya sangat berterima kasih buat teman-teman ya, karena memang saya sebenarnya takut ya teman-temannya melakukan hal seperti ini, membawakan orang-orang untuk syahadat ya, walaupun ada yang bilang tolonglah holong, contoh kayak Doni kemarin. Saya takut, apalagi buka komal, buka on cam kayak gini, jujur aja saya takut. Tapi ya apa boleh buat, saya harus ingat dengan perkataan guru saya Ustaz Faruk Syanipar, jangan diam, ikut berjuang ya. Ya walaupun terkadang memang saya buat kesal ya para guru-guru saya, contoh kayak Ustadz Miftah ya, itu saya akui, itu semua bukan bermaksud apa-apa, tapi karena keadaan saya dan tempat saya lah yang membuat saya seperti itu. Gitu teman-teman ya. Iya teman-teman, saya minta tolong sekali lagi, bantulah bere saya ini melalui guru-guru saya, yaitu dari API ya teman-teman. Itu yang bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Ali, gembala mualaf, mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, Alif cuman mau sebentar, saya sapa dulu. Assalamualaikum Bang Sabar. Waalaikumsalam Bang. Iya, Alif ucapkan selamat datang di Islam. Semoga yang paling penting itu, semoga Bang Sabar istiqomah, itu yang paling pertama. Dan sholatnya nanti boleh belajar, sholatnya itu wajib Bang dijaga, karena yang namanya sholat itu adalah tiang agama. Karena kalau kita nggak menjalankan sholat, ya agama kita bisa roboh. Artinya kita nggak bisa dikatakan Islam kalau satu aja sholat yang tidak kita jalankan, apalagi kita baru mualaf begitu. Itu yang pertama Bang, semoga istiqomah. Dan saya juga minta doanya lah dari Bang Sabar, karena kita sama-sama mualaf. Doakan saya juga supaya saya tetap istiqomah. Saya juga doakan Bang Sabar supaya Bang Sabar tetap istiqomah dalam Islamnya Bang. Mungkin itu aja. Ya, mungkin itu aja Bang Kian Santang, itu aja mungkin. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak. Syukran jazakallah. Ya Bang Sabar nanti dimasukin ke grup pembinaan mualaf ya Bang Sabar ya. Nanti Bang Sabar masuk di situ. Ada Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Bang Handi. Ustazah Al Mukarom. Bang Handi. Oh mungkin jauh dari perangkat. Oke, buat teman-teman silakan ya untuk membantu meringankan beban Bang Sabar, nanti mau disunat silakan bisa ditransfer ke rekening APII ya. 7-nya 5 kali 51770 ya, Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. 7-nya 5 kali 51770 Bank BNI
Apologet Islam Indonesia. KTP-nya mau dibikinin nggak sekalian, Bang Sabar? Di Kalau rumah bisa, agamanya. Pak. Kalau bisa sekalian aja, Bang. Iya, saya bikinin nanti KTP sama kartu keluarganya. Apa sih yang nggak bisa buat api? Kalau buat api semuanya bisa. Cuma satu yang nggak bisa api itu menciptakan Tuhan, nggak bisa itu. Hanya Oten itu yang bisa, Bang. Ya, Bang Handi ya. Bang Handi boleh masuk, Bang Handi. Bang Handi. Jauh dari perangkat. Gus Miftah ada kerjaan lagi nih, kedatangan murid baru. Iya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhinal kiram, Bistor Sabar, ahlan wasalan fil Islam ya akhi. Selamat datang di Islam. Mudah-mudahan ini adalah awal kehidupan akhi menempuh dalam ketauhidan ya akhi. Ini setelah akhi menjadi seorang muslim, kewajiban kita masih ada ya akhi. Kewajiban seorang muslim itu bukan hanya mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat, tapi ada kewajiban lain yang mesti tadi dijalankan, yaitu sholat. Dan ini mendekati dengan bulan puasa Ramadan ya, bulan suci. Nanti juga akhi berusaha semampunya untuk bisa menjalankan puasa ini. Walaupun terasa berat, coba diusahakan untuk ini. Nah, yang paling utama gini akhi ya, yang paling utama banget akhi luangkan waktu ya. Luangkan waktu untuk belajar Islam dan juga belajar baca Al-Quran. Dan kebetulan tadi seperti yang dikatakan, ini akhi kian santang, artinya apa? Akhi nanti masuk dalam grup mualaf ya, nanti akhi belajar bareng dengan teman mualaf yang lain ya. Jadi luangkan waktu ya. Kalau untuk mencari waktu luang itu susah, tapi kita harus meluangkan waktu ya. Kita harus meluangkan waktu untuk belajar Islam, tentang bagaimana cara sholat yang baik, syarat dan rukunnya gitu. Itu penting. Belajar akidah supaya tidak tergelincir, dan juga belajar Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah kitab suci kita sebagai panduan utama kita sebagai seorang muslim. Itu ya, luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang ya akhi ya, luangkan waktu. Itu saja akhi. Nanti ini habis ini mandi junub ya gitu. Nanti untuk berikutnya adalah cepet untuk di itu khatannya ya, untuk khitan, untuk sunat ya gitu. Mau sunatnya pakai gergaji atau pakai kampak akhi? Digigit saya agak tak, digigit. Nanti Bang Holong insya Allah kan dekat sama Bang Holong ya? Dekat nggak sama Bang Holong? Iya Bang ya. Nah nanti sama Bang Holong bisa di iniin. Atau mandinya mau ditemenin gitu kan, dimandiin sama Bang Holong boleh. Boleh nanti sama Bang Holong ya, insya Allah. Ya buat teman-teman silakan ya, silakan ditransfer ke rekening API 7-nya 5 kali 51770 BNI Apologet Islam Indonesia. Boleh diketik di bawah teman-teman ya. Masya Allah. Besok harus disunat nih, besok nih. Besok disunat ya. Nanti komunikasi sama saya ya. Sebenarnya saya ini sebenarnya aslinya CEO, cuma nyamar untuk mualaf-mualafin orang Oten di sini. CEO PT Dengkul Jaya. Keren kan, Masya Allah. Bang Handi kemana ini? Gini, Bang Abang, memang di sana tuh nggak ada yang dekat ya, pembimbing mualaf yang bisa besok dampingin dia. Di mana ya? Di Pekanbaru? Saya kan mau ada yang didampingi. Ya udah nanti Pak Desugi di Pekanbaru nanti kirim alamatnya, salok alamatnya, nanti Pak Desugi meluncur ke TKP. Iya, maksudnya gini kan, tadi biar saya bilang kalau di nanti saya tulang datang lah katanya kan. Lumayan juga 4 jam juga aku dari sini nanti. Itu ya udah Pak Desugi aja nanti insya Allah. Pak Desugi kalau monitor naik ke atas, Pak Desugi monitor naik ke atas Pak De. Mudah-mudahan Pak Desugi monitor naik ke atas Pak De. Ada sih teman saya, sahabat saya, saudara saya perempuan di sana, cuma perempuan, nggak boleh kalau perempuan ya, mending sama Pak Desugi aja.
Ada perempuan Masya Allah muslimah, girohnya Masya Allah ke Apologet Islam Indonesia ini. Nomor rekeningnya 7-nya 5 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia, Bank BNI. Nih Pak Desugi, saya telepon Pak Desugi dulu sebentar ya. Ya, tapi kalau beres teman-teman di saya bawah. pingin aku datang pun aku beres. Ya, nanti kita ngomong ya. Wah. Kalau pingin kau datang. Iya. Ya, nanti tulang datang nanti tulang. Datang tulang ya. Gak usah takut kau. Cuman Ya, paling ya nanti cuma tulang- 4 hari ya sakitnya. Kalau tulang kan mau datang. Nah sekarang Bang siapa namanya? Bang Sabar meninggalkan ajaran kedagingan. Kedagingan ditinggalin, nah tinggal ketulangan sekarang. Iya. Wah, nggak diangkat pula Pak Desugi. Bentar. Ya, teman-teman, izin teman-teman ya, Alip butuh 40 follower lagi mau buka kamera, boleh nggak kira-kira ya? Kalau boleh teman-teman gitu jangan ya. ya. Kau diam, nanti kita berantem di WA, jangan di sini. Nanti di belakang layar. Sudah di follow, terima kasih teman-temannya. Oh ini udah, iya Pak Ustadz Miftah bagaimana ini? Udah bisa Pak Ustadz? Bentar, Bunda Rahma izin saya turunin dulu ya, gantian sama Pak Desugi Bunda. Udah. Nanti naik lagi. Turun dulu kalau ini. Oke, siap Pak Ustadz. Nah, Bunda Rahma udah saya turun. Ini Bang Handi, kenapa Bang Handi ini nggak ada suaranya? Aduh, kena ini kayaknya corona. Pak Desugi dinaikin teman-teman. Ini yang feedback siapa ya suaranya ya? Bang Sabar mungkin yang feedback. Di mute dulu Bang Sabar. Ditutup aja kameranya Bang Sabar. Ditutup aja kameranya. Ada orang ngubungin lagi. Nonton saya mute. Nah gitu, ditutup aja kameranya. Biar saya nggak ada saingan gantengnya. Masa CEO ada saingan ganteng? Aduh, parah. Ya Pak De, udah monitor Pak De? Pak De sibuk kali ini. Banyak yang nggak ikhlas ya. Saya ganteng ya Allah, gini amat nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak De, ini tugas Pak De. Ini dia orang Pekanbaru, nggak tahu jauh sama Pak De, nggak tahu dekat sama Pak De. Tapi ini tugas dari Pak De. Dia pengen digigit, pengen disunat kok digigit. Pengen disunat Pak De, dia baru mualaf. Oh ya udah, nanti kita serahkan aja sama ini Api Riau. Nah itu. Nanti Pekanbarunya di mana Bang? Dibuka mute-nya Bang. Di Pinang Merah, Bang. Dekat Pinang bandara. Merah? Iya, dekat bandara. Oh, dekat bandara. Ya udah, nanti kasih nomor HP-nya. Nanti biar saya kasihkan ke Api Riau. nomor HP udah di saya, nanti saya kirim sekarang ke Pak De ya. Oh ya udah. Saya kirim, Nanti saya kirim saya ke Pak De. biar di apa sama Api Riau ya. Aman tuh. Tulang datang lalang. Nah Pak De untuk biayanya, nanti Pak De komunikasi sama Ustadz Alip ya. Ya aman. Oke, nah itu nomor WA-nya udah saya kirim Pak De. Siap. Ini HP-nya kan masih apa dipakai di TikTok nanti apa? Oh, Saya HP-nya bagikan ke Api Riau nanti. iya. Itu Pak De pakai HP yang murah ya, Pak De ya?
Enggak. Oppo Reno 4 Pro masuk murah. Maksudnya besok tulang datang. Iyalah. Emang Bang Holong di mana Bang Kemungkinan Holong? besok nggak bisa, aku kan kerja. Ya kapan lah kamu yang bisa coba? Cuman harus dalam minggu ini. Biar tahu tulang ngambil apa tempatnya, keberangkatan tulang. Emang Bang Holong di mana Bang Holong? Mungkin Aku di daerah ini Bang, di daerah Pranap Bang, di daerah Air Molek masuk dalam Bang. Di Air Molek. Aku di Dayun Bang. Siap. Keluar. Oh siap. Ya. Ya udah nanti kalau ke Pekanbaru kapan mau ke Pekanbaru? Ya nengok si Bere bisa nggak dia ngambil libur 1 minggu aja Bere, 1 minggu. Itu paling kencang kayak aku kemarin 4 hari 5 harinya itu udah bisanya dipakai itu. Apa enggak iya kan, kapan kira-kira soalnya aku siap kan kerja disunat, Bang? takut dipecat juga. Karena baru sunat ini kan mana bisa langsung kerja. Ada nggak solusi Bang? Pinjol. Solusi apa Bang? Solusi pinjol. Kalau disunat itu jangan dilama-lama, izin aja sehari mah. Izin aja sehari. Di Api Rio ada yang mantau enggak nih Api Rio? Jangan dilama-lama loh Bang. Kayak mana mau izin Bang, bosnya pun orang Cina. Pecat aja bosnya Bang. Bilang kata saya gitu dipecat. Saya CEO loh gini-gini juga. Gimana sih? Pecat. Mana orangnya tadi? Itu ada. Oh, Bang Babi. Oh, kok Baby? Baby. Ya tulisannya babi gimana? Bang Baby kapan kira-kira siap di ini? Disunat? Nanti saya kabarin Bang. Oke lah ya. Soalnya kan ngambil cuti dulu, ngomong dulu sama apa bos. Siap-siap. Ya nanti apa? Kalau ada dari Api Rio ngubungin diangkat ya. Siapa Oke, tahu Bang. saya bisa ke Pekanbaru juga nggak apa-apa nanti kan. Karena ada rencana mau apa ini? Install ulang PC saya agak error nih. Harus ku install ulang kayaknya. Iya Mau ke nanti Pekanbaru juga. Bang Golpu ya namanya ya, Bang Golpu. Pembina Mualaf Riau. Iya ya, kemarin marga apa dia? Marga juga dia. Kok nggak salah orang Karo ya. Maksudnya gini, dihubungin aja nanti. Ya kapan positifnya? Contoh besok pasti tulang berangkat sekarang kan gitu. Iya. Nah, gak usah takut. Aman kok, nggak gigit kok semua tuh. Ya takut lah. Sekarang ada sistem ini kan, ada sistem laser kan Bang. Itu sehari langsung kelar, sehari langsung sembuh Bang. Nggak juga lah Bang, 2 hari itu minimal Bang. Ya sebenarnya sunat itu cepat sembuh Bang. Yang penting jangan habis sunat langsung mau di rayen ya kan, itu nggak boleh. Kalau di rayen bahaya itu kan. Yang lama sembuh itu kalau digigit sama Bang Gohan. si Agatha baru tuh susah sembuhnya. Kita tinggal nunggu si Bom Sahadat ya, si Bom mualaf ya. Doain aja teman-teman si Bom untuk mualaf, untuk Sahadat ya, sama Rudi Yohanes. Bom sama Lipin. Sakit itu. Siapa bilang sakit? Nggak sakit. Kayak Nah itu digigit Salbasar Ibu udah pernah itu. Iya, nggak sakit kok. Ngadi nggak sakit, kau pun ngomong. Banyak yang bilang sakit Bang. Loh, kau gimana sih Bang Holong? Masa dia ditakutin? Ada aja, nggak usah. Kayak digigit semut api. Kalau kita lagi nebas di kebun, ada semut api kan? Enggak, kalau di laser nggak sakit, kalau di laser nggak sakit sehari Nggak insya Allah sakit, aku sembuh. kan di laser. Nggak sakit kok. Aku juga di laser kok. Aku kemarin gininya, ker gitu. Enggak, berarti bukan di laser itu Bang. Di laser ada sembuh. Itu jangan jadi ini itu kalau masalah sunat.
tergantung si Bang Sabarnya nanti bisanya kapan, nanti Ustaz Sugi yang ngehubungi ya kalau masalah sunat ya, Bang Sabar. Insya Allah ya. Yang mualaf ini ya luar biasa. Semoga Bang ini ya, Bang Sabar tadi ya, semoga belajar Islamnya Bang, apapun kesibukan kamu Bang, usahakanlah tetap belajar. Begitu juga tadi kayak di Komal Bang Faruk, alhamdulillah. Nah di Komal Bang Faruk tadi yang sahadat beliau tuh langsung masuk ke tempatnya Bang Faruk, Masya Allah ya. Langsung mau dia masuk di situ, di tempatnya pembinaan Bang Faruk. Jadi dia mendapatkan metode-metode itu tentang belajar tentang Islam dulu dia terutama. Biar kokoh ya akidahnya. Jadi dia ketika dilepas sendiri tidak kembali lagi gitu. Oh emangnya Bang Faruk live? Tadi mensahadatkan orang gitu loh. Tadi padahal aku WA loh, inilah ada mau syahadat lang, karena nggak dibalas, aku lihat live-nya nggak live, ya aku cari aja sama Alip. Itu juga alhamdulillah, dan dia berada di bimbingan Bang Faruk, langsung di TPA-nya Bang Faruk. Itu baru aku salut maksudnya itu. Begitu juga Bang Bebi, nanti ketika Bang pun ada waktu kosong sedikit, DM aja Ustadz Miftah tolong ajar Nana. Udah Bang Sal, kan kita punya grup mualaf, udah dimasukin ke grup mualaf, tenang aja kalau masalah itu. Pembinaan di API ini nggak bakal di ini kok, insya Allah kalau di API ini, kalau masalah itu ada grup WA khusus mualaf. Pengajarnya di situ Ustadz Alif, Gus Miftah sama Ustadz Tahta. Percayakan sama mereka, insya Allah. Alhamdulillah. Bangga kita ya Kiangnya kepada mereka nih. Masya Allah. Iya. Dan aku juga sudah sudah menyelesaikan tugas aku dari guru Faruk. Itu maksudnya mohon izin Aki Muhajir mau ikut ini gitu, tergabung di grup mualaf gitu, Aki Muhajir. Kita mausin aja Ustaz Miftah, beliau tuh mau masuk Ustaz Miftah. Benar. Kalau misalkan masuk DM aja, DM saya, ini DM nomornya ya. DM nomornya Aki Muhajir kalau misalkan dia mau masuk ke grup. Gimana ini Bang Gian Santang? Kang Gian. Boleh langsung. Boleh. Beliau kan sahadatnya di Komal Pastur Loading yang kemarin saya sahadatkan itu. Boleh. Gak apa-apa. Oh. Gak apa-apa. Ya Aki Muhajir kalau mau gabung ke grup mualaf silakan ya. Kalau mau gabung ke grup pemburu cinta silakan hubungi saya. Ya maaflah teman-teman, aku Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Boleh ikut ya Ustaz? Boleh Bang. Boleh gratis Bang. Boleh. Jadi aku hubungin siapa nih? Langsung aja tuh nomornya aja, sebutin nomornya. Oh nomor aku DM aja sama Ustadz ya? Ya ke Ustadz Miftah langsung. Ke nomor yang ini ke akun yang di bawah nih, saya typing ya. Akun yang di bawah biar langsung saya kirimin ke Kang Gian Santang. Tuh. Yang mana? DM tuh. Tuh yang di nomor yang tes tuh. Nomor aku ada tuh, yang typing tes tuh. Siap. Aku ikuti. Oh sudah aku ikutin ya. Ayo buat para pendeta yang ingin syahadat silakan naik ke atas ya, buat para pendeta. Khusus buat para pendeta, pastor atau biarawati yang sedikit bohai, silakan naik ke atas kalau ingin syahadat. Yuk. Ingat ya Berea, tinggalkan itu karena lebih mulia Yohanes Pembaptis dibandingkan Yesus ya. Udah. Pak, jadi aku masukkan nomor HP ya, Ustaz?
Iya betul, bukan nomor Hong Kong ya, nomor HP. Iya kebetulan ini lagu mau ngaji juga nih. Sama kita nanti bang, sama bang. Tempat biasa kan bang? Ya. Oh iya ya. Oh bang Holong ya. Siap. Sama. Iya. Ini lagi makan juga ini dulu bang. Ya, di mute aja bang. Nanti abang tinggal masuk aja ya bang ya. Yes, Oke bang, oke makasih banyak. Banyak yang mualaf ya, masya Allah. Tepuk tangan dulu guys, tepuk tangan. Senang nih, hari ini berarti berapa orang nih yang mualaf nih? 1, 2, 3 ya, 3 orang sama bang Arom, masya Allah. Ini pendeta aja mualaf. Mudah-mudahan nanti santri-santrinya bang pendeta Arom, bukan santri ya, jemaat ya, jemaat. Jemaat bang Arom mengikuti jejak bang Arom ya untuk bersahadat masuk Islam ya. Kalau di Oten itu jemaat bukan santri, weh. Anak domba. Yuk, nak domba, yang mau mualaf silakan. Insya Allah Bang Arom akan berusaha untuk membawa mereka ya, jemaat-jemaat yang lamanya dibawa ke Islam. Kita doakan aja ya, semoga emang kalau hidayah kan nggak tahu siapa yang menyampaikan, datangnya di mana, kapan gitu kan, bisa aja ya. Namanya orang mau mualaf. Masya Allah semakin kesini semakin banyak yang mualaf. Ini semakin kosong nih perpuluhan nih. Aduh, kalau tahu kayak gitu saya buka ini, buka klinik khusus sunat, pasti rame ini ya Allah. Ini mereka berbondong-bondong yang belum sunat ini. Kang tanggal 25, 11 orang langsung tuh apa enggak cair tuh, cair. Cair dong. Aduh, saya buka klinik khusus sunat Pokoknya yang mualaf di API saya sunat di klinik saya gitu ya. Aduh, ini malah cair dong duit. Dolar anjir. Aduh. Kenapa saya begini ya? Ya Allah. Nama Kodondi gimana? Yang Kenapa, Bang? Yang sama Kodondi itu yang sampai 200 orang itu gimana tuh? Cair apa namanya itu? Itu di rumah sakit langsung. Di rumah sakit, Bang. Di rumah sakit. Satu kardus Indomie itu banyaknya bang kulitnya. Itu di kilo katanya mau dijadiin jaket gitu. Aduh. Gila. Yang berarti tinggal si Karyana lah nanti, Karyanot. Ya, itu nanti sama Gus Miftah di sunatnya itu. Khusus. Aduh, bau ban kebakaran. Gini aku jadi ingat sama abang sama abang mata elang dulu. Setelah diskusi dia ngubungin aku, baru iya kan Lek ya, nggak jelas lagi nih ya. Ternyata benar-benar mualaf. Aduh, buat tetelan bakso itu enak. Ya, siapa tahu ada yang mau syahadat lagi naik ya, yang mau syahadat lagi naik. Ya amin, semoga aja deh ya. Itu kemungkinan besar Pak Arom itu jemaatnya tuh nanti mau ada tuh kan pasti deh mereka tuh rame tuh deh Pak Aromnya bertanya-tanya tuh. Pak Arom kok bisa mualaf gini-gini, ya kan? Ditanya dia nanti dijelaskan Pak Arom. Ada sebagian mungkin jemaat yang terima kan, kenapa tidak gitu? Uhti Mima nanti di WA-in ya alamat rumah sakitnya. Masih monitor nggak? Bilang sama Bu Dermi, tunggu bentar lagi kulayani dia ya. Iya, WA-in ya. Oke. Yang mau beli basreng, Boleh.
kemarin Animaya bilang enak loh punya Bang Saltu katanya. Laris betul itu di warung dia. Oke, Gurunda Juma, Bang Parum, Ustadz Miftah, Ustadz Alip, Bang Sal ya, Bang Muhaji, saya izin turun dulu ya. Siap Bang. Ada waktunya kami untuk belajar ngaji. Mantap, semangat. Ya, dulu. Ikut kau Bere? Ikutlah turun. Ikut. Belajar ngaji, jangan ikut turun, ikut belajar ngaji. Oke. Iya Bang. Oke, kami izin turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta nomor rekening API, ada orang yang mau nyumbang 7-nya 5 kali 51770 BNI. Saya izin menjauh dulu Gus Miftah. Ini ada rapat lagi. Saya juga lagi makan ini. Oh gitu. Aisal, monitor, Aisal, narasi. Mana tuh Ustadz Miftah? Assalamualaikum. Untuk Gurunda Suma, Ustadz Miftah ya. Aku pamit turun dulu, mau belajar ngaji dulu. Iya Bang. Siap ya. Sudah ada panggilan ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul itu tamu Sal. Halo Bang Purnama. Mbak Purnama, selamat malam Mbak Purnama. Mbak Purnama. Kepencet dan Ustadz Miftah. Anaknya mencet itu. Bang Dan, selamat malam Bang Dan. Bang Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma sedang tidak monitor teman-temannya. Ketika antum teman-teman sedang mengucapkan salam, kita wakilkan begitu. Atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujan. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Nah, tadi di baca Pak Jospen, kenapa diulang lagi? Yang mana ini? Sebentar. Ini yang tadi, ialah yang membalaskan darah-darah hamba-hambanya ke atas pelacur itu. Itu yang saya mau terangkan. Nah, di ayat 2 dia gereja itu menunggang
negara atau politik untuk membuat untuk menyatukan kuasa gereja dengan politik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya apa? Lihat di ayat berikutnya, di ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Jadi dia menggunakan kekuatan politik untuk menghancurkan musuh-musuh gereja. Makanya di ayat 6 dikatakan, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Nah, makanya di ayat 19, di pasal 19 tadi dikatakan, dan di ayat 2 tadi, di ayat terakhir, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Kenapa? Tadi pelacur tadi itu menganiaya hamba-hamba Yesus Kristus. Mana yang ada menolak pelacur pengajaran mereka. Itu jawaban saya. Mana ada pelacur menganiaya? Namanya pelacur itu ya cuma kangkang doang. Tapi poinnya begini loh Pak Jospen. Kenapa orang Kristen itu pada saat yang naik Mbak Karyana membahas tentang pesundal masuk surga terlebih dahulu. Kemudian saya meminta menyebutkan dalil, Pak Jospen naik ingin menjelaskan apa yang saya baca. Hancur kalian, ribet kalian itu. Enggak, beda. Bukan Saya enggak potong, kamu bicara gini ya, supaya